Pemilik data ekstraksi handphone Vina mendadak gagap saat mengetahui bahwa Mega tak memiliki pulsa pada Sabtu 27 Agustus 2016. Meski tak memiliki pulsa, namun pada data ekstraksi terdapat SMS dari nomor milik Mega yang masuk ke handphone Vina Cirebon. Hal inilah yang menjadi pertanyaan ahli psikologi forensik Reza Indragiri terhadap bukti chat dalam kasus Vina. Edwin Partogi Pasaribu menekankan bahwa kesaksian Widya dan Mega sesuai dengan bukti chat di handphone Vina. Mega Lestari pernah bercerita ia mengirim pesan, DHE, ke nomor Vina, namun pulsanya habis. Pesan, DHE, ini masuk ke handphone Vina sekitar pukul 1 WIB, 28 Agustus 2016. Informasinya pada zaman itu, operator Tri memberikan bonus SMS untuk pelanggannya pada dini hari. Hasil ekstraksi handphone Vina ternyata tidak dijadikan sebagai alat bukti dalam kasus Cirebon 2016. Bahkan saat sidang kasus Vina, tak ada saksi ahli yang khusus menjelaskan tentang bukti chat tersebut. Meski tak dijadikan alat bukti, namun penasihat ahli Kapolri Irjen Pol Purnawirawan, Arianto Sutadi menekankan bahwa kesalahan bukan dilakukan oleh penyidik kasus Vina Cirebon, melainkan jaksa penuntut umum. Arianto Sutadi menerangkan kewenangan penggunaan bukti di sidang kasus Vina Cirebon berada di tangan Jaksa Penuntut Umum, JPU. Kini Arianto Sutadi mengatakan baru menyadari alasan hakim menjatuhkan vonis seumur hidup pada terpidana kasus Vina Cirebon. Menurutnya pertimbangan hakim bukan hanya bukti yang sederhana. Arianto Sutadi mengatakan rupanya hakim juga mempertimbangkan bukti ekstraksi handphone Vina. Arianto mengatakan hasil ekstraksi handphone ini menjadi salah satu kerja scientific investigation dalam kasus Vina Cirebon. Pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu mengatakan bahwa sebenarnya hasil ekstraksi handphone itu tidak dimasukkan penyidik sebagai alat bukti. Menurutnya hasil ekstraksi ini ada dalam berkas namun tidak masuk ke daftar isi berkas penyidik kasus Vina Cirebon. Walau begitu Arianto Sutadi menekankan bahwa itu semua bukan kesalahan penyidik. Hasil ekstraksi handphone menjadi penting karena menunjukkan perbedaan waktu antara isi dakwaan dengan kejadian kasus Vina Cirebon yang sebenarnya. Dalam kesaksian sidang kasus Vina disebutkan Eki dan Vina dikejar dan dilempari pelaku pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Namun hasil ekstraksi handphone tertera chat Vina dan Widya Sari pukul 22.14 waktu Indonesia Barat. Artinya Vina masih hidup pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Kini terungkap alasan Sudirman tak ikut pulang ke lapas Cirebon bersama 6 terpidana kasus Vina Cirebon. Penyebab Sudirman tak ikut bersama 6 terpidana kasus Vina Cirebon diungkap Deddy Mulyadi. Menurut Deddy Mulyadi, Sudirman kini sudah mendapat fasilitas super nyaman meski masih berstatus sebagai terpidana kasus Vina Cirebon. Diingatkan kembali bahwa Sudirman bersama 6 terpidana divonis penjara seumur hidup dalam kasus Vina Cirebon. Selama penyidikan kasus Pegi Setiawan, para terpidana kasus Vina Cirebon ini dipinjam Polda Jabar dari Lapas Bancai dan Lapas Jelekong. Demul menyebut bahwa kini Sudirman sudah mendapat fasilitas. Saking nyamannya, Deddy Mulyadi menduga Sudirman tidak akan dikembalikan ke Lapas Cirebon. Menurut Deddy Mulyadi, Sudirman mendapat fasilitas kamar dan tempat tidur yang bagus, handphone sampai uang. Sayangnya Deddy Mulyadi tak membocorkan keberadaan Sudirman, terpidana kasus Vina Cirebon. Akibat Sudirman tak ikut pulang ke Lapas Cirebon, keluarga Sudirman merasa kecewa. Kata Beni, keluarga juga tak mengetahui keberadaan Sudirman. Keluarga berharap Sudirman juga lekas dikembalikan ke Lapas Cirebon. Jan S. Huta Barat mengatakan, para terpidana tiba dengan selamat di Lapas Cirebon setelah sebelumnya dipindahkan dari 2 lapas berbeda, yakni Lapas Bancai dan Lapas Jelekong. 6 terpidana itu sebelumnya 4 dari Lapas Bancai dan 2 lainnya dari Lapas Jelekong.
Kini mereka kembali mendekam di Lapas Cirebon setelah dipinjam Polda Jabar dalam rangka pengembangan kasus DPO terkait kasus Vina dan Eki Cirebon. Tim kuasa hukum 6 terpidana kasus Vina, Jan S. Huta Barat mengatakan memang seharusnya jumlah total ada 7 orang dengan Sudirman. Polda Jabar membantah kabar Ibtu Rudiana dicopot dari Kapolsek Kapetakan, Cirebon. Polda Jabar juga menyebut kabar Ibtu Rudiana diperiksa langsung oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit sebagai kabar menyesatkan. Hal ini diungkap Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Jules Abraham, Kamis, 15 Agustus 2024. Kombes Jules mengatakan, faktanya berdasarkan penelusuran Polda Jabar, narasi yang menyebut diam-diam Rudiana sudah diperiksa Kapolri soal kasus Vina Cirebon kemudian langsung dicopot dari jabatan Kapolsek tidaklah benar atau hoaks. Kami tak menemukan informasi valid soal Ibtu Rudiana sudah diperiksa Kapolri soal kasus Vina langsung dicopot dari jabatannya. Intinya, berita itu hoaks atau berita menyesatkan, ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024. Bantahan Polda Jabar ini bermula dari pernyataan mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Ito Sumardi yang menyebut Ibtu Rudiana sudah diperiksa Kapolri terkait kasus Vina. Respons kuasa hukum Ibtu Rudiana. Terkait hal itu, kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni mengaku tidak bisa berkomentar. Sebab menurut Pitra hal itu berkaitan dengan internal Polri. Akhirnya pihak Widyasari dan Mega Lestari melawan pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni. Pengacara Widi dan Mega, Muchtar Effendi bahkan menantang pengacara Ibtu Rudiana imbas tuduhan terhadap kliennya. Betapa tidak, Pitra Romadoni menuduh Widyasari, Mega Lestari dan Vina memiliki pekerjaan negatif. Tuduhan tersebut didasari hasil ekstrasi handphone Vina dalam kasus Cirebon 2016. Hasil ekstrasi ada percakapan antara Vina dengan Mega dan Teh Ayu soal job malam. Pitra Romadoni bahkan sampai meminta polisi memeriksa Mega Lestari dan Widyasari untuk mendalami maksud chat soal job malam ini. Menanggapi tuduhan tersebut, pengacara Mega dan Widi, Muchtar Effendi melakukan perlawanan. Muchtar langsung menyemprot pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni. Muchtar Effendi, Pitra terlalu masuk ke dalam ranah pribadi Mega dan Widi. Muchtar menegaskan agar Pitra Romadoni mempelajari dan memahami data soal kasus Vina Cirebon sebelum memberi pendapat. Pasalnya Pitra Romadoni menganggap bahwa data tersebut bukan hasil ekstrasi dari handphone Vina. Pitra menganggap data itu hasil ekstrasi dari handphone Mega Lestari dan Teh Ayu karena banyak nomor yang tertera. Padahal kepolisian melakukan ekstrasi pada handphone Vina. Muchtar Effendi menekankan menjadi pengacara tak bisa asal bicara. Muchtar Effendi bahkan secara tegas menantang pengacara Ibtu Romadoni, Pitra Romadoni. Menurutnya tindakan Pitra justru membuat kasus Vina Cirebon semakin keruh. Selain itu ada juga menurut Pitra chat dari Teh Ayu yang berisikan, kayaknya kita ngejok bae. Padahal Mega Lestari sudah menerangkan bahwa chat itu hanya candaannya dengan Vina. Salah satu kuasa hukum dari 6 terpidana kasus Vina Cirebon mendapat teror setelah melakukan pertemuan dengan LPSK. Gary mengaku kejadian menegangkan itu terjadi saat dirinya masuk ke jalan kawasan Rumah Sakit Pertamina. Tiba-tiba, pria berboncengan sepeda motor mengetuk mobilnya. Melihat situasi tersebut, Gary memutuskan untuk putar arah. Namun, pria yang berboncengan tersebut justru mengikutinya. Beruntung, saat itu ada truk yang mengadang. Kendati demikian belum terkonfirmasi siapa komplotan tersebut dan tujuannya apa melakukan penghadangan ke Gary. Pemilik data ekstraksi handphone Vina mendadak gagap saat mengetahui bahwa Mega tak memiliki pulsa pada Sabtu 27 Agustus 2016. Meski tak memiliki pulsa, namun pada data ekstraksi terdapat SMS dari nomor milik Mega yang masuk ke handphone Vina Cirebon. Hal inilah yang menjadi pertanyaan ahli psikologi forensik Reza Indragiri terhadap bukti chat dalam kasus Vina. Edwin Partogi Pasaribu menekankan bahwa kesaksian Widya dan Mega sesuai dengan bukti chat di handphone Vina.
Mega Lestari pernah bercerita ia mengirim pesan, DHE, ke nomor Vina, namun pulsanya habis. Pesan, DHE, ini masuk ke handphone Vina sekitar pukul 1 WIB, 28 Agustus 2016. Informasinya pada zaman itu, operator Tri memberikan bonus SMS untuk pelanggannya pada dini hari. Hasil ekstraksi handphone Vina ternyata tidak dijadikan sebagai alat bukti dalam kasus Cirebon 2016. Bahkan saat sidang kasus Vina, tak ada saksi ahli yang khusus menjelaskan tentang bukti chat tersebut. Meski tak dijadikan alat bukti, namun penasihat ahli Kapolri Irjen Pol Purnawirawan, Arianto Sutadi menekankan bahwa kesalahan bukan dilakukan oleh penyidik kasus Vina Cirebon, melainkan jaksa penuntut umum. Arianto Sutadi menerangkan kewenangan penggunaan bukti di sidang kasus Vina Cirebon berada di tangan Jaksa Penuntut Umum, JPU. Kini Arianto Sutadi mengatakan baru menyadari alasan hakim menjatuhkan vonis seumur hidup pada terpidana kasus Vina Cirebon. Menurutnya pertimbangan hakim bukan hanya bukti yang sederhana. Arianto Sutadi mengatakan rupanya hakim juga mempertimbangkan bukti ekstraksi handphone Vina. Arianto mengatakan hasil ekstraksi handphone ini menjadi salah satu kerja scientific investigation dalam kasus Vina Cirebon. Pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu mengatakan bahwa sebenarnya hasil ekstraksi handphone itu tidak dimasukkan penyidik sebagai alat bukti. Menurutnya hasil ekstraksi ini ada dalam berkas namun tidak masuk ke daftar isi berkas penyidik kasus Vina Cirebon. Walau begitu Arianto Sutadi menekankan bahwa itu semua bukan kesalahan penyidik. Hasil ekstraksi handphone menjadi penting karena menunjukkan perbedaan waktu antara isi dakwaan dengan kejadian kasus Vina Cirebon yang sebenarnya. Dalam kesaksian sidang kasus Vina disebutkan Eki dan Vina dikejar dan dilempari pelaku pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Namun hasil ekstraksi handphone tertera chat Vina dan Widya Sari pukul 22.14 waktu Indonesia Barat. Artinya Vina masih hidup pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Kini terungkap alasan Sudirman tak ikut pulang ke lapas Cirebon bersama 6 terpidana kasus Vina Cirebon. Penyebab Sudirman tak ikut bersama 6 terpidana kasus Vina Cirebon diungkap Deddy Mulyadi. Menurut Deddy Mulyadi, Sudirman kini sudah mendapat fasilitas super nyaman meski masih berstatus sebagai terpidana kasus Vina Cirebon. Diingatkan kembali bahwa Sudirman bersama 6 terpidana divonis penjara seumur hidup dalam kasus Vina Cirebon. Selama penyidikan kasus Pegi Setiawan, para terpidana kasus Vina Cirebon ini dipinjam Polda Jabar dari Lapas Bancai dan Lapas Jelekong. Demul menyebut bahwa kini Sudirman sudah mendapat fasilitas. Saking nyamannya, Deddy Mulyadi menduga Sudirman tidak akan dikembalikan ke Lapas Cirebon. Menurut Deddy Mulyadi, Sudirman mendapat fasilitas kamar dan tempat tidur yang bagus, handphone sampai uang. Sayangnya Deddy Mulyadi tak membocorkan keberadaan Sudirman, terpidana kasus Vina Cirebon. Akibat Sudirman tak ikut pulang ke Lapas Cirebon, keluarga Sudirman merasa kecewa. Kata Beni, keluarga juga tak mengetahui keberadaan Sudirman. Keluarga berharap Sudirman juga lekas dikembalikan ke Lapas Cirebon. Jan S. Huta Barat mengatakan, para terpidana tiba dengan selamat di Lapas Cirebon setelah sebelumnya dipindahkan dari 2 lapas berbeda, yakni Lapas Bancai dan Lapas Jelekong. 6 terpidana itu sebelumnya 4 dari Lapas Bancai dan 2 lainnya dari Lapas Jelekong. Kini mereka kembali mendekam di Lapas Cirebon setelah dipinjam Polda Jabar dalam rangka pengembangan kasus DPO terkait kasus Vina dan Eki Cirebon. Tim kuasa hukum 6 terpidana kasus Vina, Jan S. Huta Barat mengatakan memang seharusnya jumlah total ada 7 orang dengan Sudirman. Polda Jabar membantah kabar Ibtu Rudiana dicopot dari Kapolsek Kapetakan, Cirebon.
Polda Jabar juga menyebut kabar Ibtu Rudiana diperiksa langsung oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit sebagai kabar menyesatkan. Hal ini diungkap Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Jules Abraham, Kamis, 15 Agustus 2024. Kombes Jules mengatakan, faktanya berdasarkan penelusuran Polda Jabar, narasi yang menyebut diam-diam Rudiana sudah diperiksa Kapolri soal kasus Vina Cirebon kemudian langsung dicopot dari jabatan Kapolsek tidaklah benar atau hoaks. Kami tak menemukan informasi valid soal Ibtu Rudiana sudah diperiksa Kapolri soal kasus Vina langsung dicopot dari jabatannya. Intinya, berita itu hoaks atau berita menyesatkan, ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024. Bantahan Polda Jabar ini bermula dari pernyataan mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Ito Sumardi yang menyebut Ibtu Rudiana sudah diperiksa Kapolri terkait kasus Vina. Respons kuasa hukum Ibtu Rudiana. Terkait hal itu, kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni mengaku tidak bisa berkomentar. Sebab menurut Pitra hal itu berkaitan dengan internal Polri. Akhirnya pihak Widyasari dan Mega Lestari melawan pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni. Pengacara Widi dan Mega, Muchtar Effendi bahkan menantang pengacara Ibtu Rudiana imbas tuduhan terhadap kliennya. Betapa tidak, Pitra Romadoni menuduh Widyasari, Mega Lestari dan Vina memiliki pekerjaan negatif. Tuduhan tersebut didasari hasil ekstrasi handphone Vina dalam kasus Cirebon 2016. Hasil ekstrasi ada percakapan antara Vina dengan Mega dan Teh Ayu soal job malam. Pitra Romadoni bahkan sampai meminta polisi memeriksa Mega Lestari dan Widyasari untuk mendalami maksud chat soal job malam ini. Menanggapi tuduhan tersebut, pengacara Mega dan Widi, Muchtar Effendi melakukan perlawanan. Muchtar langsung menyemprot pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni. Muchtar Effendi, Pitra terlalu masuk ke dalam ranah pribadi Mega dan Widi. Muchtar menegaskan agar Pitra Romadoni mempelajari dan memahami data soal kasus Vina Cirebon sebelum memberi pendapat. Pasalnya Pitra Romadoni menganggap bahwa data tersebut bukan hasil ekstrasi dari handphone Vina. Pitra menganggap data itu hasil ekstrasi dari handphone Mega Lestari dan Teh Ayu karena banyak nomor yang tertera. Padahal kepolisian melakukan ekstrasi pada handphone Vina. Muchtar Effendi menekankan menjadi pengacara tak bisa asal bicara. Muchtar Effendi bahkan secara tegas menantang pengacara Ibtu Romadoni, Pitra Romadoni. Menurutnya tindakan Pitra justru membuat kasus Vina Cirebon semakin keruh. Selain itu ada juga menurut Pitra chat dari Teh Ayu yang berisikan, kayaknya kita ngejok bae. Padahal Mega Lestari sudah menerangkan bahwa chat itu hanya candaannya dengan Vina. Salah satu kuasa hukum dari 6 terpidana kasus Vina Cirebon mendapat teror setelah melakukan pertemuan dengan LPSK. Gary mengaku kejadian menegangkan itu terjadi saat dirinya masuk ke jalan kawasan Rumah Sakit Pertamina. Tiba-tiba, pria berboncengan sepeda motor mengetuk mobilnya. Melihat situasi tersebut, Gary memutuskan untuk putar arah. Namun, pria yang berboncengan tersebut justru mengikutinya. Beruntung, saat itu ada truk yang mengadang. Kendati demikian belum terkonfirmasi siapa komplotan tersebut dan tujuannya apa melakukan penghadangan ke Gary. Pemilik data ekstraksi handphone Vina mendadak gagap saat mengetahui bahwa Mega tak memiliki pulsa pada Sabtu 27 Agustus 2016. Meski tak memiliki pulsa, namun pada data ekstrasi terdapat SMS dari nomor milik Mega yang masuk ke handphone Vina Cirebon. Hal inilah yang menjadi pertanyaan ahli psikologi forensik Reza Indragiri terhadap bukti chat dalam kasus Vina. Edwin Partogi Pasaribu menekankan bahwa kesaksian Widya dan Mega sesuai dengan bukti chat di handphone Vina. Mega Lestari pernah bercerita ia mengirim pesan, DHE, ke nomor Vina, namun pulsanya habis. Pesan, DHE, ini masuk ke handphone Vina sekitar pukul 1 WIB, 28 Agustus 2016. Informasinya pada zaman itu, operator Tri memberikan bonus SMS untuk pelanggannya pada dini hari.
Hasil ekstraksi handphone Vina ternyata tidak dijadikan sebagai alat bukti dalam kasus Cirebon 2016. Bahkan saat sidang kasus Vina, tak ada saksi ahli yang khusus menjelaskan tentang bukti chat tersebut. Meski tak dijadikan alat bukti, namun penasihat ahli Kapolri Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi menekankan bahwa kesalahan bukan dilakukan oleh penyidik kasus Vina Cirebon, melainkan jaksa penuntut umum. Arianto Sutadi menerangkan kewenangan penggunaan bukti di sidang kasus Vina Cirebon berada di tangan jaksa penuntut umum, JPU. Kini Arianto Sutadi mengatakan baru menyadari alasan hakim menjatuhkan vonis seumur hidup pada terpidana kasus Vina Cirebon. Menurutnya pertimbangan hakim bukan hanya bukti yang sederhana. Arianto Sutadi mengatakan rupanya hakim juga mempertimbangkan bukti ekstraksi handphone Vina. Arianto mengatakan hasil ekstraksi handphone ini menjadi salah satu kerja scientific investigation dalam kasus Vina Cirebon. Pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu mengatakan bahwa sebenarnya hasil ekstraksi handphone itu tidak dimasukkan penyidik sebagai alat bukti. Menurutnya hasil ekstraksi ini ada dalam berkas namun tidak masuk ke daftar isi berkas penyidik kasus Vina Cirebon. Walau begitu Arianto Sutadi menekankan bahwa itu semua bukan kesalahan penyidik. Hasil ekstraksi handphone menjadi penting karena menunjukkan perbedaan waktu antara isi dakwaan dengan kejadian kasus Vina Cirebon yang sebenarnya. Dalam kesaksian sidang kasus Vina disebutkan Eki dan Vina dikejar dan dilempari pelaku pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Namun hasil ekstraksi handphone tertera chat Vina dan Widya Sari pukul 22.14 waktu Indonesia Barat. Artinya Vina masih hidup pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Kini terungkap alasan Sudirman tak ikut pulang ke lapas Cirebon bersama 6 terpidana kasus Vina Cirebon. Penyebab Sudirman tak ikut bersama 6 terpidana kasus Vina Cirebon diungkap Deddy Mulyadi. Menurut Deddy Mulyadi, Sudirman kini sudah mendapat fasilitas super nyaman meski masih berstatus sebagai terpidana kasus Vina Cirebon. Diingatkan kembali bahwa Sudirman bersama 6 terpidana divonis penjara seumur hidup dalam kasus Vina Cirebon. Selama penyidikan kasus Pegi Setiawan, para terpidana kasus Vina Cirebon ini dipinjam Polda Jabar dari Lapas Bancai dan Lapas Jelekong. Demul menyebut bahwa kini Sudirman sudah mendapat fasilitas. Saking nyamannya, Deddy Mulyadi menduga Sudirman tidak akan dikembalikan ke Lapas Cirebon. Menurut Deddy Mulyadi, Sudirman mendapat fasilitas kamar dan tempat tidur yang bagus, handphone sampai uang. Sayangnya Deddy Mulyadi tak membocorkan keberadaan Sudirman, terpidana kasus Vina Cirebon. Akibat Sudirman tak ikut pulang ke Lapas Cirebon, keluarga Sudirman merasa kecewa. Kata Beni, keluarga juga tak mengetahui keberadaan Sudirman. Keluarga berharap Sudirman juga lekas dikembalikan ke Lapas Cirebon. Jan S. Huta Barat mengatakan, para terpidana tiba dengan selamat di Lapas Cirebon setelah sebelumnya dipindahkan dari 2 lapas berbeda, yakni Lapas Bancai dan Lapas Jelekong. 6 terpidana itu sebelumnya 4 dari Lapas Bancai dan 2 lainnya dari Lapas Jelekong. Kini mereka kembali mendekam di Lapas Cirebon setelah dipinjam Polda Jabar dalam rangka pengembangan kasus DPO terkait kasus Vina dan Eki Cirebon. Tim kuasa hukum 6 terpidana kasus Vina, Jan S. Huta Barat mengatakan memang seharusnya jumlah total ada 7 orang dengan Sudirman. Polda Jabar membantah kabar Ibtu Rudiana dicopot dari Kapolsek Kapetakan, Cirebon. Polda Jabar juga menyebut kabar Ibtu Rudiana diperiksa langsung oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit sebagai kabar menyesatkan. Hal ini diungkap Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Jules Abraham, Kamis, 15 Agustus 2024. Kombes Jules mengatakan, faktanya berdasarkan penelusuran Polda Jabar, narasi yang menyebut diam-diam Rudiana sudah diperiksa Kapolri soal kasus Vina Cirebon kemudian langsung dicopot dari jabatan Kapolsek tidaklah benar atau hoaks. Kami tak menemukan informasi valid soal Ibtu Rudiana sudah diperiksa Kapolri soal kasus Vina langsung dicopot dari jabatannya. Intinya, berita itu hoaks atau berita menyesatkan, ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024. Bantahan Polda Jabar ini bermula dari pernyataan mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Ito Sumardi yang menyebut Ibtu Rudiana sudah diperiksa Kapolri terkait kasus Vina. Respons kuasa hukum Ibtu Rudiana.
Terkait hal itu, kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadhoni mengaku tidak bisa berkomentar. Sebab menurut Pitra hal itu berkaitan dengan internal Polri. Akhirnya pihak Widyasari dan Mega Lestari melawan pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadhoni. Pengacara Widi dan Mega, Muchtar Effendi bahkan menantang pengacara Ibtu Rudiana imbas tuduhan terhadap kliennya. Betapa tidak, Pitra Romadhoni menuduh Widyasari, Mega Lestari dan Vina memiliki pekerjaan negatif. Tuduhan tersebut didasari hasil ekstrasi handphone Vina dalam kasus Cirebon 2016. Hasil ekstrasi ada percakapan antara Vina dengan Mega dan Teh Ayu soal job malam. Pitra Romadhoni bahkan sampai meminta polisi memeriksa Mega Lestari dan Widyasari untuk mendalami maksud chat soal job malam ini. Menanggapi tuduhan tersebut, pengacara Mega dan Widi, Muchtar Effendi melakukan perlawanan. Muchtar langsung menyemprot pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadhoni. Muchtar Effendi, Pitra terlalu masuk ke dalam ranah pribadi Mega dan Widi. Muchtar menegaskan agar Pitra Romadhoni mempelajari dan memahami data soal kasus Vina Cirebon sebelum memberi pendapat. Pasalnya Pitra Romadhoni menganggap bahwa data tersebut bukan hasil ekstrasi dari handphone Vina. Pitra menganggap data itu hasil ekstrasi dari handphone Mega Lestari dan Teh Ayu karena banyak nomor yang tertera. Padahal kepolisian melakukan ekstrasi pada handphone Vina. Muchtar Effendi menekankan menjadi pengacara tak bisa asal bicara. Muchtar Effendi bahkan secara tegas menantang pengacara Ibtu Romadhoni, Pitra Romadhoni. Menurutnya tindakan Pitra justru membuat kasus Vina Cirebon semakin keruh. Selain itu ada juga menurut Pitra chat dari Teh Ayu yang berisikan, kayaknya kita ngejok bae. Padahal Mega Lestari sudah menerangkan bahwa chat itu hanya candaannya dengan Vina. Salah satu kuasa hukum dari 6 terpidana kasus Vina Cirebon mendapat teror setelah melakukan pertemuan dengan LPSK. Gary mengaku kejadian menegangkan itu terjadi saat dirinya masuk ke jalan kawasan Rumah Sakit Pertamina. Tiba-tiba, pria berboncengan sepeda motor mengetuk mobilnya. Melihat situasi tersebut, Gary memutuskan untuk putar arah. Namun, pria yang berboncengan tersebut justru mengikutinya. Beruntung, saat itu ada truk yang mengadang. Kendati demikian belum terkonfirmasi siapa komplotan tersebut dan tujuannya apa melakukan penghadangan ke Gary. Pemilik data ekstraksi handphone Vina mendadak gagap saat mengetahui bahwa Mega tak memiliki pulsa pada Sabtu 27 Agustus 2016. Meski tak memiliki pulsa, namun pada data ekstraksi terdapat SMS dari nomor milik Mega yang masuk ke handphone Vina Cirebon. Hal inilah yang menjadi pertanyaan ahli psikologi forensik Reza Indragiri terhadap bukti chat dalam kasus Vina. Edwin Partogi Pasaribu menekankan bahwa kesaksian Widya dan Mega sesuai dengan bukti chat di handphone Vina. Mega Lestari pernah bercerita ia mengirim pesan, DHE, ke nomor Vina, namun pulsanya habis. Pesan, DHE, ini masuk ke handphone Vina sekitar pukul 1 WIB, 28 Agustus 2016. Informasinya pada zaman itu, operator Tri memberikan bonus SMS untuk pelanggannya pada dini hari. Hasil ekstraksi handphone Vina ternyata tidak dijadikan sebagai alat bukti dalam kasus Cirebon 2016. Bahkan saat sidang kasus Vina, tak ada saksi ahli yang khusus menjelaskan tentang bukti chat tersebut. Meski tak dijadikan alat bukti, namun penasihat ahli Kapolri Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi menekankan bahwa kesalahan bukan dilakukan oleh penyidik kasus Vina Cirebon, melainkan jaksa penuntut umum.
Arianto Sutadi menerangkan kewenangan penggunaan bukti di sidang kasus Vina Cirebon berada di tangan Jaksa Penuntut Umum, JPU. Kini Arianto Sutadi mengatakan baru menyadari alasan hakim menjatuhkan vonis seumur hidup pada terpidana kasus Vina Cirebon. Menurutnya pertimbangan hakim bukan hanya bukti yang sederhana. Arianto Sutadi mengatakan rupanya hakim juga mempertimbangkan bukti ekstraksi handphone Vina. Arianto mengatakan hasil ekstraksi handphone ini menjadi salah satu kerja scientific investigation dalam kasus Vina Cirebon. Pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu mengatakan bahwa sebenarnya hasil ekstraksi handphone itu tidak dimasukkan penyidik sebagai alat bukti. Menurutnya hasil ekstraksi ini ada dalam berkas namun tidak masuk ke daftar isi berkas penyidik kasus Vina Cirebon. Walau begitu Arianto Sutadi menekankan bahwa itu semua bukan kesalahan penyidik. Hasil ekstraksi handphone menjadi penting karena menunjukkan perbedaan waktu antara isi dakwaan dengan kejadian kasus Vina Cirebon yang sebenarnya. Dalam kesaksian sidang kasus Vina disebutkan Eki dan Vina dikejar dan dilempari pelaku pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Namun hasil ekstraksi handphone tertera chat Vina dan Widya Sari pukul 22.14 waktu Indonesia Barat. Artinya Vina masih hidup pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Kini terungkap alasan Sudirman tak ikut pulang ke lapas Cirebon bersama 6 terpidana kasus Vina Cirebon. Penyebab Sudirman tak ikut bersama 6 terpidana kasus Vina Cirebon diungkap Deddy Mulyadi. Menurut Deddy Mulyadi, Sudirman kini sudah mendapat fasilitas super nyaman meski masih berstatus sebagai terpidana kasus Vina Cirebon. Diingatkan kembali bahwa Sudirman bersama 6 terpidana divonis penjara seumur hidup dalam kasus Vina Cirebon. Selama penyidikan kasus Pegi Setiawan, para terpidana kasus Vina Cirebon ini dipinjam Polda Jabar dari Lapas Bancai dan Lapas Jelekong. Demul menyebut bahwa kini Sudirman sudah mendapat fasilitas. Saking nyamannya, Deddy Mulyadi menduga Sudirman tidak akan dikembalikan ke Lapas Cirebon. Menurut Deddy Mulyadi, Sudirman mendapat fasilitas kamar dan tempat tidur yang bagus, handphone sampai uang. Sayangnya Deddy Mulyadi tak membocorkan keberadaan Sudirman, terpidana kasus Vina Cirebon. Akibat Sudirman tak ikut pulang ke Lapas Cirebon, keluarga Sudirman merasa kecewa. Kata Beni, keluarga juga tak mengetahui keberadaan Sudirman. Keluarga berharap Sudirman juga lekas dikembalikan ke Lapas Cirebon. Jan S. Huta Barat mengatakan, para terpidana tiba dengan selamat di Lapas Cirebon setelah sebelumnya dipindahkan dari 2 lapas berbeda, yakni Lapas Bancai dan Lapas Jelekong. 6 terpidana itu sebelumnya 4 dari Lapas Bancai dan 2 lainnya dari Lapas Jelekong. Kini mereka kembali mendekam di Lapas Cirebon setelah dipinjam Polda Jabar dalam rangka pengembangan kasus DPO terkait kasus Vina dan Eki Cirebon. Tim kuasa hukum 6 terpidana kasus Vina, Jan S. Huta Barat mengatakan memang seharusnya jumlah total ada 7 orang dengan Sudirman. Polda Jabar membantah kabar Ibtu Rudiana dicopot dari Kapolsek Kapetakan, Cirebon. Polda Jabar juga menyebut kabar Ibtu Rudiana diperiksa langsung oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit sebagai kabar menyesatkan. Hal ini diungkap Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Jules Abraham, Kamis, 15 Agustus 2024. Kombes Jules mengatakan, faktanya berdasarkan penelusuran Polda Jabar, narasi yang menyebut diam-diam Rudiana sudah diperiksa Kapolri soal kasus Vina Cirebon kemudian langsung dicopot dari jabatan Kapolsek tidaklah benar atau hoaks. Kami tak menemukan informasi valid soal Ibtu Rudiana sudah diperiksa Kapolri soal kasus Vina langsung dicopot dari jabatannya. Intinya, berita itu hoaks atau berita menyesatkan, ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024. Bantahan Polda Jabar ini bermula dari pernyataan mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Ito Sumardi yang menyebut Ibtu Rudiana sudah diperiksa Kapolri terkait kasus Vina. Respons kuasa hukum Ibtu Rudiana. Terkait hal itu, kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni mengaku tidak bisa berkomentar. Sebab menurut Pitra hal itu berkaitan dengan internal Polri. Akhirnya pihak Widya Sari dan Mega Lestari melawan pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni. Pengacara Widi dan Mega, Muchtar Effendi bahkan menantang pengacara Ibtu Rudiana imbas tuduhan terhadap kliennya.
Betapa tidak, Pitra Romadhoni menuduh Widyasari, Mega Lestari dan Vina memiliki pekerjaan negatif. Tuduhan tersebut didasari hasil ekstrasi handphone Vina dalam kasus Cirebon 2016. Hasil ekstrasi ada percakapan antara Vina dengan Mega dan Teh Ayu soal job malam. Pitra Romadhoni bahkan sampai meminta polisi memeriksa Mega Lestari dan Widyasari untuk mendalami maksud chat soal job malam ini. Menanggapi tuduhan tersebut, pengacara Mega dan Widi, Muchtar Effendi melakukan perlawanan. Muchtar langsung menyemprot pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadhoni. Muchtar Effendi, Pitra terlalu masuk ke dalam ranah pribadi Mega dan Widi. Muchtar menegaskan agar Pitra Romadhoni mempelajari dan memahami data soal kasus Vina Cirebon sebelum memberi pendapat. Pasalnya Pitra Romadhoni menganggap bahwa data tersebut bukan hasil ekstrasi dari handphone Vina. Pitra menganggap data itu hasil ekstrasi dari handphone Mega Lestari dan Teh Ayu karena banyak nomor yang tertera. Padahal kepolisian melakukan ekstrasi pada handphone Vina. Muchtar Effendi menekankan menjadi pengacara tak bisa asal bicara. Muchtar Effendi bahkan secara tegas menantang pengacara Ibtu Romadhoni, Pitra Romadhoni. Menurutnya tindakan Pitra justru membuat kasus Vina Cirebon semakin keruh. Selain itu ada juga menurut Pitra chat dari Teh Ayu yang berisikan, kayaknya kita ngejob bae. Padahal Mega Lestari sudah menerangkan bahwa chat itu hanya candaannya dengan Vina. Salah satu kuasa hukum dari 6 terpidana kasus Vina Cirebon mendapat teror setelah melakukan pertemuan dengan LPSK. Gary mengaku kejadian menegangkan itu terjadi saat dirinya masuk ke jalan kawasan Rumah Sakit Pertamina. Tiba-tiba, pria berboncengan sepeda motor mengetuk mobilnya. Melihat situasi tersebut, Gary memutuskan untuk putar arah. Namun, pria yang berboncengan tersebut justru mengikutinya. Beruntung, saat itu ada truk yang mengadang. Kendati demikian belum terkonfirmasi siapa komplotan tersebut dan tujuannya apa melakukan penghadangan ke Gary. Pemilik data ekstraksi handphone Vina mendadak gagap saat mengetahui bahwa Mega tak memiliki pulsa pada Sabtu 27 Agustus 2016. Meski tak memiliki pulsa, namun pada data ekstrasi terdapat SMS dari nomor milik Mega yang masuk ke handphone Vina Cirebon. Hal inilah yang menjadi pertanyaan ahli psikologi forensik Reza Indragiri terhadap bukti chat dalam kasus Vina. Edwin Partogi Pasaribu menekankan bahwa kesaksian Widya dan Mega sesuai dengan bukti chat di handphone Vina. Mega Lestari pernah bercerita ia mengirim pesan, DHE, ke nomor Vina, namun pulsanya habis. Pesan, DHE, ini masuk ke handphone Vina sekitar pukul 1 WIB, 28 Agustus 2016. Informasinya pada zaman itu, operator Tri memberikan bonus SMS untuk pelanggannya pada dini hari. Hasil ekstraksi handphone Vina ternyata tidak dijadikan sebagai alat bukti dalam kasus Cirebon 2016. Bahkan saat sidang kasus Vina, tak ada saksi ahli yang khusus menjelaskan tentang bukti chat tersebut. Meski tak dijadikan alat bukti, namun penasihat ahli Kapolri Irjen Pol Purnawirawan, Arianto Sutadi menekankan bahwa kesalahan bukan dilakukan oleh penyidik kasus Vina Cirebon, melainkan jaksa penuntut umum. Arianto Sutadi menerangkan kewenangan penggunaan bukti di sidang kasus Vina Cirebon berada di tangan jaksa penuntut umum, JPU. Kini Arianto Sutadi mengatakan baru menyadari alasan hakim menjatuhkan vonis seumur hidup pada terpidana kasus Vina Cirebon. Menurutnya pertimbangan hakim bukan hanya bukti yang sederhana. Arianto Sutadi mengatakan rupanya hakim juga mempertimbangkan bukti ekstraksi handphone Vina. Arianto mengatakan hasil ekstraksi handphone ini menjadi salah satu kerja scientific investigation dalam kasus Vina Cirebon.
Pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu mengatakan bahwa sebenarnya hasil ekstraksi handphone itu tidak dimasukkan penyidik sebagai alat bukti. Menurutnya hasil ekstraksi ini ada dalam berkas namun tidak masuk ke daftar isi berkas penyidik kasus Vina Cirebon. Walau begitu Arianto Sutadi menekankan bahwa itu semua bukan kesalahan penyidik. Hasil ekstraksi handphone menjadi penting karena menunjukkan perbedaan waktu antara isi dakwaan dengan kejadian kasus Vina Cirebon yang sebenarnya. Dalam kesaksian sidang kasus Vina disebutkan Eki dan Vina dikejar dan dilempari pelaku pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Namun hasil ekstraksi handphone tertera chat Vina dan Widya Sari pukul 22.14 waktu Indonesia Barat. Artinya Vina masih hidup pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Kini terungkap alasan Sudirman tak ikut pulang ke lapas Cirebon bersama 6 terpidana kasus Vina Cirebon. Penyebab Sudirman tak ikut bersama 6 terpidana kasus Vina Cirebon diungkap Deddy Mulyadi. Menurut Deddy Mulyadi, Sudirman kini sudah mendapat fasilitas super nyaman meski masih berstatus sebagai terpidana kasus Vina Cirebon. Diingatkan kembali bahwa Sudirman bersama 6 terpidana divonis penjara seumur hidup dalam kasus Vina Cirebon. Selama penyidikan kasus Pegi Setiawan, para terpidana kasus Vina Cirebon ini dipinjam Polda Jabar dari Lapas Bancai dan Lapas Jelekong. Demul menyebut bahwa kini Sudirman sudah mendapat fasilitas. Saking nyamannya, Deddy Mulyadi menduga Sudirman tidak akan dikembalikan ke Lapas Cirebon. Menurut Deddy Mulyadi, Sudirman mendapat fasilitas kamar dan tempat tidur yang bagus, handphone sampai uang. Sayangnya Deddy Mulyadi tak membocorkan keberadaan Sudirman, terpidana kasus Vina Cirebon. Akibat Sudirman tak ikut pulang ke Lapas Cirebon, keluarga Sudirman merasa kecewa. Kata Beni, keluarga juga tak mengetahui keberadaan Sudirman. Keluarga berharap Sudirman juga lekas dikembalikan ke Lapas Cirebon. Jan S. Huta Barat mengatakan, para terpidana tiba dengan selamat di Lapas Cirebon setelah sebelumnya dipindahkan dari 2 lapas berbeda, yakni Lapas Bancai dan Lapas Jelekong. 6 terpidana itu sebelumnya 4 dari Lapas Bancai dan 2 lainnya dari Lapas Jelekong. Kini mereka kembali mendekam di Lapas Cirebon setelah dipinjam Polda Jabar dalam rangka pengembangan kasus DPO terkait kasus Vina dan Eki Cirebon. Tim kuasa hukum 6 terpidana kasus Vina, Jan S. Huta Barat mengatakan memang seharusnya jumlah total ada 7 orang dengan Sudirman. Polda Jabar membantah kabar Ibtu Rudiana dicopot dari Kapolsek Kapetakan, Cirebon. Polda Jabar juga menyebut kabar Ibtu Rudiana diperiksa langsung oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit sebagai kabar menyesatkan. Hal ini diungkap Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Jules Abraham, Kamis, 15 Agustus 2024. Kombes Jules mengatakan, faktanya berdasarkan penelusuran Polda Jabar, narasi yang menyebut diam-diam Rudiana sudah diperiksa Kapolri soal kasus Vina Cirebon kemudian langsung dicopot dari jabatan Kapolsek tidaklah benar atau hoaks. Kami tak menemukan informasi valid soal Ibtu Rudiana sudah diperiksa Kapolri soal kasus Vina langsung dicopot dari jabatannya. Intinya, berita itu hoaks atau berita menyesatkan, ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024. Bantahan Polda Jabar ini bermula dari pernyataan mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Ito Sumardi yang menyebut Ibtu Rudiana sudah diperiksa Kapolri terkait kasus Vina. Respons kuasa hukum Ibtu Rudiana. Terkait hal itu, kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni mengaku tidak bisa berkomentar. Sebab menurut Pitra hal itu berkaitan dengan internal Polri. Akhirnya pihak Widya Sari dan Mega Lestari melawan pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni. Pengacara Widi dan Mega, Muchtar Effendi bahkan menantang pengacara Ibtu Rudiana imbas tuduhan terhadap kliennya. Betapa tidak, Pitra Romadoni menuduh Widya Sari, Mega Lestari dan Vina memiliki pekerjaan negatif. Tuduhan tersebut didasari hasil ekstrasi handphone Vina dalam kasus Cirebon 2016. Hasil ekstrasi ada percakapan antara Vina dengan Mega dan Teh Ayu soal job malam. Pitra Romadoni bahkan sampai meminta polisi memeriksa Mega Lestari dan Widya Sari untuk mendalami maksud chat soal job malam ini. Menanggapi tuduhan tersebut, pengacara Mega dan Widi, Muchtar Effendi melakukan perlawanan.
Muchtar langsung menyemprot pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadhoni. Muchtar Effendi, Pitra terlalu masuk ke dalam ranah pribadi Mega dan Widi. Muchtar menegaskan agar Pitra Romadhoni mempelajari dan memahami data soal kasus Vina Cirebon sebelum memberi pendapat. Pasalnya Pitra Romadhoni menganggap bahwa data tersebut bukan hasil ekstraksi dari handphone Vina. Pitra menganggap data itu hasil ekstraksi dari handphone Mega Lestari dan Teh Ayu karena banyak nomor yang tertera. Padahal kepolisian melakukan ekstraksi pada handphone Vina. Muchtar Effendi menekankan menjadi pengacara tak bisa asal bicara. Muchtar Effendi bahkan secara tegas menantang pengacara Ibtu Romadhoni, Pitra Romadhoni. Menurutnya tindakan Pitra justru membuat kasus Vina Cirebon semakin keruh. Selain itu ada juga menurut Pitra chat dari Teh Ayu yang berisikan, kayaknya kita ngejok bae. Padahal Mega Lestari sudah menerangkan bahwa chat itu hanya candaannya dengan Vina. Salah satu kuasa hukum dari 6 terpidana kasus Vina Cirebon mendapat teror setelah melakukan pertemuan dengan LPSK. Gary mengaku kejadian menegangkan itu terjadi saat dirinya masuk ke jalan kawasan Rumah Sakit Pertamina. Tiba-tiba, pria berboncengan sepeda motor mengetuk mobilnya. Melihat situasi tersebut, Gary memutuskan untuk putar arah. Namun, pria yang berboncengan tersebut justru mengikutinya. Beruntung, saat itu ada truk yang mengadang. Kendati demikian belum terkonfirmasi siapa komplotan tersebut dan tujuannya apa melakukan penghadangan ke Gary. Pemilik data ekstraksi handphone Vina mendadak gagap saat mengetahui bahwa Mega tak memiliki pulsa pada Sabtu 27 Agustus 2016. Meski tak memiliki pulsa, namun pada data ekstraksi terdapat SMS dari nomor milik Mega yang masuk ke handphone Vina Cirebon. Hal inilah yang menjadi pertanyaan ahli psikologi forensik Reza Indragiri terhadap bukti chat dalam kasus Vina. Edwin Partogi Pasaribu menekankan bahwa kesaksian Widya dan Mega sesuai dengan bukti chat di handphone Vina. Mega Lestari pernah bercerita ia mengirim pesan, DHE, ke nomor Vina, namun pulsanya habis. Pesan, DHE, ini masuk ke handphone Vina sekitar pukul 1 WIB, 28 Agustus 2016. Informasinya pada zaman itu, operator Tri memberikan bonus SMS untuk pelanggannya pada dini hari. Hasil ekstraksi handphone Vina ternyata tidak dijadikan sebagai alat bukti dalam kasus Cirebon 2016. Bahkan saat sidang kasus Vina, tak ada saksi ahli yang khusus menjelaskan tentang bukti chat tersebut. Meski tak dijadikan alat bukti, namun penasihat ahli Kapolri Irjen Pol Purnawirawan, Arianto Sutadi menekankan bahwa kesalahan bukan dilakukan oleh penyidik kasus Vina Cirebon, melainkan jaksa penuntut umum. Arianto Sutadi menerangkan kewenangan penggunaan bukti di sidang kasus Vina Cirebon berada di tangan Jaksa Penuntut Umum, JPU. Kini Arianto Sutadi mengatakan baru menyadari alasan hakim menjatuhkan vonis seumur hidup pada terpidana kasus Vina Cirebon. Menurutnya pertimbangan hakim bukan hanya bukti yang sederhana. Arianto Sutadi mengatakan rupanya hakim juga mempertimbangkan bukti ekstraksi handphone Vina. Arianto mengatakan hasil ekstraksi handphone ini menjadi salah satu kerja scientific investigation dalam kasus Vina Cirebon. Pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu mengatakan bahwa sebenarnya hasil ekstraksi handphone itu tidak dimasukkan penyidik sebagai alat bukti. Menurutnya hasil ekstraksi ini ada dalam berkas namun tidak masuk ke daftar isi berkas penyidik kasus Vina Cirebon. Walau begitu Arianto Sutadi menekankan bahwa itu semua bukan kesalahan penyidik. Hasil ekstraksi handphone menjadi penting karena menunjukkan perbedaan waktu antara isi dakwaan dengan kejadian kasus Vina Cirebon yang sebenarnya.
Dalam kesaksian sidang kasus Vina disebutkan Eki dan Vina dikejar dan dilempari pelaku pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Namun hasil ekstraksi handphone tertera chat Vina dan Widya Sari pukul 22.14 waktu Indonesia Barat. Artinya Vina masih hidup pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Kini terungkap alasan Sudirman tak ikut pulang ke Lapas Cirebon bersama 6 terpidana kasus Vina Cirebon. Penyebab Sudirman tak ikut bersama 6 terpidana kasus Vina Cirebon diungkap Deddy Mulyadi. Menurut Deddy Mulyadi, Sudirman kini sudah mendapat fasilitas super nyaman meski masih berstatus sebagai terpidana kasus Vina Cirebon. Diingatkan kembali bahwa Sudirman bersama 6 terpidana divonis penjara seumur hidup dalam kasus Vina Cirebon. Selama penyidikan kasus Peggy Setiawan, para terpidana kasus Vina Cirebon ini dipinjam Polda Jabar dari Lapas Bancai dan Lapas Jelekong. Demul menyebut bahwa kini Sudirman sudah mendapat fasilitas. Saking nyamannya, Deddy Mulyadi menduga Sudirman tidak akan dikembalikan ke Lapas Cirebon. Menurut Deddy Mulyadi, Sudirman mendapat fasilitas kamar dan tempat tidur yang bagus, handphone sampai uang. Sayangnya Deddy Mulyadi tak membocorkan keberadaan Sudirman, terpidana kasus Vina Cirebon. Akibat Sudirman tak ikut pulang ke Lapas Cirebon, keluarga Sudirman merasa kecewa. Kata Benny, keluarga juga tak mengetahui keberadaan Sudirman. Keluarga berharap Sudirman juga lekas dikembalikan ke Lapas Cirebon. Jan S. Huta Barat mengatakan, para terpidana tiba dengan selamat di Lapas Cirebon setelah sebelumnya dipindahkan dari 2 lapas berbeda, yakni Lapas Bancai dan Lapas Jelekong. 6 terpidana itu sebelumnya 4 dari Lapas Bancai dan 2 lainnya dari Lapas Jelekong. Kini mereka kembali mendekam di Lapas Cirebon setelah dipinjam Polda Jabar dalam rangka pengembangan kasus DPO terkait kasus Vina dan Eki Cirebon. Tim kuasa hukum 6 terpidana kasus Vina, Jan S. Huta Barat mengatakan memang seharusnya jumlah total ada 7 orang dengan Sudirman. Polda Jabar membantah kabar Ibtu Rudiana dicopot dari Kapolsek Kapetakan, Cirebon. Polda Jabar juga menyebut kabar Ibtu Rudiana diperiksa langsung oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit sebagai kabar menyesatkan. Hal ini diungkap Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Jules Abraham, Kamis, 15 Agustus 2024. Kombes Jules mengatakan, faktanya berdasarkan penelusuran Polda Jabar, narasi yang menyebut diam-diam Rudiana sudah diperiksa Kapolri soal kasus Vina Cirebon kemudian langsung dicopot dari jabatan Kapolsek tidaklah benar atau hoaks. Kami tak menemukan informasi valid soal Ibtu Rudiana sudah diperiksa Kapolri soal kasus Vina langsung dicopot dari jabatannya. Intinya, berita itu hoaks atau berita menyesatkan, ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024. Bantahan Polda Jabar ini bermula dari pernyataan mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Ito Sumardi yang menyebut Ibtu Rudiana sudah diperiksa Kapolri terkait kasus Vina. Respons kuasa hukum Ibtu Rudiana. Terkait hal itu, kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni mengaku tidak bisa berkomentar. Sebab menurut Pitra hal itu berkaitan dengan internal Polri. Akhirnya pihak Widya Sari dan Mega Lestari melawan pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni. Pengacara Widi dan Mega, Muchtar Effendi bahkan menantang pengacara Ibtu Rudiana imbas tuduhan terhadap kliennya. Betapa tidak, Pitra Romadoni menuduh Widya Sari, Mega Lestari dan Vina memiliki pekerjaan negatif. Tuduhan tersebut didasari hasil ekstrasi handphone Vina dalam kasus Cirebon 2016. Hasil ekstrasi ada percakapan antara Vina dengan Mega dan Teh Ayu soal job malam. Pitra Romadoni bahkan sampai meminta polisi memeriksa Mega Lestari dan Widya Sari untuk mendalami maksud chat soal job malam ini. Menanggapi tuduhan tersebut, pengacara Mega dan Widi, Muchtar Effendi melakukan perlawanan. Muchtar langsung menyemprot pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni. Muchtar Effendi, Pitra terlalu masuk ke dalam ranah pribadi Mega dan Widi. Muchtar menegaskan agar Pitra Romadoni mempelajari dan memahami data soal kasus Vina Cirebon sebelum memberi pendapat. Pasalnya Pitra Romadoni menganggap bahwa data tersebut bukan hasil ekstrasi dari handphone Vina. Pitra menganggap data itu hasil ekstrasi dari handphone Mega Lestari dan Teh Ayu karena banyak nomor yang tertera.
Padahal kepolisian melakukan ekstrasi pada handphone Vina. Muchtar Effendi menekankan menjadi pengacara tak bisa asal bicara. Muchtar Effendi bahkan secara tegas menantang pengacara Ibtu Romadhoni, Pitra Romadhoni. Menurutnya tindakan Pitra justru membuat kasus Vina Cirebon semakin keruh. Selain itu ada juga menurut Pitra chat dari Teh Ayu yang berisikan, kayaknya kita ngejok bae. Padahal Mega Lestari sudah menerangkan bahwa chat itu hanya candaannya dengan Vina. Salah satu kuasa hukum dari 6 terpidana kasus Vina Cirebon mendapat teror setelah melakukan pertemuan dengan LPSK. Gary mengaku kejadian menegangkan itu terjadi saat dirinya masuk ke jalan kawasan Rumah Sakit Pertamina. Tiba-tiba, pria berboncengan sepeda motor mengetuk mobilnya. Melihat situasi tersebut, Gary memutuskan untuk putar arah. Namun, pria yang berboncengan tersebut justru mengikutinya. Beruntung, saat itu ada truk yang mengadang. Kendati demikian belum terkonfirmasi siapa komplotan tersebut dan tujuannya apa melakukan penghadangan ke Gary. Pemilik data ekstraksi handphone Vina mendadak gagap saat mengetahui bahwa Mega tak memiliki pulsa pada Sabtu 27 Agustus 2016. Meski tak memiliki pulsa, namun pada data ekstraksi terdapat SMS dari nomor milik Mega yang masuk ke handphone Vina Cirebon. Hal inilah yang menjadi pertanyaan ahli psikologi forensik Reza Indragiri terhadap bukti chat dalam kasus Vina. Edwin Partogi Pasaribu menekankan bahwa kesaksian Widya dan Mega sesuai dengan bukti chat di handphone Vina. Mega Lestari pernah bercerita ia mengirim pesan, DHE, ke nomor Vina, namun pulsanya habis. Pesan, DHE, ini masuk ke handphone Vina sekitar pukul 1 WIB, 28 Agustus 2016. Informasinya pada zaman itu, operator Tri memberikan bonus SMS untuk pelanggannya pada dini hari. Hasil ekstraksi handphone Vina ternyata tidak dijadikan sebagai alat bukti dalam kasus Cirebon 2016. Bahkan saat sidang kasus Vina, tak ada saksi ahli yang khusus menjelaskan tentang bukti chat tersebut. Meski tak dijadikan alat bukti, namun penasihat ahli Kapolri Irjen Pol Purnawirawan, Arianto Sutadi menekankan bahwa kesalahan bukan dilakukan oleh penyidik kasus Vina Cirebon, melainkan jaksa penuntut umum. Arianto Sutadi menerangkan kewenangan penggunaan bukti di sidang kasus Vina Cirebon berada di tangan Jaksa Penuntut Umum, JPU. Kini Arianto Sutadi mengatakan baru menyadari alasan hakim menjatuhkan vonis seumur hidup pada terpidana kasus Vina Cirebon. Menurutnya pertimbangan hakim bukan hanya bukti yang sederhana. Arianto Sutadi mengatakan rupanya hakim juga mempertimbangkan bukti ekstraksi handphone Vina. Arianto mengatakan hasil ekstraksi handphone ini menjadi salah satu kerja scientific investigation dalam kasus Vina Cirebon. Pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu mengatakan bahwa sebenarnya hasil ekstraksi handphone itu tidak dimasukkan penyidik sebagai alat bukti. Menurutnya hasil ekstraksi ini ada dalam berkas namun tidak masuk ke daftar isi berkas penyidik kasus Vina Cirebon. Walau begitu Arianto Sutadi menekankan bahwa itu semua bukan kesalahan penyidik. Hasil ekstraksi handphone menjadi penting karena menunjukkan perbedaan waktu antara isi dakwaan dengan kejadian kasus Vina Cirebon yang sebenarnya. Dalam kesaksian sidang kasus Vina disebutkan Eki dan Vina dikejar dan dilempari pelaku pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Namun hasil ekstraksi handphone tertera chat Vina dan Widya Sari pukul 22.14 waktu Indonesia Barat. Artinya Vina masih hidup pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Kini terungkap alasan Sudirman tak ikut pulang ke lapas Cirebon bersama 6 terpidana kasus Vina Cirebon.
Penyebab Sudirman tak ikut bersama 6 terpidana kasus Vina Cirebon diungkap Deddy Mulyadi. Menurut Deddy Mulyadi, Sudirman kini sudah mendapat fasilitas super nyaman meski masih berstatus sebagai terpidana kasus Vina Cirebon. Diingatkan kembali bahwa Sudirman bersama 6 terpidana divonis penjara seumur hidup dalam kasus Vina Cirebon. Selama penyidikan kasus Peggy Setiawan, para terpidana kasus Vina Cirebon ini dipinjam Polda Jabar dari Lapas Bancai dan Lapas Jelekong. Demul menyebut bahwa kini Sudirman sudah mendapat fasilitas. Saking nyamannya, Deddy Mulyadi menduga Sudirman tidak akan dikembalikan ke Lapas Cirebon. Menurut Deddy Mulyadi, Sudirman mendapat fasilitas kamar dan tempat tidur yang bagus, handphone sampai uang. Sayangnya Deddy Mulyadi tak membocorkan keberadaan Sudirman, terpidana kasus Vina Cirebon. Akibat Sudirman tak ikut pulang ke Lapas Cirebon, keluarga Sudirman merasa kecewa. Kata Benny, keluarga juga tak mengetahui keberadaan Sudirman. Keluarga berharap Sudirman juga lekas dikembalikan ke Lapas Cirebon. Jan S. Huta Barat mengatakan, para terpidana tiba dengan selamat di Lapas Cirebon setelah sebelumnya dipindahkan dari 2 lapas berbeda, yakni Lapas Bancai dan Lapas Jelekong. 6 terpidana itu sebelumnya 4 dari Lapas Bancai dan 2 lainnya dari Lapas Jelekong. Kini mereka kembali mendekam di Lapas Cirebon setelah dipinjam Polda Jabar dalam rangka pengembangan kasus DPO terkait kasus Vina dan Eki Cirebon. Tim kuasa hukum 6 terpidana kasus Vina, Jan S. Huta Barat mengatakan memang seharusnya jumlah total ada 7 orang dengan Sudirman. Polda Jabar membantah kabar Ibtu Rudiana dicopot dari Kapolsek Kapetakan, Cirebon. Polda Jabar juga menyebut kabar Ibtu Rudiana diperiksa langsung oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit sebagai kabar menyesatkan. Hal ini diungkap Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Jules Abraham, Kamis, 15 Agustus 2024. Kombes Jules mengatakan, faktanya berdasarkan penelusuran Polda Jabar, narasi yang menyebut diam-diam Rudiana sudah diperiksa Kapolri soal kasus Vina Cirebon kemudian langsung dicopot dari jabatan Kapolsek tidaklah benar atau hoaks. Kami tak menemukan informasi valid soal Ibtu Rudiana sudah diperiksa Kapolri soal kasus Vina langsung dicopot dari jabatannya. Intinya, berita itu hoaks atau berita menyesatkan, ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024. Bantahan Polda Jabar ini bermula dari pernyataan mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Ito Sumardi yang menyebut Ibtu Rudiana sudah diperiksa Kapolri terkait kasus Vina. Respons kuasa hukum Ibtu Rudiana. Terkait hal itu, kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni mengaku tidak bisa berkomentar. Sebab menurut Pitra hal itu berkaitan dengan internal Polri. Akhirnya pihak Widyasari dan Mega Lestari melawan pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni. Pengacara Widi dan Mega, Muchtar Effendi bahkan menantang pengacara Ibtu Rudiana imbas tuduhan terhadap kliennya. Betapa tidak, Pitra Romadoni menuduh Widyasari, Mega Lestari dan Vina memiliki pekerjaan negatif. Tuduhan tersebut didasari hasil ekstrasi handphone Vina dalam kasus Cirebon 2016. Hasil ekstrasi ada percakapan antara Vina dengan Mega dan Teh Ayu soal job malam. Pitra Romadoni bahkan sampai meminta polisi memeriksa Mega Lestari dan Widyasari untuk mendalami maksud chat soal job malam ini. Menanggapi tuduhan tersebut, pengacara Mega dan Widi, Muchtar Effendi melakukan perlawanan. Muchtar langsung menyemprot pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni. Muchtar Effendi, Pitra terlalu masuk ke dalam ranah pribadi Mega dan Widi. Muchtar menegaskan agar Pitra Romadoni mempelajari dan memahami data soal kasus Vina Cirebon sebelum memberi pendapat. Pasalnya Pitra Romadoni menganggap bahwa data tersebut bukan hasil ekstrasi dari handphone Vina. Pitra menganggap data itu hasil ekstrasi dari handphone Mega Lestari dan Teh Ayu karena banyak nomor yang tertera. Padahal kepolisian melakukan ekstrasi pada handphone Vina. Muchtar Effendi menekankan menjadi pengacara tak bisa asal bicara. Muchtar Effendi bahkan secara tegas menantang pengacara Ibtu Romadoni, Pitra Romadoni. Menurutnya tindakan Pitra justru membuat kasus Vina Cirebon semakin keruh. Selain itu ada juga menurut Pitra chat dari Teh Ayu yang berisikan, kayaknya kita ngejob bae. Padahal Mega Lestari sudah menerangkan bahwa chat itu hanya candaannya dengan Vina.
Salah satu kuasa hukum dari 6 terpidana kasus Vina Cirebon mendapat teror setelah melakukan pertemuan dengan LPSK. Gary mengaku kejadian menegangkan itu terjadi saat dirinya masuk ke jalan kawasan Rumah Sakit Pertamina. Tiba-tiba, pria berboncengan sepeda motor mengetuk mobilnya. Melihat situasi tersebut, Gary memutuskan untuk putar arah. Namun, pria yang berboncengan tersebut justru mengikutinya. Beruntung, saat itu ada truk yang mengadang. Kendati demikian belum terkonfirmasi siapa komplotan tersebut dan tujuannya apa melakukan penghadangan ke Gary. Pemilik data ekstraksi handphone Vina mendadak gagap saat mengetahui bahwa Mega tak memiliki pulsa pada Sabtu 27 Agustus 2016. Meski tak memiliki pulsa, namun pada data ekstraksi terdapat SMS dari nomor milik Mega yang masuk ke handphone Vina Cirebon. Hal inilah yang menjadi pertanyaan ahli psikologi forensik Reza Indragiri terhadap bukti chat dalam kasus Vina. Edwin Partogi Pasaribu menekankan bahwa kesaksian Widya dan Mega sesuai dengan bukti chat di handphone Vina. Mega Lestari pernah bercerita ia mengirim pesan, DHE, ke nomor Vina, namun pulsanya habis. Pesan, DHE, ini masuk ke handphone Vina sekitar pukul 1 WIB, 28 Agustus 2016. Informasinya pada zaman itu, operator Tri memberikan bonus SMS untuk pelanggannya pada dini hari. Hasil ekstraksi handphone Vina ternyata tidak dijadikan sebagai alat bukti dalam kasus Cirebon 2016. Bahkan saat sidang kasus Vina, tak ada saksi ahli yang khusus menjelaskan tentang bukti chat tersebut. Meski tak dijadikan alat bukti, namun penasihat ahli Kapolri Irjen Pol Purnawirawan, Arianto Sutadi menekankan bahwa kesalahan bukan dilakukan oleh penyidik kasus Vina Cirebon, melainkan jaksa penuntut umum. Arianto Sutadi menerangkan kewenangan penggunaan bukti di sidang kasus Vina Cirebon berada di tangan Jaksa Penuntut Umum, JPU. Kini Arianto Sutadi mengatakan baru menyadari alasan hakim menjatuhkan vonis seumur hidup pada terpidana kasus Vina Cirebon. Menurutnya pertimbangan hakim bukan hanya bukti yang sederhana. Arianto Sutadi mengatakan rupanya hakim juga mempertimbangkan bukti ekstraksi handphone Vina. Arianto mengatakan hasil ekstraksi handphone ini menjadi salah satu kerja scientific investigation dalam kasus Vina Cirebon. Pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu mengatakan bahwa sebenarnya hasil ekstraksi handphone itu tidak dimasukkan penyidik sebagai alat bukti. Menurutnya hasil ekstraksi ini ada dalam berkas namun tidak masuk ke daftar isi berkas penyidik kasus Vina Cirebon. Walau begitu Arianto Sutadi menekankan bahwa itu semua bukan kesalahan penyidik. Hasil ekstraksi handphone menjadi penting karena menunjukkan perbedaan waktu antara isi dakwaan dengan kejadian kasus Vina Cirebon yang sebenarnya. Dalam kesaksian sidang kasus Vina disebutkan Eki dan Vina dikejar dan dilempari pelaku pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Namun hasil ekstraksi handphone tertera chat Vina dan Widya Sari pukul 22.14 waktu Indonesia Barat. Artinya Vina masih hidup pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Kini terungkap alasan Sudirman tak ikut pulang ke lapas Cirebon bersama 6 terpidana kasus Vina Cirebon. Penyebab Sudirman tak ikut bersama 6 terpidana kasus Vina Cirebon diungkap Deddy Mulyadi. Menurut Deddy Mulyadi, Sudirman kini sudah mendapat fasilitas super nyaman meski masih berstatus sebagai terpidana kasus Vina Cirebon. Diingatkan kembali bahwa Sudirman bersama 6 terpidana divonis penjara seumur hidup dalam kasus Vina Cirebon. Selama penyidikan kasus Pegi Setiawan, para terpidana kasus Vina Cirebon ini dipinjam Polda Jabar dari Lapas Bancai dan Lapas Jelekong. Demul menyebut bahwa kini Sudirman sudah mendapat fasilitas
Saking nyamannya, Deddy Mulyadi menduga Sudirman tidak akan dikembalikan ke lapas Cirebon. Menurut Deddy Mulyadi, Sudirman mendapat fasilitas kamar dan tempat tidur yang bagus, handphone sampai uang. Sayangnya Deddy Mulyadi tak membocorkan keberadaan Sudirman, terpidana kasus Vina Cirebon. Akibat Sudirman tak ikut pulang ke lapas Cirebon, keluarga Sudirman merasa kecewa. Kata Beni, keluarga juga tak mengetahui keberadaan Sudirman. Keluarga berharap Sudirman juga lekas dikembalikan ke lapas Cirebon. Jan S. Huta Barat mengatakan, para terpidana tiba dengan selamat di lapas Cirebon setelah sebelumnya dipindahkan dari 2 lapas berbeda, yakni lapas Bancai dan lapas Jelekong. 6 terpidana itu sebelumnya 4 dari lapas Bancai dan 2 lainnya dari lapas Jelekong. Kini mereka kembali mendekam di lapas Cirebon setelah dipinjam Polda Jabar dalam rangka pengembangan kasus DPO terkait kasus Vina dan Eki Cirebon. Tim kuasa hukum 6 terpidana kasus Vina, Jan S. Huta Barat mengatakan memang seharusnya jumlah total ada 7 orang dengan Sudirman. Polda Jabar membantah kabar Ibtu Rudiana dicopot dari Kapolsek Kapetakan, Cirebon. Polda Jabar juga menyebut kabar Ibtu Rudiana diperiksa langsung oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit sebagai kabar menyesatkan. Hal ini diungkap Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Jules Abraham, Kamis, 15 Agustus 2024. Kombes Jules mengatakan, faktanya berdasarkan penelusuran Polda Jabar, narasi yang menyebut diam-diam Rudiana sudah diperiksa Kapolri soal kasus Vina Cirebon kemudian langsung dicopot dari jabatan Kapolsek tidaklah benar atau hoaks. Kami tak menemukan informasi valid soal Ibtu Rudiana sudah diperiksa Kapolri soal kasus Vina langsung dicopot dari jabatannya. Intinya, berita itu hoaks atau berita menyesatkan, ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024. Bantahan Polda Jabar ini bermula dari pernyataan mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Ito Sumardi yang menyebut Ibtu Rudiana sudah diperiksa Kapolri terkait kasus Vina. Respons kuasa hukum Ibtu Rudiana. Terkait hal itu, kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni mengaku tidak bisa berkomentar. Sebab menurut Pitra hal itu berkaitan dengan internal Polri. Akhirnya pihak Widyasari dan Mega Lestari melawan pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni. Pengacara Widi dan Mega, Muchtar Effendi bahkan menantang pengacara Ibtu Rudiana imbas tuduhan terhadap kliennya. Betapa tidak, Pitra Romadoni menuduh Widyasari, Mega Lestari dan Vina memiliki pekerjaan negatif. Tuduhan tersebut didasari hasil ekstrasi handphone Vina dalam kasus Cirebon 2016. Hasil ekstrasi ada percakapan antara Vina dengan Mega dan Teh Ayu soal job malam. Pitra Romadoni bahkan sampai meminta polisi memeriksa Mega Lestari dan Widyasari untuk mendalami maksud chat soal job malam ini. Menanggapi tuduhan tersebut, pengacara Mega dan Widi, Muchtar Effendi melakukan perlawanan. Muchtar langsung menyemprot pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni. Muchtar Effendi, Pitra terlalu masuk ke dalam ranah pribadi Mega dan Widi. Muchtar menegaskan agar Pitra Romadoni mempelajari dan memahami data soal kasus Vina Cirebon sebelum memberi pendapat. Pasalnya Pitra Romadoni menganggap bahwa data tersebut bukan hasil ekstrasi dari handphone Vina. Pitra menganggap data itu hasil ekstrasi dari handphone Mega Lestari dan Teh Ayu karena banyak nomor yang tertera. Padahal kepolisian melakukan ekstrasi pada handphone Vina. Muchtar Effendi menekankan menjadi pengacara tak bisa asal bicara. Muchtar Effendi bahkan secara tegas menantang pengacara Ibtu Romadoni, Pitra Romadoni. Menurutnya tindakan Pitra justru membuat kasus Vina Cirebon semakin keruh. Selain itu ada juga menurut Pitra chat dari Teh Ayu yang berisikan, kayaknya kita ngejok bae. Padahal Mega Lestari sudah menerangkan bahwa chat itu hanya candaannya dengan Vina. Salah satu kuasa hukum dari 6 terpidana kasus Vina Cirebon mendapat teror setelah melakukan pertemuan dengan LPSK. Gary mengaku kejadian menegangkan itu terjadi saat dirinya masuk ke jalan kawasan Rumah Sakit Pertamina. Tiba-tiba, pria berboncengan sepeda motor mengetuk mobilnya. Melihat situasi tersebut, Gary memutuskan untuk putar arah. Namun, pria yang berboncengan tersebut justru mengikutinya.
Beruntung, saat itu ada truk yang mengadang. Kendati demikian belum terkonfirmasi siapa komplotan tersebut dan tujuannya apa melakukan penghadangan ke Gary. Pemilik data ekstraksi handphone Vina mendadak gagap saat mengetahui bahwa Mega tak memiliki pulsa pada Sabtu 27 Agustus 2016. Meski tak memiliki pulsa, namun pada data ekstraksi terdapat SMS dari nomor milik Mega yang masuk ke handphone Vina Cirebon. Hal inilah yang menjadi pertanyaan ahli psikologi forensik Reza Indragiri terhadap bukti chat dalam kasus Vina. Edwin Partogi Pasaribu menekankan bahwa kesaksian Widya dan Mega sesuai dengan bukti chat di handphone Vina. Mega Lestari pernah bercerita ia mengirim pesan, DHE, ke nomor Vina, namun pulsanya habis. Pesan, DHE, ini masuk ke handphone Vina sekitar pukul 1 WIB, 28 Agustus 2016. Informasinya pada zaman itu, operator Tri memberikan bonus SMS untuk pelanggannya pada dini hari. Hasil ekstraksi handphone Vina ternyata tidak dijadikan sebagai alat bukti dalam kasus Cirebon 2016. Bahkan saat sidang kasus Vina, tak ada saksi ahli yang khusus menjelaskan tentang bukti chat tersebut. Meski tak dijadikan alat bukti, namun penasihat ahli Kapolri Irjen Pol Purnawirawan, Arianto Sutadi menekankan bahwa kesalahan bukan dilakukan oleh penyidik kasus Vina Cirebon, melainkan jaksa penuntut umum. Arianto Sutadi menerangkan kewenangan penggunaan bukti di sidang kasus Vina Cirebon berada di tangan Jaksa Penuntut Umum, JPU. Kini Arianto Sutadi mengatakan baru menyadari alasan hakim menjatuhkan vonis seumur hidup pada terpidana kasus Vina Cirebon. Menurutnya pertimbangan hakim bukan hanya bukti yang sederhana. Arianto Sutadi mengatakan rupanya hakim juga mempertimbangkan bukti ekstraksi handphone Vina. Arianto mengatakan hasil ekstraksi handphone ini menjadi salah satu kerja scientific investigation dalam kasus Vina Cirebon. Pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu mengatakan bahwa sebenarnya hasil ekstraksi handphone itu tidak dimasukkan penyidik sebagai alat bukti. Menurutnya hasil ekstraksi ini ada dalam berkas namun tidak masuk ke daftar isi berkas penyidik kasus Vina Cirebon. Walau begitu Arianto Sutadi menekankan bahwa itu semua bukan kesalahan penyidik. Hasil ekstraksi handphone menjadi penting karena menunjukkan perbedaan waktu antara isi dakwaan dengan kejadian kasus Vina Cirebon yang sebenarnya. Dalam kesaksian sidang kasus Vina disebutkan Eki dan Vina dikejar dan dilempari pelaku pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Namun hasil ekstraksi handphone tertera chat Vina dan Widya Sari pukul 22.14 waktu Indonesia Barat. Artinya Vina masih hidup pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Kini terungkap alasan Sudirman tak ikut pulang ke lapas Cirebon bersama 6 terpidana kasus Vina Cirebon. Penyebab Sudirman tak ikut bersama 6 terpidana kasus Vina Cirebon diungkap Deddy Mulyadi. Menurut Deddy Mulyadi, Sudirman kini sudah mendapat fasilitas super nyaman meski masih berstatus sebagai terpidana kasus Vina Cirebon. Diingatkan kembali bahwa Sudirman bersama 6 terpidana divonis penjara seumur hidup dalam kasus Vina Cirebon. Selama penyidikan kasus Pegi Setiawan, para terpidana kasus Vina Cirebon ini dipinjam Polda Jabar dari Lapas Bancai dan Lapas Jelekong. Demul menyebut bahwa kini Sudirman sudah mendapat fasilitas. Saking nyamannya, Deddy Mulyadi menduga Sudirman tidak akan dikembalikan ke Lapas Cirebon. Menurut Deddy Mulyadi, Sudirman mendapat fasilitas kamar dan tempat tidur yang bagus, handphone sampai uang. Sayangnya Deddy Mulyadi tak membocorkan keberadaan Sudirman, terpidana kasus Vina Cirebon. Akibat Sudirman tak ikut pulang ke Lapas Cirebon, keluarga Sudirman merasa kecewa. Kata Beni, keluarga juga tak mengetahui keberadaan Sudirman.
Keluarga berharap Sudirman juga lekas dikembalikan ke lapas Cirebon. Jan S. Huta Barat mengatakan, para terpidana tiba dengan selamat di lapas Cirebon setelah sebelumnya dipindahkan dari 2 lapas berbeda, yakni lapas Bancai dan lapas Jelekong. 6 terpidana itu sebelumnya 4 dari lapas Bancai dan 2 lainnya dari lapas Jelekong. Kini mereka kembali mendekam di lapas Cirebon setelah dipinjam Polda Jabar dalam rangka pengembangan kasus DPO terkait kasus Vina dan Eki Cirebon. Tim kuasa hukum 6 terpidana kasus Vina, Jan S. Huta Barat mengatakan memang seharusnya jumlah total ada 7 orang dengan Sudirman. Polda Jabar membantah kabar Ibtu Rudiana dicopot dari Kapolsek Kapetakan, Cirebon. Polda Jabar juga menyebut kabar Ibtu Rudiana diperiksa langsung oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit sebagai kabar menyesatkan. Hal ini diungkap Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Jules Abraham, Kamis, 15 Agustus 2024. Kombes Jules mengatakan, faktanya berdasarkan penelusuran Polda Jabar, narasi yang menyebut diam-diam Rudiana sudah diperiksa Kapolri soal kasus Vina Cirebon kemudian langsung dicopot dari jabatan Kapolsek tidaklah benar atau hoaks. Kami tak menemukan informasi valid soal Ibtu Rudiana sudah diperiksa Kapolri soal kasus Vina langsung dicopot dari jabatannya. Intinya, berita itu hoaks atau berita menyesatkan, ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024. Bantahan Polda Jabar ini bermula dari pernyataan mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Ito Sumardi yang menyebut Ibtu Rudiana sudah diperiksa Kapolri terkait kasus Vina. Respons kuasa hukum Ibtu Rudiana. Terkait hal itu, kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni mengaku tidak bisa berkomentar. Sebab menurut Pitra hal itu berkaitan dengan internal Polri. Akhirnya pihak Widyasari dan Mega Lestari melawan pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni. Pengacara Widi dan Mega, Muchtar Effendi bahkan menantang pengacara Ibtu Rudiana imbas tuduhan terhadap kliennya. Betapa tidak, Pitra Romadoni menuduh Widyasari, Mega Lestari dan Vina memiliki pekerjaan negatif. Tuduhan tersebut didasari hasil ekstrasi handphone Vina dalam kasus Cirebon 2016. Hasil ekstrasi ada percakapan antara Vina dengan Mega dan Teh Ayu soal job malam. Pitra Romadoni bahkan sampai meminta polisi memeriksa Mega Lestari dan Widyasari untuk mendalami maksud chat soal job malam ini. Menanggapi tuduhan tersebut, pengacara Mega dan Widi, Muchtar Effendi melakukan perlawanan. Muchtar langsung menyemprot pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni. Muchtar Effendi, Pitra terlalu masuk ke dalam ranah pribadi Mega dan Widi. Muchtar menegaskan agar Pitra Romadoni mempelajari dan memahami data soal kasus Vina Cirebon sebelum memberi pendapat. Pasalnya Pitra Romadoni menganggap bahwa data tersebut bukan hasil ekstrasi dari handphone Vina. Pitra menganggap data itu hasil ekstrasi dari handphone Mega Lestari dan Teh Ayu karena banyak nomor yang tertera. Padahal kepolisian melakukan ekstrasi pada handphone Vina. Muchtar Effendi menekankan menjadi pengacara tak bisa asal bicara. Muchtar Effendi bahkan secara tegas menantang pengacara Ibtu Romadoni, Pitra Romadoni. Menurutnya tindakan Pitra justru membuat kasus Vina Cirebon semakin keruh. Selain itu ada juga menurut Pitra chat dari Teh Ayu yang berisikan, kayaknya kita ngejok bae. Padahal Mega Lestari sudah menerangkan bahwa chat itu hanya candaannya dengan Vina. Salah satu kuasa hukum dari 6 terpidana kasus Vina Cirebon mendapat teror setelah melakukan pertemuan dengan LPSK. Gary mengaku kejadian menegangkan itu terjadi saat dirinya masuk ke jalan kawasan Rumah Sakit Pertamina. Tiba-tiba, pria berboncengan sepeda motor mengetuk mobilnya. Melihat situasi tersebut, Gary memutuskan untuk putar arah. Namun, pria yang berboncengan tersebut justru mengikutinya. Beruntung, saat itu ada truk yang mengadang. Kendati demikian belum terkonfirmasi siapa komplotan tersebut dan tujuannya apa melakukan penghadangan ke Gary. Pemilik data ekstraksi handphone Vina mendadak gagap saat mengetahui bahwa Mega tak memiliki pulsa pada Sabtu 27 Agustus 2016.
Meski tak memiliki pulsa, namun pada data ekstraksi terdapat SMS dari nomor milik Mega yang masuk ke handphone Vina Cirebon. Hal inilah yang menjadi pertanyaan ahli psikologi forensik Reza Indragiri terhadap bukti chat dalam kasus Vina. Edwin Partogi Pasaribu menekankan bahwa kesaksian Widya dan Mega sesuai dengan bukti chat di handphone Vina. Mega Lestari pernah bercerita ia mengirim pesan, DHE, ke nomor Vina, namun pulsanya habis. Pesan, DHE, ini masuk ke handphone Vina sekitar pukul 1 WIB, 28 Agustus 2016. Informasinya pada zaman itu, operator Tri memberikan bonus SMS untuk pelanggannya pada dini hari. Hasil ekstraksi handphone Vina ternyata tidak dijadikan sebagai alat bukti dalam kasus Cirebon 2016. Bahkan saat sidang kasus Vina, tak ada saksi ahli yang khusus menjelaskan tentang bukti chat tersebut. Meski tak dijadikan alat bukti, namun penasihat ahli Kapolri Irjen Pol Purnawirawan, Arianto Sutadi menekankan bahwa kesalahan bukan dilakukan oleh penyidik kasus Vina Cirebon, melainkan jaksa penuntut umum. Arianto Sutadi menerangkan kewenangan penggunaan bukti di sidang kasus Vina Cirebon berada di tangan Jaksa Penuntut Umum, JPU. Kini Arianto Sutadi mengatakan baru menyadari alasan hakim menjatuhkan vonis seumur hidup pada terpidana kasus Vina Cirebon. Menurutnya pertimbangan hakim bukan hanya bukti yang sederhana. Arianto Sutadi mengatakan rupanya hakim juga mempertimbangkan bukti ekstraksi handphone Vina. Arianto mengatakan hasil ekstraksi handphone ini menjadi salah satu kerja scientific investigation dalam kasus Vina Cirebon. Pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu mengatakan bahwa sebenarnya hasil ekstraksi handphone itu tidak dimasukkan penyidik sebagai alat bukti. Menurutnya hasil ekstraksi ini ada dalam berkas namun tidak masuk ke daftar isi berkas penyidik kasus Vina Cirebon. Walau begitu Arianto Sutadi menekankan bahwa itu semua bukan kesalahan penyidik. Hasil ekstraksi handphone menjadi penting karena menunjukkan perbedaan waktu antara isi dakwaan dengan kejadian kasus Vina Cirebon yang sebenarnya. Dalam kesaksian sidang kasus Vina disebutkan Eki dan Vina dikejar dan dilempari pelaku pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Namun hasil ekstraksi handphone tertera chat Vina dan Widya Sari pukul 22.14 waktu Indonesia Barat. Artinya Vina masih hidup pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Kini terungkap alasan Sudirman tak ikut pulang ke lapas Cirebon bersama 6 terpidana kasus Vina Cirebon. Penyebab Sudirman tak ikut bersama 6 terpidana kasus Vina Cirebon diungkap Deddy Mulyadi. Menurut Deddy Mulyadi, Sudirman kini sudah mendapat fasilitas super nyaman meski masih berstatus sebagai terpidana kasus Vina Cirebon. Diingatkan kembali bahwa Sudirman bersama 6 terpidana divonis penjara seumur hidup dalam kasus Vina Cirebon. Selama penyidikan kasus Pegi Setiawan, para terpidana kasus Vina Cirebon ini dipinjam Polda Jabar dari Lapas Bancai dan Lapas Jelekong. Demul menyebut bahwa kini Sudirman sudah mendapat fasilitas. Saking nyamannya, Deddy Mulyadi menduga Sudirman tidak akan dikembalikan ke Lapas Cirebon. Menurut Deddy Mulyadi, Sudirman mendapat fasilitas kamar dan tempat tidur yang bagus, handphone sampai uang. Sayangnya Deddy Mulyadi tak membocorkan keberadaan Sudirman, terpidana kasus Vina Cirebon. Akibat Sudirman tak ikut pulang ke Lapas Cirebon, keluarga Sudirman merasa kecewa. Kata Beni, keluarga juga tak mengetahui keberadaan Sudirman. Keluarga berharap Sudirman juga lekas dikembalikan ke Lapas Cirebon. Jan S. Huta Barat mengatakan, para terpidana tiba dengan selamat di Lapas Cirebon setelah sebelumnya dipindahkan dari 2 lapas berbeda, yakni Lapas Bancai dan Lapas Jelekong. 6 terpidana itu sebelumnya 4 dari Lapas Bancai dan 2 lainnya dari Lapas Jelekong. Kini mereka kembali mendekam di Lapas Cirebon setelah dipinjam Polda Jabar dalam rangka pengembangan kasus DPO terkait kasus Vina dan Eki Cirebon.
Tim kuasa hukum 6 terpidana kasus Vina, Jan S. Huta Barat mengatakan memang seharusnya jumlah total ada 7 orang dengan Sudirman. Polda Jabar membantah kabar Ibtu Rudiana dicopot dari Kapolsek Kapetakan, Cirebon. Polda Jabar juga menyebut kabar Ibtu Rudiana diperiksa langsung oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit sebagai kabar menyesatkan. Hal ini diungkap Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Jules Abraham, Kamis, 15 Agustus 2024. Kombes Jules mengatakan, faktanya berdasarkan penelusuran Polda Jabar, narasi yang menyebut diam-diam Rudiana sudah diperiksa Kapolri soal kasus Vina Cirebon kemudian langsung dicopot dari jabatan Kapolsek tidaklah benar atau hoaks. Kami tak menemukan informasi valid soal Ibtu Rudiana sudah diperiksa Kapolri soal kasus Vina langsung dicopot dari jabatannya. Intinya, berita itu hoaks atau berita menyesatkan, ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024. Bantahan Polda Jabar ini bermula dari pernyataan mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Ito Sumardi yang menyebut Ibtu Rudiana sudah diperiksa Kapolri terkait kasus Vina. Respons kuasa hukum Ibtu Rudiana. Terkait hal itu, kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni mengaku tidak bisa berkomentar. Sebab menurut Pitra hal itu berkaitan dengan internal Polri. Akhirnya pihak Widyasari dan Mega Lestari melawan pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni. Pengacara Widi dan Mega, Muchtar Effendi bahkan menantang pengacara Ibtu Rudiana imbas tuduhan terhadap kliennya. Betapa tidak, Pitra Romadoni menuduh Widyasari, Mega Lestari dan Vina memiliki pekerjaan negatif. Tuduhan tersebut didasari hasil ekstrasi handphone Vina dalam kasus Cirebon 2016. Hasil ekstrasi ada percakapan antara Vina dengan Mega dan Teh Ayu soal job malam. Pitra Romadoni bahkan sampai meminta polisi memeriksa Mega Lestari dan Widyasari untuk mendalami maksud chat soal job malam ini. Menanggapi tuduhan tersebut, pengacara Mega dan Widi, Muchtar Effendi melakukan perlawanan. Muchtar langsung menyemprot pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni. Muchtar Effendi, Pitra terlalu masuk ke dalam ranah pribadi Mega dan Widi. Muchtar menegaskan agar Pitra Romadoni mempelajari dan memahami data soal kasus Vina Cirebon sebelum memberi pendapat. Pasalnya Pitra Romadoni menganggap bahwa data tersebut bukan hasil ekstrasi dari handphone Vina. Pitra menganggap data itu hasil ekstrasi dari handphone Mega Lestari dan Teh Ayu karena banyak nomor yang tertera. Padahal kepolisian melakukan ekstrasi pada handphone Vina. Muchtar Effendi menekankan menjadi pengacara tak bisa asal bicara. Muchtar Effendi bahkan secara tegas menantang pengacara Ibtu Romadoni, Pitra Romadoni. Menurutnya tindakan Pitra justru membuat kasus Vina Cirebon semakin keruh. Selain itu ada juga menurut Pitra chat dari Teh Ayu yang berisikan, kayaknya kita ngejob bae. Padahal Mega Lestari sudah menerangkan bahwa chat itu hanya candaannya dengan Vina. Salah satu kuasa hukum dari 6 terpidana kasus Vina Cirebon mendapat teror setelah melakukan pertemuan dengan LPSK. Gary mengaku kejadian menegangkan itu terjadi saat dirinya masuk ke jalan kawasan Rumah Sakit Pertamina. Tiba-tiba, pria berboncengan sepeda motor mengetuk mobilnya. Melihat situasi tersebut, Gary memutuskan untuk putar arah. Namun, pria yang berboncengan tersebut justru mengikutinya. Beruntung, saat itu ada truk yang mengadang. Kendati demikian belum terkonfirmasi siapa komplotan tersebut dan tujuannya apa melakukan penghadangan ke Gary. Pemilik data ekstraksi handphone Vina mendadak gagap saat mengetahui bahwa Mega tak memiliki pulsa pada Sabtu 27 Agustus 2016. Meski tak memiliki pulsa, namun pada data ekstrasi terdapat SMS dari nomor milik Mega yang masuk ke handphone Vina Cirebon. Hal inilah yang menjadi pertanyaan ahli psikologi forensik Reza Indragiri terhadap bukti chat dalam kasus Vina. Edwin Partogi Pasaribu menekankan bahwa kesaksian Widya dan Mega sesuai dengan bukti chat di handphone Vina. Mega Lestari pernah bercerita ia mengirim pesan, DHE, ke nomor Vina, namun pulsanya habis. Pesan, DHE, ini masuk ke handphone Vina sekitar pukul 1 WIB, 28 Agustus 2016.
Informasinya pada zaman itu, operator Tri memberikan bonus SMS untuk pelanggannya pada dini hari. Hasil ekstraksi handphone Vina ternyata tidak dijadikan sebagai alat bukti dalam kasus Cirebon 2016. Bahkan saat sidang kasus Vina, tak ada saksi ahli yang khusus menjelaskan tentang bukti chat tersebut. Meski tak dijadikan alat bukti, namun penasihat ahli Kapolri Irjen Pol Purnawirawan, Arianto Sutadi menekankan bahwa kesalahan bukan dilakukan oleh penyidik kasus Vina Cirebon, melainkan jaksa penuntut umum. Arianto Sutadi menerangkan kewenangan penggunaan bukti di sidang kasus Vina Cirebon berada di tangan Jaksa Penuntut Umum, JPU. Kini Arianto Sutadi mengatakan baru menyadari alasan hakim menjatuhkan vonis seumur hidup pada terpidana kasus Vina Cirebon. Menurutnya pertimbangan hakim bukan hanya bukti yang sederhana. Arianto Sutadi mengatakan rupanya hakim juga mempertimbangkan bukti ekstraksi handphone Vina. Arianto mengatakan hasil ekstraksi handphone ini menjadi salah satu kerja scientific investigation dalam kasus Vina Cirebon. Pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu mengatakan bahwa sebenarnya hasil ekstraksi handphone itu tidak dimasukkan penyidik sebagai alat bukti. Menurutnya hasil ekstraksi ini ada dalam berkas namun tidak masuk ke daftar isi berkas penyidik kasus Vina Cirebon. Walau begitu Arianto Sutadi menekankan bahwa itu semua bukan kesalahan penyidik. Hasil ekstraksi handphone menjadi penting karena menunjukkan perbedaan waktu antara isi dakwaan dengan kejadian kasus Vina Cirebon yang sebenarnya. Dalam kesaksian sidang kasus Vina disebutkan Eki dan Vina dikejar dan dilempari pelaku pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Namun hasil ekstraksi handphone tertera chat Vina dan Widya Sari pukul 22.14 waktu Indonesia Barat. Artinya Vina masih hidup pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Kini terungkap alasan Sudirman tak ikut pulang ke lapas Cirebon bersama 6 terpidana kasus Vina Cirebon. Penyebab Sudirman tak ikut bersama 6 terpidana kasus Vina Cirebon diungkap Deddy Mulyadi. Menurut Deddy Mulyadi, Sudirman kini sudah mendapat fasilitas super nyaman meski masih berstatus sebagai terpidana kasus Vina Cirebon. Diingatkan kembali bahwa Sudirman bersama 6 terpidana divonis penjara seumur hidup dalam kasus Vina Cirebon. Selama penyidikan kasus Pegi Setiawan, para terpidana kasus Vina Cirebon ini dipinjam Polda Jabar dari Lapas Bancai dan Lapas Jelekong. Demul menyebut bahwa kini Sudirman sudah mendapat fasilitas. Saking nyamannya, Deddy Mulyadi menduga Sudirman tidak akan dikembalikan ke Lapas Cirebon. Menurut Deddy Mulyadi, Sudirman mendapat fasilitas kamar dan tempat tidur yang bagus, handphone sampai uang. Sayangnya Deddy Mulyadi tak membocorkan keberadaan Sudirman, terpidana kasus Vina Cirebon. Akibat Sudirman tak ikut pulang ke Lapas Cirebon, keluarga Sudirman merasa kecewa. Kata Beni, keluarga juga tak mengetahui keberadaan Sudirman. Keluarga berharap Sudirman juga lekas dikembalikan ke Lapas Cirebon. Jan S. Huta Barat mengatakan, para terpidana tiba dengan selamat di Lapas Cirebon setelah sebelumnya dipindahkan dari 2 lapas berbeda, yakni Lapas Bancai dan Lapas Jelekong. 6 terpidana itu sebelumnya 4 dari Lapas Bancai dan 2 lainnya dari Lapas Jelekong. Kini mereka kembali mendekam di Lapas Cirebon setelah dipinjam Polda Jabar dalam rangka pengembangan kasus DPO terkait kasus Vina dan Eki Cirebon. Tim kuasa hukum 6 terpidana kasus Vina, Jan S. Huta Barat mengatakan memang seharusnya jumlah total ada 7 orang dengan Sudirman. Polda Jabar membantah kabar Ibtu Rudiana dicopot dari Kapolsek Kapetakan, Cirebon. Polda Jabar juga menyebut kabar Ibtu Rudiana diperiksa langsung oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit sebagai kabar menyesatkan. Hal ini diungkap Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Jules Abraham,
Kamis, 15 Agustus 2024. Kombes Jules mengatakan, faktanya berdasarkan penelusuran Polda Jabar, narasi yang menyebut diam-diam Rudiana sudah diperiksa Kapolri soal kasus Vina Cirebon kemudian langsung dicopot dari jabatan Kapolsek tidaklah benar atau hoaks. Kami tak menemukan informasi valid soal Ibtu Rudiana sudah diperiksa Kapolri soal kasus Vina langsung dicopot dari jabatannya. Intinya, berita itu hoaks atau berita menyesatkan, ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024. Bantahan Polda Jabar ini bermula dari pernyataan mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Ito Sumardi yang menyebut Ibtu Rudiana sudah diperiksa Kapolri terkait kasus Vina. Respons kuasa hukum Ibtu Rudiana. Terkait hal itu, kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni mengaku tidak bisa berkomentar. Sebab menurut Pitra hal itu berkaitan dengan internal Polri. Akhirnya pihak Widyasari dan Mega Lestari melawan pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni. Pengacara Widi dan Mega, Muchtar Effendi bahkan menantang pengacara Ibtu Rudiana imbas tuduhan terhadap kliennya. Betapa tidak, Pitra Romadoni menuduh Widyasari, Mega Lestari dan Vina memiliki pekerjaan negatif. Tuduhan tersebut didasari hasil ekstrasi handphone Vina dalam kasus Cirebon 2016. Hasil ekstrasi ada percakapan antara Vina dengan Mega dan Teh Ayu soal job malam. Pitra Romadoni bahkan sampai meminta polisi memeriksa Mega Lestari dan Widyasari untuk mendalami maksud chat soal job malam ini. Menanggapi tuduhan tersebut, pengacara Mega dan Widi, Muchtar Effendi melakukan perlawanan. Muchtar langsung menyemprot pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni. Muchtar Effendi, Pitra terlalu masuk ke dalam ranah pribadi Mega dan Widi. Muchtar menegaskan agar Pitra Romadoni mempelajari dan memahami data soal kasus Vina Cirebon sebelum memberi pendapat. Pasalnya Pitra Romadoni menganggap bahwa data tersebut bukan hasil ekstrasi dari handphone Vina. Pitra menganggap data itu hasil ekstrasi dari handphone Mega Lestari dan Teh Ayu karena banyak nomor yang tertera. Padahal kepolisian melakukan ekstrasi pada handphone Vina. Muchtar Effendi menekankan menjadi pengacara tak bisa asal bicara. Muchtar Effendi bahkan secara tegas menantang pengacara Ibtu Romadoni, Pitra Romadoni. Menurutnya tindakan Pitra justru membuat kasus Vina Cirebon semakin keruh. Selain itu ada juga menurut Pitra chat dari Teh Ayu yang berisikan, kayaknya kita ngejok bae. Padahal Mega Lestari sudah menerangkan bahwa chat itu hanya candaannya dengan Vina. Salah satu kuasa hukum dari 6 terpidana kasus Vina Cirebon mendapat teror setelah melakukan pertemuan dengan LPSK. Gary mengaku kejadian menegangkan itu terjadi saat dirinya masuk ke jalan kawasan Rumah Sakit Pertamina. Tiba-tiba, pria berboncengan sepeda motor mengetuk mobilnya. Melihat situasi tersebut, Gary memutuskan untuk putar arah. Namun, pria yang berboncengan tersebut justru mengikutinya. Beruntung, saat itu ada truk yang mengadang. Kendati demikian belum terkonfirmasi siapa komplotan tersebut dan tujuannya apa melakukan penghadangan ke Gary. Pemilik data ekstraksi handphone Vina mendadak gagap saat mengetahui bahwa Mega tak memiliki pulsa pada Sabtu 27 Agustus 2016. Meski tak memiliki pulsa, namun pada data ekstraksi terdapat SMS dari nomor milik Mega yang masuk ke handphone Vina Cirebon. Hal inilah yang menjadi pertanyaan ahli psikologi forensik Reza Indragiri terhadap bukti chat dalam kasus Vina. Edwin Partogi Pasaribu menekankan bahwa kesaksian Widya dan Mega sesuai dengan bukti chat di handphone Vina. Mega Lestari pernah bercerita ia mengirim pesan, DHE, ke nomor Vina, namun pulsanya habis. Pesan, DHE, ini masuk ke handphone Vina sekitar pukul 1 WIB, 28 Agustus 2016. Informasinya pada zaman itu, operator Tri memberikan bonus SMS untuk pelanggannya pada dini hari.
Hasil ekstraksi handphone Vina ternyata tidak dijadikan sebagai alat bukti dalam kasus Cirebon 2016. Bahkan saat sidang kasus Vina, tak ada saksi ahli yang khusus menjelaskan tentang bukti chat tersebut. Meski tak dijadikan alat bukti, namun penasihat ahli Kapolri Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi menekankan bahwa kesalahan bukan dilakukan oleh penyidik kasus Vina Cirebon, melainkan jaksa penuntut umum. Arianto Sutadi menerangkan kewenangan penggunaan bukti di sidang kasus Vina Cirebon berada di tangan jaksa penuntut umum, JPU. Kini Arianto Sutadi mengatakan baru menyadari alasan hakim menjatuhkan vonis seumur hidup pada terpidana kasus Vina Cirebon. Menurutnya pertimbangan hakim bukan hanya bukti yang sederhana. Arianto Sutadi mengatakan rupanya hakim juga mempertimbangkan bukti ekstraksi handphone Vina. Arianto mengatakan hasil ekstraksi handphone ini menjadi salah satu kerja scientific investigation dalam kasus Vina Cirebon. Pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu mengatakan bahwa sebenarnya hasil ekstraksi handphone itu tidak dimasukkan penyidik sebagai alat bukti. Menurutnya hasil ekstraksi ini ada dalam berkas namun tidak masuk ke daftar isi berkas penyidik kasus Vina Cirebon. Walau begitu Arianto Sutadi menekankan bahwa itu semua bukan kesalahan penyidik. Hasil ekstraksi handphone menjadi penting karena menunjukkan perbedaan waktu antara isi dakwaan dengan kejadian kasus Vina Cirebon yang sebenarnya. Dalam kesaksian sidang kasus Vina disebutkan Eki dan Vina dikejar dan dilempari pelaku pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Namun hasil ekstraksi handphone tertera chat Vina dan Widya Sari pukul 22.14 waktu Indonesia Barat. Artinya Vina masih hidup pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Kini terungkap alasan Sudirman tak ikut pulang ke lapas Cirebon bersama 6 terpidana kasus Vina Cirebon. Penyebab Sudirman tak ikut bersama 6 terpidana kasus Vina Cirebon diungkap Deddy Mulyadi. Menurut Deddy Mulyadi, Sudirman kini sudah mendapat fasilitas super nyaman meski masih berstatus sebagai terpidana kasus Vina Cirebon. Diingatkan kembali bahwa Sudirman bersama 6 terpidana divonis penjara seumur hidup dalam kasus Vina Cirebon. Selama penyidikan kasus Pegi Setiawan, para terpidana kasus Vina Cirebon ini dipinjam Polda Jabar dari Lapas Bancai dan Lapas Jelekong. Demul menyebut bahwa kini Sudirman sudah mendapat fasilitas. Saking nyamannya, Deddy Mulyadi menduga Sudirman tidak akan dikembalikan ke Lapas Cirebon. Menurut Deddy Mulyadi, Sudirman mendapat fasilitas kamar dan tempat tidur yang bagus, handphone sampai uang. Sayangnya Deddy Mulyadi tak membocorkan keberadaan Sudirman, terpidana kasus Vina Cirebon. Akibat Sudirman tak ikut pulang ke Lapas Cirebon, keluarga Sudirman merasa kecewa. Kata Beni, keluarga juga tak mengetahui keberadaan Sudirman. Keluarga berharap Sudirman juga lekas dikembalikan ke Lapas Cirebon. Jan S. Huta Barat mengatakan, para terpidana tiba dengan selamat di Lapas Cirebon setelah sebelumnya dipindahkan dari 2 lapas berbeda, yakni Lapas Bancai dan Lapas Jelekong. 6 terpidana itu sebelumnya 4 dari Lapas Bancai dan 2 lainnya dari Lapas Jelekong. Kini mereka kembali mendekam di Lapas Cirebon setelah dipinjam Polda Jabar dalam rangka pengembangan kasus DPO terkait kasus Vina dan Eki Cirebon. Tim kuasa hukum 6 terpidana kasus Vina, Jan S. Huta Barat mengatakan memang seharusnya jumlah total ada 7 orang dengan Sudirman. Polda Jabar membantah kabar Ibtu Rudiana dicopot dari Kapolsek Kapetakan, Cirebon. Polda Jabar juga menyebut kabar Ibtu Rudiana diperiksa langsung oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit sebagai kabar menyesatkan. Hal ini diungkap Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Jules Abraham, Kamis, 15 Agustus 2024. Kombes Jules mengatakan, faktanya berdasarkan penelusuran Polda Jabar, narasi yang menyebut diam-diam Rudiana sudah diperiksa Kapolri soal kasus Vina Cirebon kemudian langsung dicopot dari jabatan Kapolsek tidaklah benar atau hoaks. Kami tak menemukan informasi valid soal Ibtu Rudiana sudah diperiksa Kapolri soal kasus Vina langsung dicopot dari jabatannya. Intinya, berita itu hoaks atau berita menyesatkan, ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024. Bantahan Polda Jabar ini bermula dari pernyataan mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Ito Sumardi yang menyebut Ibtu Rudiana sudah diperiksa Kapolri terkait kasus Vina. Respons kuasa hukum Ibtu Rudiana.
Terkait hal itu, kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni mengaku tidak bisa berkomentar. Sebab menurut Pitra hal itu berkaitan dengan internal Polri. Akhirnya pihak Widyasari dan Mega Lestari melawan pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni. Pengacara Widi dan Mega, Muchtar Effendi bahkan menantang pengacara Ibtu Rudiana imbas tuduhan terhadap kliennya. Betapa tidak, Pitra Romadoni menuduh Widyasari, Mega Lestari dan Vina memiliki pekerjaan negatif. Tuduhan tersebut didasari hasil ekstrasi handphone Vina dalam kasus Cirebon 2016. Hasil ekstrasi ada percakapan antara Vina dengan Mega dan Teh Ayu soal job malam. Pitra Romadoni bahkan sampai meminta polisi memeriksa Mega Lestari dan Widyasari untuk mendalami maksud chat soal job malam ini. Menanggapi tuduhan tersebut, pengacara Mega dan Widi, Muchtar Effendi melakukan perlawanan. Muchtar langsung menyemprot pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni. Muchtar Effendi, Pitra terlalu masuk ke dalam ranah pribadi Mega dan Widi. Muchtar menegaskan agar Pitra Romadoni mempelajari dan memahami data soal kasus Vina Cirebon sebelum memberi pendapat. Pasalnya Pitra Romadoni menganggap bahwa data tersebut bukan hasil ekstrasi dari handphone Vina. Pitra menganggap data itu hasil ekstrasi dari handphone Mega Lestari dan Teh Ayu karena banyak nomor yang tertera. Padahal kepolisian melakukan ekstrasi pada handphone Vina. Muchtar Effendi menekankan menjadi pengacara tak bisa asal bicara. Muchtar Effendi bahkan secara tegas menantang pengacara Ibtu Romadoni, Pitra Romadoni. Menurutnya tindakan Pitra justru membuat kasus Vina Cirebon semakin keruh. Selain itu ada juga menurut Pitra chat dari Teh Ayu yang berisikan, kayaknya kita ngejob bae. Padahal Mega Lestari sudah menerangkan bahwa chat itu hanya candaannya dengan Vina. Salah satu kuasa hukum dari 6 terpidana kasus Vina Cirebon mendapat teror setelah melakukan pertemuan dengan LPSK. Gary mengaku kejadian menegangkan itu terjadi saat dirinya masuk ke jalan kawasan Rumah Sakit Pertamina. Tiba-tiba, pria berboncengan sepeda motor mengetuk mobilnya. Melihat situasi tersebut, Gary memutuskan untuk putar arah. Namun, pria yang berboncengan tersebut justru mengikutinya. Beruntung, saat itu ada truk yang mengadang. Kendati demikian belum terkonfirmasi siapa komplotan tersebut dan tujuannya apa melakukan penghadangan ke Gary. Pemilik data ekstraksi handphone Vina mendadak gagap saat mengetahui bahwa Mega tak memiliki pulsa pada Sabtu 27 Agustus 2016. Meski tak memiliki pulsa, namun pada data ekstraksi terdapat SMS dari nomor milik Mega yang masuk ke handphone Vina Cirebon. Hal inilah yang menjadi pertanyaan ahli psikologi forensik Reza Indragiri terhadap bukti chat dalam kasus Vina. Edwin Partogi Pasaribu menekankan bahwa kesaksian Widya dan Mega sesuai dengan bukti chat di handphone Vina. Mega Lestari pernah bercerita ia mengirim pesan, DHE, ke nomor Vina, namun pulsanya habis. Pesan, DHE, ini masuk ke handphone Vina sekitar pukul 1 WIB, 28 Agustus 2016. Informasinya pada zaman itu, operator Tri memberikan bonus SMS untuk pelanggannya pada dini hari. Hasil ekstraksi handphone Vina ternyata tidak dijadikan sebagai alat bukti dalam kasus Cirebon 2016. Bahkan saat sidang kasus Vina, tak ada saksi ahli yang khusus menjelaskan tentang bukti chat tersebut. Meski tak dijadikan alat bukti, namun penasihat ahli Kapolri Irjen Pol Purnawirawan, Arianto Sutadi menekankan bahwa kesalahan bukan dilakukan oleh penyidik kasus Vina Cirebon, melainkan jaksa penuntut umum.
Arianto Sutadi menerangkan kewenangan penggunaan bukti di sidang kasus Vina Cirebon berada di tangan Jaksa Penuntut Umum, JPU. Kini Arianto Sutadi mengatakan baru menyadari alasan hakim menjatuhkan vonis seumur hidup pada terpidana kasus Vina Cirebon. Menurutnya pertimbangan hakim bukan hanya bukti yang sederhana. Arianto Sutadi mengatakan rupanya hakim juga mempertimbangkan bukti ekstraksi handphone Vina. Arianto mengatakan hasil ekstraksi handphone ini menjadi salah satu kerja scientific investigation dalam kasus Vina Cirebon. Pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu mengatakan bahwa sebenarnya hasil ekstraksi handphone itu tidak dimasukkan penyidik sebagai alat bukti. Menurutnya hasil ekstraksi ini ada dalam berkas namun tidak masuk ke daftar isi berkas penyidik kasus Vina Cirebon. Walau begitu Arianto Sutadi menekankan bahwa itu semua bukan kesalahan penyidik. Hasil ekstraksi handphone menjadi penting karena menunjukkan perbedaan waktu antara isi dakwaan dengan kejadian kasus Vina Cirebon yang sebenarnya. Dalam kesaksian sidang kasus Vina disebutkan Eki dan Vina dikejar dan dilempari pelaku pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Namun hasil ekstraksi handphone tertera chat Vina dan Widya Sari pukul 22.14 waktu Indonesia Barat. Artinya Vina masih hidup pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Kini terungkap alasan Sudirman tak ikut pulang ke lapas Cirebon bersama 6 terpidana kasus Vina Cirebon. Penyebab Sudirman tak ikut bersama 6 terpidana kasus Vina Cirebon diungkap Deddy Mulyadi. Menurut Deddy Mulyadi, Sudirman kini sudah mendapat fasilitas super nyaman meski masih berstatus sebagai terpidana kasus Vina Cirebon. Diingatkan kembali bahwa Sudirman bersama 6 terpidana divonis penjara seumur hidup dalam kasus Vina Cirebon. Selama penyidikan kasus Pegi Setiawan, para terpidana kasus Vina Cirebon ini dipinjam Polda Jabar dari Lapas Bancai dan Lapas Jelekong. Demul menyebut bahwa kini Sudirman sudah mendapat fasilitas. Saking nyamannya, Deddy Mulyadi menduga Sudirman tidak akan dikembalikan ke Lapas Cirebon. Menurut Deddy Mulyadi, Sudirman mendapat fasilitas kamar dan tempat tidur yang bagus, handphone sampai uang. Sayangnya Deddy Mulyadi tak membocorkan keberadaan Sudirman, terpidana kasus Vina Cirebon. Akibat Sudirman tak ikut pulang ke Lapas Cirebon, keluarga Sudirman merasa kecewa. Kata Beni, keluarga juga tak mengetahui keberadaan Sudirman. Keluarga berharap Sudirman juga lekas dikembalikan ke Lapas Cirebon. Jan S. Huta Barat mengatakan, para terpidana tiba dengan selamat di Lapas Cirebon setelah sebelumnya dipindahkan dari 2 lapas berbeda, yakni Lapas Bancai dan Lapas Jelekong. 6 terpidana itu sebelumnya 4 dari Lapas Bancai dan 2 lainnya dari Lapas Jelekong. Kini mereka kembali mendekam di Lapas Cirebon setelah dipinjam Polda Jabar dalam rangka pengembangan kasus DPO terkait kasus Vina dan Eki Cirebon. Tim kuasa hukum 6 terpidana kasus Vina, Jan S. Huta Barat mengatakan memang seharusnya jumlah total ada 7 orang dengan Sudirman. Polda Jabar membantah kabar Ibtu Rudiana dicopot dari Kapolsek Kapetakan, Cirebon. Polda Jabar juga menyebut kabar Ibtu Rudiana diperiksa langsung oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit sebagai kabar menyesatkan. Hal ini diungkap Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Jules Abraham, Kamis, 15 Agustus 2024. Kombes Jules mengatakan, faktanya berdasarkan penelusuran Polda Jabar, narasi yang menyebut diam-diam Rudiana sudah diperiksa Kapolri soal kasus Vina Cirebon kemudian langsung dicopot dari jabatan Kapolsek tidaklah benar atau hoaks. Kami tak menemukan informasi valid soal Ibtu Rudiana sudah diperiksa Kapolri soal kasus Vina langsung dicopot dari jabatannya. Intinya, berita itu hoaks atau berita menyesatkan, ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024. Bantahan Polda Jabar ini bermula dari pernyataan mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Ito Sumardi yang menyebut Ibtu Rudiana sudah diperiksa Kapolri terkait kasus Vina. Respons kuasa hukum Ibtu Rudiana. Terkait hal itu, kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni mengaku tidak bisa berkomentar. Sebab menurut Pitra hal itu berkaitan dengan internal Polri. Akhirnya pihak Widya Sari dan Mega Lestari melawan pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni. Pengacara Widi dan Mega, Muchtar Effendi bahkan menantang pengacara Ibtu Rudiana imbas tuduhan terhadap kliennya.
Betapa tidak, Pitra Romadhoni menuduh Widyasari, Mega Lestari dan Vina memiliki pekerjaan negatif. Tuduhan tersebut didasari hasil ekstrasi handphone Vina dalam kasus Cirebon 2016. Hasil ekstrasi ada percakapan antara Vina dengan Mega dan Teh Ayu soal job malam. Pitra Romadhoni bahkan sampai meminta polisi memeriksa Mega Lestari dan Widyasari untuk mendalami maksud chat soal job malam ini. Menanggapi tuduhan tersebut, pengacara Mega dan Widi, Muchtar Effendi melakukan perlawanan. Muchtar langsung menyemprot pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadhoni. Muchtar Effendi, Pitra terlalu masuk ke dalam ranah pribadi Mega dan Widi. Muchtar menegaskan agar Pitra Romadhoni mempelajari dan memahami data soal kasus Vina Cirebon sebelum memberi pendapat. Pasalnya Pitra Romadhoni menganggap bahwa data tersebut bukan hasil ekstrasi dari handphone Vina. Pitra menganggap data itu hasil ekstrasi dari handphone Mega Lestari dan Teh Ayu karena banyak nomor yang tertera. Padahal kepolisian melakukan ekstrasi pada handphone Vina. Muchtar Effendi menekankan menjadi pengacara tak bisa asal bicara. Muchtar Effendi bahkan secara tegas menantang pengacara Ibtu Romadhoni, Pitra Romadhoni. Menurutnya tindakan Pitra justru membuat kasus Vina Cirebon semakin keruh. Selain itu ada juga menurut Pitra chat dari Teh Ayu yang berisikan, kayaknya kita ngejok bae. Padahal Mega Lestari sudah menerangkan bahwa chat itu hanya candaannya dengan Vina. Salah satu kuasa hukum dari 6 terpidana kasus Vina Cirebon mendapat teror setelah melakukan pertemuan dengan LPSK. Gary mengaku kejadian menegangkan itu terjadi saat dirinya masuk ke jalan kawasan Rumah Sakit Pertamina. Tiba-tiba, pria berboncengan sepeda motor mengetuk mobilnya. Melihat situasi tersebut, Gary memutuskan untuk putar arah. Namun, pria yang berboncengan tersebut justru mengikutinya. Beruntung, saat itu ada truk yang mengadang. Kendati demikian belum terkonfirmasi siapa komplotan tersebut dan tujuannya apa melakukan penghadangan ke Gary. Pemilik data ekstraksi handphone Vina mendadak gagap saat mengetahui bahwa Mega tak memiliki pulsa pada Sabtu 27 Agustus 2016. Meski tak memiliki pulsa, namun pada data ekstraksi terdapat SMS dari nomor milik Mega yang masuk ke handphone Vina Cirebon. Hal inilah yang menjadi pertanyaan ahli psikologi forensik Reza Indragiri terhadap bukti chat dalam kasus Vina. Edwin Partogi Pasaribu menekankan bahwa kesaksian Widya dan Mega sesuai dengan bukti chat di handphone Vina. Mega Lestari pernah bercerita ia mengirim pesan, DHE, ke nomor Vina, namun pulsanya habis. Pesan, DHE, ini masuk ke handphone Vina sekitar pukul 1 WIB, 28 Agustus 2016. Informasinya pada zaman itu, operator Tri memberikan bonus SMS untuk pelanggannya pada dini hari. Hasil ekstraksi handphone Vina ternyata tidak dijadikan sebagai alat bukti dalam kasus Cirebon 2016. Bahkan saat sidang kasus Vina, tak ada saksi ahli yang khusus menjelaskan tentang bukti chat tersebut. Meski tak dijadikan alat bukti, namun penasihat ahli Kapolri Irjen Pol Purnawirawan, Arianto Sutadi menekankan bahwa kesalahan bukan dilakukan oleh penyidik kasus Vina Cirebon, melainkan jaksa penuntut umum. Arianto Sutadi menerangkan kewenangan penggunaan bukti di sidang kasus Vina Cirebon berada di tangan Jaksa Penuntut Umum, JPU. Kini Arianto Sutadi mengatakan baru menyadari alasan hakim menjatuhkan vonis seumur hidup pada terpidana kasus Vina Cirebon. Menurutnya pertimbangan hakim bukan hanya bukti yang sederhana. Arianto Sutadi mengatakan rupanya hakim juga mempertimbangkan bukti ekstraksi handphone Vina. Arianto mengatakan hasil ekstraksi handphone ini menjadi salah satu kerja scientific investigation dalam kasus Vina Cirebon.
Pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu mengatakan bahwa sebenarnya hasil ekstraksi handphone itu tidak dimasukkan penyidik sebagai alat bukti. Menurutnya hasil ekstraksi ini ada dalam berkas namun tidak masuk ke daftar isi berkas penyidik kasus Vina Cirebon. Walau begitu Arianto Sutadi menekankan bahwa itu semua bukan kesalahan penyidik. Hasil ekstraksi handphone menjadi penting karena menunjukkan perbedaan waktu antara isi dakwaan dengan kejadian kasus Vina Cirebon yang sebenarnya. Dalam kesaksian sidang kasus Vina disebutkan Eki dan Vina dikejar dan dilempari pelaku pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Namun hasil ekstraksi handphone tertera chat Vina dan Widya Sari pukul 22.14 waktu Indonesia Barat. Artinya Vina masih hidup pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Kini terungkap alasan Sudirman tak ikut pulang ke lapas Cirebon bersama 6 terpidana kasus Vina Cirebon. Penyebab Sudirman tak ikut bersama 6 terpidana kasus Vina Cirebon diungkap Deddy Mulyadi. Menurut Deddy Mulyadi, Sudirman kini sudah mendapat fasilitas super nyaman meski masih berstatus sebagai terpidana kasus Vina Cirebon. Diingatkan kembali bahwa Sudirman bersama 6 terpidana divonis penjara seumur hidup dalam kasus Vina Cirebon. Selama penyidikan kasus Pegi Setiawan, para terpidana kasus Vina Cirebon ini dipinjam Polda Jabar dari Lapas Bancai dan Lapas Jelekong. Demul menyebut bahwa kini Sudirman sudah mendapat fasilitas. Saking nyamannya, Deddy Mulyadi menduga Sudirman tidak akan dikembalikan ke Lapas Cirebon. Menurut Deddy Mulyadi, Sudirman mendapat fasilitas kamar dan tempat tidur yang bagus, handphone sampai uang. Sayangnya Deddy Mulyadi tak membocorkan keberadaan Sudirman, terpidana kasus Vina Cirebon. Akibat Sudirman tak ikut pulang ke Lapas Cirebon, keluarga Sudirman merasa kecewa. Kata Beni, keluarga juga tak mengetahui keberadaan Sudirman. Keluarga berharap Sudirman juga lekas dikembalikan ke Lapas Cirebon. Jan S. Huta Barat mengatakan, para terpidana tiba dengan selamat di Lapas Cirebon setelah sebelumnya dipindahkan dari 2 lapas berbeda, yakni Lapas Bancai dan Lapas Jelekong. 6 terpidana itu sebelumnya 4 dari Lapas Bancai dan 2 lainnya dari Lapas Jelekong. Kini mereka kembali mendekam di Lapas Cirebon setelah dipinjam Polda Jabar dalam rangka pengembangan kasus DPO terkait kasus Vina dan Eki Cirebon. Tim kuasa hukum 6 terpidana kasus Vina, Jan S. Huta Barat mengatakan memang seharusnya jumlah total ada 7 orang dengan Sudirman. Polda Jabar membantah kabar Ibtu Rudiana dicopot dari Kapolsek Kapetakan, Cirebon. Polda Jabar juga menyebut kabar Ibtu Rudiana diperiksa langsung oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit sebagai kabar menyesatkan. Hal ini diungkap Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Jules Abraham, Kamis, 15 Agustus 2024. Kombes Jules mengatakan, faktanya berdasarkan penelusuran Polda Jabar, narasi yang menyebut diam-diam Rudiana sudah diperiksa Kapolri soal kasus Vina Cirebon kemudian langsung dicopot dari jabatan Kapolsek tidaklah benar atau hoaks. Kami tak menemukan informasi valid soal Ibtu Rudiana sudah diperiksa Kapolri soal kasus Vina langsung dicopot dari jabatannya. Intinya, berita itu hoaks atau berita menyesatkan, ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024. Bantahan Polda Jabar ini bermula dari pernyataan mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Ito Sumardi yang menyebut Ibtu Rudiana sudah diperiksa Kapolri terkait kasus Vina. Respons kuasa hukum Ibtu Rudiana. Terkait hal itu, kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni mengaku tidak bisa berkomentar. Sebab menurut Pitra hal itu berkaitan dengan internal Polri. Akhirnya pihak Widya Sari dan Mega Lestari melawan pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni. Pengacara Widi dan Mega, Muchtar Effendi bahkan menantang pengacara Ibtu Rudiana imbas tuduhan terhadap kliennya. Betapa tidak, Pitra Romadoni menuduh Widya Sari, Mega Lestari dan Vina memiliki pekerjaan negatif. Tuduhan tersebut didasari hasil ekstrasi handphone Vina dalam kasus Cirebon 2016. Hasil ekstrasi ada percakapan antara Vina dengan Mega dan Teh Ayu soal job malam. Pitra Romadoni bahkan sampai meminta polisi memeriksa Mega Lestari dan Widya Sari untuk mendalami maksud chat soal job malam ini. Menanggapi tuduhan tersebut, pengacara Mega dan Widi, Muchtar Effendi melakukan perlawanan.
Muchtar langsung menyemprot pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadhoni. Muchtar Effendi, Pitra terlalu masuk ke dalam ranah pribadi Mega dan Widi. Muchtar menegaskan agar Pitra Romadhoni mempelajari dan memahami data soal kasus Vina Cirebon sebelum memberi pendapat. Pasalnya Pitra Romadhoni menganggap bahwa data tersebut bukan hasil ekstrasi dari handphone Vina. Pitra menganggap data itu hasil ekstrasi dari handphone Mega Lestari dan Teh Ayu karena banyak nomor yang tertera. Padahal kepolisian melakukan ekstrasi pada handphone Vina. Muchtar Effendi menekankan menjadi pengacara tak bisa asal bicara. Muchtar Effendi bahkan secara tegas menantang pengacara Ibtu Romadhoni, Pitra Romadhoni. Menurutnya tindakan Pitra justru membuat kasus Vina Cirebon semakin keruh. Selain itu ada juga menurut Pitra chat dari Teh Ayu yang berisikan, kayaknya kita ngejok bae. Padahal Mega Lestari sudah menerangkan bahwa chat itu hanya candaannya dengan Vina. Salah satu kuasa hukum dari 6 terpidana kasus Vina Cirebon mendapat teror setelah melakukan pertemuan dengan LPSK. Gary mengaku kejadian menegangkan itu terjadi saat dirinya masuk ke jalan kawasan Rumah Sakit Pertamina. Tiba-tiba, pria berboncengan sepeda motor mengetuk mobilnya. Melihat situasi tersebut, Gary memutuskan untuk putar arah. Namun, pria yang berboncengan tersebut justru mengikutinya. Beruntung, saat itu ada truk yang mengadang. Kendati demikian belum terkonfirmasi siapa komplotan tersebut dan tujuannya apa melakukan penghadangan ke Gary. Pemilik data ekstraksi handphone Vina mendadak gagap saat mengetahui bahwa Mega tak memiliki pulsa pada Sabtu 27 Agustus 2016. Meski tak memiliki pulsa, namun pada data ekstraksi terdapat SMS dari nomor milik Mega yang masuk ke handphone Vina Cirebon. Hal inilah yang menjadi pertanyaan ahli psikologi forensik Reza Indragiri terhadap bukti chat dalam kasus Vina. Edwin Partogi Pasaribu menekankan bahwa kesaksian Widya dan Mega sesuai dengan bukti chat di handphone Vina. Mega Lestari pernah bercerita ia mengirim pesan, DHE, ke nomor Vina, namun pulsanya habis. Pesan, DHE, ini masuk ke handphone Vina sekitar pukul 1 WIB, 28 Agustus 2016. Informasinya pada zaman itu, operator Tri memberikan bonus SMS untuk pelanggannya pada dini hari. Hasil ekstraksi handphone Vina ternyata tidak dijadikan sebagai alat bukti dalam kasus Cirebon 2016. Bahkan saat sidang kasus Vina, tak ada saksi ahli yang khusus menjelaskan tentang bukti chat tersebut. Meski tak dijadikan alat bukti, namun penasihat ahli Kapolri Irjen Pol Purnawirawan, Arianto Sutadi menekankan bahwa kesalahan bukan dilakukan oleh penyidik kasus Vina Cirebon, melainkan jaksa penuntut umum. Arianto Sutadi menerangkan kewenangan penggunaan bukti di sidang kasus Vina Cirebon berada di tangan Jaksa Penuntut Umum, JPU. Kini Arianto Sutadi mengatakan baru menyadari alasan hakim menjatuhkan vonis seumur hidup pada terpidana kasus Vina Cirebon. Menurutnya pertimbangan hakim bukan hanya bukti yang sederhana. Arianto Sutadi mengatakan rupanya hakim juga mempertimbangkan bukti ekstraksi handphone Vina. Arianto mengatakan hasil ekstraksi handphone ini menjadi salah satu kerja scientific investigation dalam kasus Vina Cirebon. Pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu mengatakan bahwa sebenarnya hasil ekstraksi handphone itu tidak dimasukkan penyidik sebagai alat bukti. Menurutnya hasil ekstraksi ini ada dalam berkas namun tidak masuk ke daftar isi berkas penyidik kasus Vina Cirebon. Walau begitu Arianto Sutadi menekankan bahwa itu semua bukan kesalahan penyidik. Hasil ekstraksi handphone menjadi penting karena menunjukkan perbedaan waktu antara isi dakwaan dengan kejadian kasus Vina Cirebon yang sebenarnya.
Dalam kesaksian sidang kasus Vina disebutkan Eki dan Vina dikejar dan dilempari pelaku pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Namun hasil ekstraksi handphone tertera chat Vina dan Widya Sari pukul 22.14 waktu Indonesia Barat. Artinya Vina masih hidup pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Kini terungkap alasan Sudirman tak ikut pulang ke lapas Cirebon bersama 6 terpidana kasus Vina Cirebon. Penyebab Sudirman tak ikut bersama 6 terpidana kasus Vina Cirebon diungkap Deddy Mulyadi. Menurut Deddy Mulyadi, Sudirman kini sudah mendapat fasilitas super nyaman meski masih berstatus sebagai terpidana kasus Vina Cirebon. Diingatkan kembali bahwa Sudirman bersama 6 terpidana divonis penjara seumur hidup dalam kasus Vina Cirebon. Selama penyidikan kasus Peggy Setiawan, para terpidana kasus Vina Cirebon ini dipinjam Polda Jabar dari Lapas Bancai dan Lapas Jelekong. Demul menyebut bahwa kini Sudirman sudah mendapat fasilitas. Saking nyamannya, Deddy Mulyadi menduga Sudirman tidak akan dikembalikan ke Lapas Cirebon. Menurut Deddy Mulyadi, Sudirman mendapat fasilitas kamar dan tempat tidur yang bagus, handphone sampai uang. Sayangnya Deddy Mulyadi tak membocorkan keberadaan Sudirman, terpidana kasus Vina Cirebon. Akibat Sudirman tak ikut pulang ke Lapas Cirebon, keluarga Sudirman merasa kecewa. Kata Beni, keluarga juga tak mengetahui keberadaan Sudirman. Keluarga berharap Sudirman juga lekas dikembalikan ke Lapas Cirebon. Jan S. Huta Barat mengatakan, para terpidana tiba dengan selamat di Lapas Cirebon setelah sebelumnya dipindahkan dari 2 lapas berbeda, yakni Lapas Bancai dan Lapas Jelekong. 6 terpidana itu sebelumnya 4 dari Lapas Bancai dan 2 lainnya dari Lapas Jelekong. Kini mereka kembali mendekam di Lapas Cirebon setelah dipinjam Polda Jabar dalam rangka pengembangan kasus DPO terkait kasus Vina dan Eki Cirebon. Tim kuasa hukum 6 terpidana kasus Vina, Jan S. Huta Barat mengatakan memang seharusnya jumlah total ada 7 orang dengan Sudirman. Polda Jabar membantah kabar Ibtu Rudiana dicopot dari Kapolsek Kapetakan, Cirebon. Polda Jabar juga menyebut kabar Ibtu Rudiana diperiksa langsung oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit sebagai kabar menyesatkan. Hal ini diungkap Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Jules Abraham, Kamis, 15 Agustus 2024. Kombes Jules mengatakan, faktanya berdasarkan penelusuran Polda Jabar, narasi yang menyebut diam-diam Rudiana sudah diperiksa Kapolri soal kasus Vina Cirebon kemudian langsung dicopot dari jabatan Kapolsek tidaklah benar atau hoaks. Kami tak menemukan informasi valid soal Ibtu Rudiana sudah diperiksa Kapolri soal kasus Vina langsung dicopot dari jabatannya. Intinya, berita itu hoaks atau berita menyesatkan, ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024. Bantahan Polda Jabar ini bermula dari pernyataan mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Ito Sumardi yang menyebut Ibtu Rudiana sudah diperiksa Kapolri terkait kasus Vina. Respons kuasa hukum Ibtu Rudiana. Terkait hal itu, kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni mengaku tidak bisa berkomentar. Sebab menurut Pitra hal itu berkaitan dengan internal Polri. Akhirnya pihak Widya Sari dan Mega Lestari melawan pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni. Pengacara Widi dan Mega, Muchtar Effendi bahkan menantang pengacara Ibtu Rudiana imbas tuduhan terhadap kliennya. Betapa tidak, Pitra Romadoni menuduh Widya Sari, Mega Lestari dan Vina memiliki pekerjaan negatif. Tuduhan tersebut didasari hasil ekstrasi handphone Vina dalam kasus Cirebon 2016. Hasil ekstrasi ada percakapan antara Vina dengan Mega dan Teh Ayu soal job malam. Pitra Romadoni bahkan sampai meminta polisi memeriksa Mega Lestari dan Widya Sari untuk mendalami maksud chat soal job malam ini. Menanggapi tuduhan tersebut, pengacara Mega dan Widi, Muchtar Effendi melakukan perlawanan. Muchtar langsung menyemprot pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni. Muchtar Effendi, Pitra terlalu masuk ke dalam ranah pribadi Mega dan Widi. Muchtar menegaskan agar Pitra Romadoni mempelajari dan memahami data soal kasus Vina Cirebon sebelum memberi pendapat. Pasalnya Pitra Romadoni menganggap bahwa data tersebut bukan hasil ekstrasi dari handphone Vina. Pitra menganggap data itu hasil ekstrasi dari handphone Mega Lestari dan Teh Ayu karena banyak nomor yang tertera.
Padahal kepolisian melakukan ekstrasi pada handphone Vina. Muchtar Effendi menekankan menjadi pengacara tak bisa asal bicara. Muchtar Effendi bahkan secara tegas menantang pengacara Ibtu Romadhoni, Pitra Romadhoni. Menurutnya tindakan Pitra justru membuat kasus Vina Cirebon semakin keruh. Selain itu ada juga menurut Pitra chat dari Teh Ayu yang berisikan, kayaknya kita ngejok bae. Padahal Mega Lestari sudah menerangkan bahwa chat itu hanya candaannya dengan Vina. Salah satu kuasa hukum dari 6 terpidana kasus Vina Cirebon mendapat teror setelah melakukan pertemuan dengan LPSK. Gary mengaku kejadian menegangkan itu terjadi saat dirinya masuk ke jalan kawasan Rumah Sakit Pertamina. Tiba-tiba, pria berboncengan sepeda motor mengetuk mobilnya. Melihat situasi tersebut, Gary memutuskan untuk putar arah. Namun, pria yang berboncengan tersebut justru mengikutinya. Beruntung, saat itu ada truk yang mengadang. Kendati demikian belum terkonfirmasi siapa komplotan tersebut dan tujuannya apa melakukan penghadangan ke Gary. Pemilik data ekstraksi handphone Vina mendadak gagap saat mengetahui bahwa Mega tak memiliki pulsa pada Sabtu 27 Agustus 2016. Meski tak memiliki pulsa, namun pada data ekstraksi terdapat SMS dari nomor milik Mega yang masuk ke handphone Vina Cirebon. Hal inilah yang menjadi pertanyaan ahli psikologi forensik Reza Indragiri terhadap bukti chat dalam kasus Vina. Edwin Partogi Pasaribu menekankan bahwa kesaksian Widya dan Mega sesuai dengan bukti chat di handphone Vina. Mega Lestari pernah bercerita ia mengirim pesan, DHE, ke nomor Vina, namun pulsanya habis. Pesan, DHE, ini masuk ke handphone Vina sekitar pukul 1 WIB, 28 Agustus 2016. Informasinya pada zaman itu, operator Tri memberikan bonus SMS untuk pelanggannya pada dini hari. Hasil ekstraksi handphone Vina ternyata tidak dijadikan sebagai alat bukti dalam kasus Cirebon 2016. Bahkan saat sidang kasus Vina, tak ada saksi ahli yang khusus menjelaskan tentang bukti chat tersebut. Meski tak dijadikan alat bukti, namun penasihat ahli Kapolri Irjen Pol Purnawirawan, Arianto Sutadi menekankan bahwa kesalahan bukan dilakukan oleh penyidik kasus Vina Cirebon, melainkan jaksa penuntut umum. Arianto Sutadi menerangkan kewenangan penggunaan bukti di sidang kasus Vina Cirebon berada di tangan Jaksa Penuntut Umum, JPU. Kini Arianto Sutadi mengatakan baru menyadari alasan hakim menjatuhkan vonis seumur hidup pada terpidana kasus Vina Cirebon. Menurutnya pertimbangan hakim bukan hanya bukti yang sederhana. Arianto Sutadi mengatakan rupanya hakim juga mempertimbangkan bukti ekstraksi handphone Vina. Arianto mengatakan hasil ekstraksi handphone ini menjadi salah satu kerja scientific investigation dalam kasus Vina Cirebon. Pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu mengatakan bahwa sebenarnya hasil ekstraksi handphone itu tidak dimasukkan penyidik sebagai alat bukti. Menurutnya hasil ekstraksi ini ada dalam berkas namun tidak masuk ke daftar isi berkas penyidik kasus Vina Cirebon. Walau begitu Arianto Sutadi menekankan bahwa itu semua bukan kesalahan penyidik. Hasil ekstraksi handphone menjadi penting karena menunjukkan perbedaan waktu antara isi dakwaan dengan kejadian kasus Vina Cirebon yang sebenarnya. Dalam kesaksian sidang kasus Vina disebutkan Eki dan Vina dikejar dan dilempari pelaku pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Namun hasil ekstraksi handphone tertera chat Vina dan Widya Sari pukul 22.14 waktu Indonesia Barat. Artinya Vina masih hidup pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Kini terungkap alasan Sudirman tak ikut pulang ke lapas Cirebon bersama 6 terpidana kasus Vina Cirebon.
Penyebab Sudirman tak ikut bersama 6 terpidana kasus Vina Cirebon diungkap Deddy Mulyadi. Menurut Deddy Mulyadi, Sudirman kini sudah mendapat fasilitas super nyaman meski masih berstatus sebagai terpidana kasus Vina Cirebon. Diingatkan kembali bahwa Sudirman bersama 6 terpidana divonis penjara seumur hidup dalam kasus Vina Cirebon. Selama penyidikan kasus Peggy Setiawan, para terpidana kasus Vina Cirebon ini dipinjam Polda Jabar dari Lapas Bancai dan Lapas Jelekong. Demul menyebut bahwa kini Sudirman sudah mendapat fasilitas. Saking nyamannya, Deddy Mulyadi menduga Sudirman tidak akan dikembalikan ke Lapas Cirebon. Menurut Deddy Mulyadi, Sudirman mendapat fasilitas kamar dan tempat tidur yang bagus, handphone sampai uang. Sayangnya Deddy Mulyadi tak membocorkan keberadaan Sudirman, terpidana kasus Vina Cirebon. Akibat Sudirman tak ikut pulang ke Lapas Cirebon, keluarga Sudirman merasa kecewa. Kata Benny, keluarga juga tak mengetahui keberadaan Sudirman. Keluarga berharap Sudirman juga lekas dikembalikan ke Lapas Cirebon. Jan S. Huta Barat mengatakan, para terpidana tiba dengan selamat di Lapas Cirebon setelah sebelumnya dipindahkan dari 2 lapas berbeda, yakni Lapas Bancai dan Lapas Jelekong. 6 terpidana itu sebelumnya 4 dari Lapas Bancai dan 2 lainnya dari Lapas Jelekong. Kini mereka kembali mendekam di Lapas Cirebon setelah dipinjam Polda Jabar dalam rangka pengembangan kasus DPO terkait kasus Vina dan Eki Cirebon. Tim kuasa hukum 6 terpidana kasus Vina, Jan S. Huta Barat mengatakan memang seharusnya jumlah total ada 7 orang dengan Sudirman. Polda Jabar membantah kabar Ibtu Rudiana dicopot dari Kapolsek Kapetakan, Cirebon. Polda Jabar juga menyebut kabar Ibtu Rudiana diperiksa langsung oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit sebagai kabar menyesatkan. Hal ini diungkap Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Jules Abraham, Kamis, 15 Agustus 2024. Kombes Jules mengatakan, faktanya berdasarkan penelusuran Polda Jabar, narasi yang menyebut diam-diam Rudiana sudah diperiksa Kapolri soal kasus Vina Cirebon kemudian langsung dicopot dari jabatan Kapolsek tidaklah benar atau hoaks. Kami tak menemukan informasi valid soal Ibtu Rudiana sudah diperiksa Kapolri soal kasus Vina langsung dicopot dari jabatannya. Intinya, berita itu hoaks atau berita menyesatkan, ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024. Bantahan Polda Jabar ini bermula dari pernyataan mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Ito Sumardi yang menyebut Ibtu Rudiana sudah diperiksa Kapolri terkait kasus Vina. Respons kuasa hukum Ibtu Rudiana. Terkait hal itu, kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni mengaku tidak bisa berkomentar. Sebab menurut Pitra hal itu berkaitan dengan internal Polri. Akhirnya pihak Widyasari dan Mega Lestari melawan pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni. Pengacara Widi dan Mega, Muchtar Effendi bahkan menantang pengacara Ibtu Rudiana imbas tuduhan terhadap kliennya. Betapa tidak, Pitra Romadoni menuduh Widyasari, Mega Lestari dan Vina memiliki pekerjaan negatif. Tuduhan tersebut didasari hasil ekstrasi handphone Vina dalam kasus Cirebon 2016. Hasil ekstrasi ada percakapan antara Vina dengan Mega dan Teh Ayu soal job malam. Pitra Romadoni bahkan sampai meminta polisi memeriksa Mega Lestari dan Widyasari untuk mendalami maksud chat soal job malam ini. Menanggapi tuduhan tersebut, pengacara Mega dan Widi, Muchtar Effendi melakukan perlawanan. Muchtar langsung menyemprot pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni. Muchtar Effendi, Pitra terlalu masuk ke dalam ranah pribadi Mega dan Widi. Muchtar menegaskan agar Pitra Romadoni mempelajari dan memahami data soal kasus Vina Cirebon sebelum memberi pendapat. Pasalnya Pitra Romadoni menganggap bahwa data tersebut bukan hasil ekstrasi dari handphone Vina. Pitra menganggap data itu hasil ekstrasi dari handphone Mega Lestari dan Teh Ayu karena banyak nomor yang tertera. Padahal kepolisian melakukan ekstrasi pada handphone Vina. Muchtar Effendi menekankan menjadi pengacara tak bisa asal bicara. Muchtar Effendi bahkan secara tegas menantang pengacara Ibtu Romadoni, Pitra Romadoni. Menurutnya tindakan Pitra justru membuat kasus Vina Cirebon semakin keruh. Selain itu ada juga menurut Pitra chat dari Teh Ayu yang berisikan, kayaknya kita ngejok bae. Padahal Mega Lestari sudah menerangkan bahwa chat itu hanya candaannya dengan Vina.
Salah satu kuasa hukum dari 6 terpidana kasus Vina Cirebon mendapat teror setelah melakukan pertemuan dengan LPSK. Gary mengaku kejadian menegangkan itu terjadi saat dirinya masuk ke jalan kawasan Rumah Sakit Pertamina. Tiba-tiba, pria berboncengan sepeda motor mengetuk mobilnya. Melihat situasi tersebut, Gary memutuskan untuk putar arah. Namun, pria yang berboncengan tersebut justru mengikutinya. Beruntung, saat itu ada truk yang mengadang. Kendati demikian belum terkonfirmasi siapa komplotan tersebut dan tujuannya apa melakukan penghadangan ke Gary. Pemilik data ekstraksi handphone Vina mendadak gagap saat mengetahui bahwa Mega tak memiliki pulsa pada Sabtu 27 Agustus 2016. Meski tak memiliki pulsa, namun pada data ekstraksi terdapat SMS dari nomor milik Mega yang masuk ke handphone Vina Cirebon. Hal inilah yang menjadi pertanyaan ahli psikologi forensik Reza Indragiri terhadap bukti chat dalam kasus Vina. Edwin Partogi Pasaribu menekankan bahwa kesaksian Widya dan Mega sesuai dengan bukti chat di handphone Vina. Mega Lestari pernah bercerita ia mengirim pesan, DHE, ke nomor Vina, namun pulsanya habis. Pesan, DHE, ini masuk ke handphone Vina sekitar pukul 1 WIB, 28 Agustus 2016. Informasinya pada zaman itu, operator Tri memberikan bonus SMS untuk pelanggannya pada dini hari. Hasil ekstraksi handphone Vina ternyata tidak dijadikan sebagai alat bukti dalam kasus Cirebon 2016. Bahkan saat sidang kasus Vina, tak ada saksi ahli yang khusus menjelaskan tentang bukti chat tersebut. Meski tak dijadikan alat bukti, namun penasihat ahli Kapolri Irjen Pol Purnawirawan, Arianto Sutadi menekankan bahwa kesalahan bukan dilakukan oleh penyidik kasus Vina Cirebon, melainkan jaksa penuntut umum. Arianto Sutadi menerangkan kewenangan penggunaan bukti di sidang kasus Vina Cirebon berada di tangan jaksa penuntut umum, JPU. Kini Arianto Sutadi mengatakan baru menyadari alasan hakim menjatuhkan vonis seumur hidup pada terpidana kasus Vina Cirebon. Menurutnya pertimbangan hakim bukan hanya bukti yang sederhana. Arianto Sutadi mengatakan rupanya hakim juga mempertimbangkan bukti ekstraksi handphone Vina. Arianto mengatakan hasil ekstraksi handphone ini menjadi salah satu kerja scientific investigation dalam kasus Vina Cirebon. Pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu mengatakan bahwa sebenarnya hasil ekstraksi handphone itu tidak dimasukkan penyidik sebagai alat bukti. Menurutnya hasil ekstraksi ini ada dalam berkas namun tidak masuk ke daftar isi berkas penyidik kasus Vina Cirebon. Walau begitu Arianto Sutadi menekankan bahwa itu semua bukan kesalahan penyidik. Hasil ekstraksi handphone menjadi penting karena menunjukkan perbedaan waktu antara isi dakwaan dengan kejadian kasus Vina Cirebon yang sebenarnya. Dalam kesaksian sidang kasus Vina disebutkan Eki dan Vina dikejar dan dilempari pelaku pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Namun hasil ekstraksi handphone tertera chat Vina dan Widya Sari pukul 22.14 waktu Indonesia Barat. Artinya Vina masih hidup pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Kini terungkap alasan Sudirman tak ikut pulang ke lapas Cirebon bersama 6 terpidana kasus Vina Cirebon. Penyebab Sudirman tak ikut bersama 6 terpidana kasus Vina Cirebon diungkap Deddy Mulyadi. Menurut Deddy Mulyadi, Sudirman kini sudah mendapat fasilitas super nyaman meski masih berstatus sebagai terpidana kasus Vina Cirebon. Diingatkan kembali bahwa Sudirman bersama 6 terpidana divonis penjara seumur hidup dalam kasus Vina Cirebon. Selama penyidikan kasus Pegi Setiawan, para terpidana kasus Vina Cirebon ini dipinjam Polda Jabar dari Lapas Bancai dan Lapas Jelekong. Demul menyebut bahwa kini Sudirman sudah mendapat fasilitas
Saking nyamannya, Deddy Mulyadi menduga Sudirman tidak akan dikembalikan ke lapas Cirebon. Menurut Deddy Mulyadi, Sudirman mendapat fasilitas kamar dan tempat tidur yang bagus, handphone sampai uang. Sayangnya Deddy Mulyadi tak membocorkan keberadaan Sudirman, terpidana kasus Vina Cirebon. Akibat Sudirman tak ikut pulang ke lapas Cirebon, keluarga Sudirman merasa kecewa. Kata Beni, keluarga juga tak mengetahui keberadaan Sudirman. Keluarga berharap Sudirman juga lekas dikembalikan ke lapas Cirebon. Jan S. Huta Barat mengatakan, para terpidana tiba dengan selamat di lapas Cirebon setelah sebelumnya dipindahkan dari 2 lapas berbeda, yakni lapas Bancai dan lapas Jelekong. 6 terpidana itu sebelumnya 4 dari lapas Bancai dan 2 lainnya dari lapas Jelekong. Kini mereka kembali mendekam di lapas Cirebon setelah dipinjam Polda Jabar dalam rangka pengembangan kasus DPO terkait kasus Vina dan Eki Cirebon. Tim kuasa hukum 6 terpidana kasus Vina, Jan S. Huta Barat mengatakan memang seharusnya jumlah total ada 7 orang dengan Sudirman. Polda Jabar membantah kabar Ibtu Rudiana dicopot dari Kapolsek Kapetakan, Cirebon. Polda Jabar juga menyebut kabar Ibtu Rudiana diperiksa langsung oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit sebagai kabar menyesatkan. Hal ini diungkap Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Jules Abraham, Kamis, 15 Agustus 2024. Kombes Jules mengatakan, faktanya berdasarkan penelusuran Polda Jabar, narasi yang menyebut diam-diam Rudiana sudah diperiksa Kapolri soal kasus Vina Cirebon kemudian langsung dicopot dari jabatan Kapolsek tidaklah benar atau hoaks. Kami tak menemukan informasi valid soal Ibtu Rudiana sudah diperiksa Kapolri soal kasus Vina langsung dicopot dari jabatannya. Intinya, berita itu hoaks atau berita menyesatkan, ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024. Bantahan Polda Jabar ini bermula dari pernyataan mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Ito Sumardi yang menyebut Ibtu Rudiana sudah diperiksa Kapolri terkait kasus Vina. Respons kuasa hukum Ibtu Rudiana. Terkait hal itu, kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni mengaku tidak bisa berkomentar. Sebab menurut Pitra hal itu berkaitan dengan internal Polri. Akhirnya pihak Widyasari dan Mega Lestari melawan pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni. Pengacara Widi dan Mega, Muchtar Effendi bahkan menantang pengacara Ibtu Rudiana imbas tuduhan terhadap kliennya. Betapa tidak, Pitra Romadoni menuduh Widyasari, Mega Lestari dan Vina memiliki pekerjaan negatif. Tuduhan tersebut didasari hasil ekstrasi handphone Vina dalam kasus Cirebon 2016. Hasil ekstrasi ada percakapan antara Vina dengan Mega dan Teh Ayu soal job malam. Pitra Romadoni bahkan sampai meminta polisi memeriksa Mega Lestari dan Widyasari untuk mendalami maksud chat soal job malam ini. Menanggapi tuduhan tersebut, pengacara Mega dan Widi, Muchtar Effendi melakukan perlawanan. Muchtar langsung menyemprot pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni. Muchtar Effendi, Pitra terlalu masuk ke dalam ranah pribadi Mega dan Widi. Muchtar menegaskan agar Pitra Romadoni mempelajari dan memahami data soal kasus Vina Cirebon sebelum memberi pendapat. Pasalnya Pitra Romadoni menganggap bahwa data tersebut bukan hasil ekstrasi dari handphone Vina. Pitra menganggap data itu hasil ekstrasi dari handphone Mega Lestari dan Teh Ayu karena banyak nomor yang tertera. Padahal kepolisian melakukan ekstrasi pada handphone Vina. Muchtar Effendi menekankan menjadi pengacara tak bisa asal bicara. Muchtar Effendi bahkan secara tegas menantang pengacara Ibtu Romadoni, Pitra Romadoni. Menurutnya tindakan Pitra justru membuat kasus Vina Cirebon semakin keruh. Selain itu ada juga menurut Pitra chat dari Teh Ayu yang berisikan, kayaknya kita ngejok bae. Padahal Mega Lestari sudah menerangkan bahwa chat itu hanya candaannya dengan Vina. Salah satu kuasa hukum dari 6 terpidana kasus Vina Cirebon mendapat teror setelah melakukan pertemuan dengan LPSK. Gary mengaku kejadian menegangkan itu terjadi saat dirinya masuk ke jalan kawasan Rumah Sakit Pertamina. Tiba-tiba, pria berboncengan sepeda motor mengetuk mobilnya. Melihat situasi tersebut, Gary memutuskan untuk putar arah. Namun, pria yang berboncengan tersebut justru mengikutinya. Beruntung,
Saat itu ada truk yang mengadang. Kendati demikian belum terkonfirmasi siapa komplotan tersebut dan tujuannya apa melakukan penghadangan ke Gary. Pemilik data ekstraksi handphone Vina mendadak gagap saat mengetahui bahwa Mega tak memiliki pulsa pada Sabtu 27 Agustus 2016. Meski tak memiliki pulsa, namun pada data ekstraksi terdapat SMS dari nomor milik Mega yang masuk ke handphone Vina Cirebon. Hal inilah yang menjadi pertanyaan ahli psikologi forensik Reza Indragiri terhadap bukti chat dalam kasus Vina. Edwin Partogi Pasaribu menekankan bahwa kesaksian Widya dan Mega sesuai dengan bukti chat di handphone Vina. Mega Lestari pernah bercerita ia mengirim pesan, DHE, ke nomor Vina, namun pulsanya habis. Pesan, DHE, ini masuk ke handphone Vina sekitar pukul 1 WIB, 28 Agustus 2016. Informasinya pada zaman itu, operator Tri memberikan bonus SMS untuk pelanggannya pada dini hari. Hasil ekstraksi handphone Vina ternyata tidak dijadikan sebagai alat bukti dalam kasus Cirebon 2016. Bahkan saat sidang kasus Vina, tak ada saksi ahli yang khusus menjelaskan tentang bukti chat tersebut. Meski tak dijadikan alat bukti, namun penasihat ahli Kapolri Irjen Pol Purnawirawan, Arianto Sutadi menekankan bahwa kesalahan bukan dilakukan oleh penyidik kasus Vina Cirebon, melainkan jaksa penuntut umum. Arianto Sutadi menerangkan kewenangan penggunaan bukti di sidang kasus Vina Cirebon berada di tangan Jaksa Penuntut Umum, JPU. Kini Arianto Sutadi mengatakan baru menyadari alasan hakim menjatuhkan vonis seumur hidup pada terpidana kasus Vina Cirebon. Menurutnya pertimbangan hakim bukan hanya bukti yang sederhana. Arianto Sutadi mengatakan rupanya hakim juga mempertimbangkan bukti ekstraksi handphone Vina. Arianto mengatakan hasil ekstraksi handphone ini menjadi salah satu kerja scientific investigation dalam kasus Vina Cirebon. Pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu mengatakan bahwa sebenarnya hasil ekstraksi handphone itu tidak dimasukkan penyidik sebagai alat bukti. Menurutnya hasil ekstraksi ini ada dalam berkas namun tidak masuk ke daftar isi berkas penyidik kasus Vina Cirebon. Walau begitu Arianto Sutadi menekankan bahwa itu semua bukan kesalahan penyidik. Hasil ekstraksi handphone menjadi penting karena menunjukkan perbedaan waktu antara isi dakwaan dengan kejadian kasus Vina Cirebon yang sebenarnya. Dalam kesaksian sidang kasus Vina disebutkan Eki dan Vina dikejar dan dilempari pelaku pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Namun hasil ekstraksi handphone tertera chat Vina dan Widya Sari pukul 22.14 waktu Indonesia Barat. Artinya Vina masih hidup pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Kini terungkap alasan Sudirman tak ikut pulang ke lapas Cirebon bersama 6 terpidana kasus Vina Cirebon. Penyebab Sudirman tak ikut bersama 6 terpidana kasus Vina Cirebon diungkap Dedi Mulyadi. Menurut Dedi Mulyadi, Sudirman kini sudah mendapat fasilitas super nyaman meski masih berstatus sebagai terpidana kasus Vina Cirebon. Diingatkan kembali bahwa Sudirman bersama 6 terpidana divonis penjara seumur hidup dalam kasus Vina Cirebon. Selama penyidikan kasus Pegi Setiawan, para terpidana kasus Vina Cirebon ini dipinjam Polda Jabar dari Lapas Bancai dan Lapas Jelekong. Demul menyebut bahwa kini Sudirman sudah mendapat fasilitas. Saking nyamannya, Dedi Mulyadi menduga Sudirman tidak akan dikembalikan ke Lapas Cirebon. Menurut Dedi Mulyadi, Sudirman mendapat fasilitas kamar dan tempat tidur yang bagus, handphone sampai uang. Sayangnya Dedi Mulyadi tak membocorkan keberadaan Sudirman, terpidana kasus Vina Cirebon. Akibat Sudirman tak ikut pulang ke Lapas Cirebon, keluarga Sudirman merasa kecewa. Kata Beni, keluarga juga tak mengetahui keberadaan Sudirman.
Keluarga berharap Sudirman juga lekas dikembalikan ke lapas Cirebon. Jan S. Huta Barat mengatakan, para terpidana tiba dengan selamat di lapas Cirebon setelah sebelumnya dipindahkan dari 2 lapas berbeda, yakni lapas Bancai dan lapas Jelekong. 6 terpidana itu sebelumnya 4 dari lapas Bancai dan 2 lainnya dari lapas Jelekong. Kini mereka kembali mendekam di lapas Cirebon setelah dipinjam Polda Jabar dalam rangka pengembangan kasus DPO terkait kasus Vina dan Eki Cirebon. Tim kuasa hukum 6 terpidana kasus Vina, Jan S. Huta Barat mengatakan memang seharusnya jumlah total ada 7 orang dengan Sudirman. Polda Jabar membantah kabar Ibtu Rudiana dicopot dari Kapolsek Kapetakan, Cirebon. Polda Jabar juga menyebut kabar Ibtu Rudiana diperiksa langsung oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit sebagai kabar menyesatkan. Hal ini diungkap Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Jules Abraham, Kamis, 15 Agustus 2024. Kombes Jules mengatakan, faktanya berdasarkan penelusuran Polda Jabar, narasi yang menyebut diam-diam Rudiana sudah diperiksa Kapolri soal kasus Vina Cirebon kemudian langsung dicopot dari jabatan Kapolsek tidaklah benar atau hoaks. Kami tak menemukan informasi valid soal Ibtu Rudiana sudah diperiksa Kapolri soal kasus Vina langsung dicopot dari jabatannya. Intinya, berita itu hoaks atau berita menyesatkan, ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024. Bantahan Polda Jabar ini bermula dari pernyataan mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Ito Sumardi yang menyebut Ibtu Rudiana sudah diperiksa Kapolri terkait kasus Vina. Respons kuasa hukum Ibtu Rudiana. Terkait hal itu, kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni mengaku tidak bisa berkomentar. Sebab menurut Pitra hal itu berkaitan dengan internal Polri. Akhirnya pihak Widyasari dan Mega Lestari melawan pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni. Pengacara Widi dan Mega, Muchtar Effendi bahkan menantang pengacara Ibtu Rudiana imbas tuduhan terhadap kliennya. Betapa tidak, Pitra Romadoni menuduh Widyasari, Mega Lestari dan Vina memiliki pekerjaan negatif. Tuduhan tersebut didasari hasil ekstrasi handphone Vina dalam kasus Cirebon 2016. Hasil ekstrasi ada percakapan antara Vina dengan Mega dan Teh Ayu soal job malam. Pitra Romadoni bahkan sampai meminta polisi memeriksa Mega Lestari dan Widyasari untuk mendalami maksud chat soal job malam ini. Menanggapi tuduhan tersebut, pengacara Mega dan Widi, Muchtar Effendi melakukan perlawanan. Muchtar langsung menyemprot pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni. Muchtar Effendi, Pitra terlalu masuk ke dalam ranah pribadi Mega dan Widi. Muchtar menegaskan agar Pitra Romadoni mempelajari dan memahami data soal kasus Vina Cirebon sebelum memberi pendapat. Pasalnya Pitra Romadoni menganggap bahwa data tersebut bukan hasil ekstrasi dari handphone Vina. Pitra menganggap data itu hasil ekstrasi dari handphone Mega Lestari dan Teh Ayu karena banyak nomor yang tertera. Padahal kepolisian melakukan ekstrasi pada handphone Vina. Muchtar Effendi menekankan menjadi pengacara tak bisa asal bicara. Muchtar Effendi bahkan secara tegas menantang pengacara Ibtu Romadoni, Pitra Romadoni. Menurutnya tindakan Pitra justru membuat kasus Vina Cirebon semakin keruh. Selain itu ada juga menurut Pitra chat dari Teh Ayu yang berisikan, kayaknya kita ngejok bae. Padahal Mega Lestari sudah menerangkan bahwa chat itu hanya candaannya dengan Vina. Salah satu kuasa hukum dari 6 terpidana kasus Vina Cirebon mendapat teror setelah melakukan pertemuan dengan LPSK. Gary mengaku kejadian menegangkan itu terjadi saat dirinya masuk ke jalan kawasan Rumah Sakit Pertamina. Tiba-tiba, pria berboncengan sepeda motor mengetuk mobilnya. Melihat situasi tersebut, Gary memutuskan untuk putar arah. Namun, pria yang berboncengan tersebut justru mengikutinya. Beruntung, saat itu ada truk yang mengadang. Kendati demikian belum terkonfirmasi siapa komplotan tersebut dan tujuannya apa melakukan penghadangan ke Gary. Pemilik data ekstraksi handphone Vina mendadak gagap saat mengetahui bahwa Mega tak memiliki pulsa pada Sabtu 27 Agustus 2016.
Meski tak memiliki pulsa, namun pada data ekstraksi terdapat SMS dari nomor milik Mega yang masuk ke handphone Vina Cirebon. Hal inilah yang menjadi pertanyaan ahli psikologi forensik Reza Indragiri terhadap bukti chat dalam kasus Vina. Edwin Partogi Pasaribu menekankan bahwa kesaksian Widya dan Mega sesuai dengan bukti chat di handphone Vina. Mega Lestari pernah bercerita ia mengirim pesan, DHE, ke nomor Vina, namun pulsanya habis. Pesan, DHE, ini masuk ke handphone Vina sekitar pukul 1 WIB, 28 Agustus 2016. Informasinya pada zaman itu, operator Tri memberikan bonus SMS untuk pelanggannya pada dini hari. Hasil ekstraksi handphone Vina ternyata tidak dijadikan sebagai alat bukti dalam kasus Cirebon 2016. Bahkan saat sidang kasus Vina, tak ada saksi ahli yang khusus menjelaskan tentang bukti chat tersebut. Meski tak dijadikan alat bukti, namun penasihat ahli Kapolri Irjen Pol Purnawirawan, Arianto Sutadi menekankan bahwa kesalahan bukan dilakukan oleh penyidik kasus Vina Cirebon, melainkan jaksa penuntut umum. Arianto Sutadi menerangkan kewenangan penggunaan bukti di sidang kasus Vina Cirebon berada di tangan Jaksa Penuntut Umum, JPU. Kini Arianto Sutadi mengatakan baru menyadari alasan hakim menjatuhkan vonis seumur hidup pada terpidana kasus Vina Cirebon. Menurutnya pertimbangan hakim bukan hanya bukti yang sederhana. Arianto Sutadi mengatakan rupanya hakim juga mempertimbangkan bukti ekstraksi handphone Vina. Arianto mengatakan hasil ekstraksi handphone ini menjadi salah satu kerja scientific investigation dalam kasus Vina Cirebon. Pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu mengatakan bahwa sebenarnya hasil ekstraksi handphone itu tidak dimasukkan penyidik sebagai alat bukti. Menurutnya hasil ekstraksi ini ada dalam berkas namun tidak masuk ke daftar isi berkas penyidik kasus Vina Cirebon. Walau begitu Arianto Sutadi menekankan bahwa itu semua bukan kesalahan penyidik. Hasil ekstraksi handphone menjadi penting karena menunjukkan perbedaan waktu antara isi dakwaan dengan kejadian kasus Vina Cirebon yang sebenarnya. Dalam kesaksian sidang kasus Vina disebutkan Eki dan Vina dikejar dan dilempari pelaku pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Namun hasil ekstraksi handphone tertera chat Vina dan Widya Sari pukul 22.14 waktu Indonesia Barat. Artinya Vina masih hidup pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Kini terungkap alasan Sudirman tak ikut pulang ke lapas Cirebon bersama 6 terpidana kasus Vina Cirebon. Penyebab Sudirman tak ikut bersama 6 terpidana kasus Vina Cirebon diungkap Deddy Mulyadi. Menurut Deddy Mulyadi, Sudirman kini sudah mendapat fasilitas super nyaman meski masih berstatus sebagai terpidana kasus Vina Cirebon. Diingatkan kembali bahwa Sudirman bersama 6 terpidana divonis penjara seumur hidup dalam kasus Vina Cirebon. Selama penyidikan kasus Pegi Setiawan, para terpidana kasus Vina Cirebon ini dipinjam Polda Jabar dari Lapas Bancai dan Lapas Jelekong. Demul menyebut bahwa kini Sudirman sudah mendapat fasilitas. Saking nyamannya, Deddy Mulyadi menduga Sudirman tidak akan dikembalikan ke Lapas Cirebon. Menurut Deddy Mulyadi, Sudirman mendapat fasilitas kamar dan tempat tidur yang bagus, handphone sampai uang. Sayangnya Deddy Mulyadi tak membocorkan keberadaan Sudirman, terpidana kasus Vina Cirebon. Akibat Sudirman tak ikut pulang ke Lapas Cirebon, keluarga Sudirman merasa kecewa. Kata Beni, keluarga juga tak mengetahui keberadaan Sudirman. Keluarga berharap Sudirman juga lekas dikembalikan ke Lapas Cirebon. Jan S. Huta Barat mengatakan, para terpidana tiba dengan selamat di Lapas Cirebon setelah sebelumnya dipindahkan dari 2 lapas berbeda, yakni Lapas Bancai dan Lapas Jelekong. 6 terpidana itu sebelumnya 4 dari Lapas Bancai dan 2 lainnya dari Lapas Jelekong. Kini mereka kembali mendekam di Lapas Cirebon setelah dipinjam Polda Jabar dalam rangka pengembangan kasus DPO terkait kasus Vina dan Eki Cirebon.
Tim kuasa hukum 6 terpidana kasus Vina, Jan S. Huta Barat mengatakan memang seharusnya jumlah total ada 7 orang dengan Sudirman. Polda Jabar membantah kabar Ibtu Rudiana dicopot dari Kapolsek Kapetakan, Cirebon. Polda Jabar juga menyebut kabar Ibtu Rudiana diperiksa langsung oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit sebagai kabar menyesatkan. Hal ini diungkap Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Jules Abraham, Kamis, 15 Agustus 2024. Kombes Jules mengatakan, faktanya berdasarkan penelusuran Polda Jabar, narasi yang menyebut diam-diam Rudiana sudah diperiksa Kapolri soal kasus Vina Cirebon kemudian langsung dicopot dari jabatan Kapolsek tidaklah benar atau hoaks. Kami tak menemukan informasi valid soal Ibtu Rudiana sudah diperiksa Kapolri soal kasus Vina langsung dicopot dari jabatannya. Intinya, berita itu hoaks atau berita menyesatkan, ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024. Bantahan Polda Jabar ini bermula dari pernyataan mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Ito Sumardi yang menyebut Ibtu Rudiana sudah diperiksa Kapolri terkait kasus Vina. Respons kuasa hukum Ibtu Rudiana. Terkait hal itu, kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni mengaku tidak bisa berkomentar. Sebab menurut Pitra hal itu berkaitan dengan internal Polri. Akhirnya pihak Widyasari dan Mega Lestari melawan pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni. Pengacara Widi dan Mega, Muchtar Effendi bahkan menantang pengacara Ibtu Rudiana imbas tuduhan terhadap kliennya. Betapa tidak, Pitra Romadoni menuduh Widyasari, Mega Lestari dan Vina memiliki pekerjaan negatif. Tuduhan tersebut didasari hasil ekstrasi handphone Vina dalam kasus Cirebon 2016. Hasil ekstrasi ada percakapan antara Vina dengan Mega dan Teh Ayu soal job malam. Pitra Romadoni bahkan sampai meminta polisi memeriksa Mega Lestari dan Widyasari untuk mendalami maksud chat soal job malam ini. Menanggapi tuduhan tersebut, pengacara Mega dan Widi, Muchtar Effendi melakukan perlawanan. Muchtar langsung menyemprot pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni. Muchtar Effendi, Pitra terlalu masuk ke dalam ranah pribadi Mega dan Widi. Muchtar menegaskan agar Pitra Romadoni mempelajari dan memahami data soal kasus Vina Cirebon sebelum memberi pendapat. Pasalnya Pitra Romadoni menganggap bahwa data tersebut bukan hasil ekstrasi dari handphone Vina. Pitra menganggap data itu hasil ekstrasi dari handphone Mega Lestari dan Teh Ayu karena banyak nomor yang tertera. Padahal kepolisian melakukan ekstrasi pada handphone Vina. Muchtar Effendi menekankan menjadi pengacara tak bisa asal bicara. Muchtar Effendi bahkan secara tegas menantang pengacara Ibtu Romadoni, Pitra Romadoni. Menurutnya tindakan Pitra justru membuat kasus Vina Cirebon semakin keruh. Selain itu ada juga menurut Pitra chat dari Teh Ayu yang berisikan, kayaknya kita ngejob bae. Padahal Mega Lestari sudah menerangkan bahwa chat itu hanya candaannya dengan Vina. Salah satu kuasa hukum dari 6 terpidana kasus Vina Cirebon mendapat teror setelah melakukan pertemuan dengan LPSK. Gary mengaku kejadian menegangkan itu terjadi saat dirinya masuk ke jalan kawasan Rumah Sakit Pertamina. Tiba-tiba, pria berboncengan sepeda motor mengetuk mobilnya. Melihat situasi tersebut, Gary memutuskan untuk putar arah. Namun, pria yang berboncengan tersebut justru mengikutinya. Beruntung, saat itu ada truk yang mengadang. Kendati demikian belum terkonfirmasi siapa komplotan tersebut dan tujuannya apa melakukan penghadangan ke Gary. Pemilik data ekstraksi handphone Vina mendadak gagap saat mengetahui bahwa Mega tak memiliki pulsa pada Sabtu 27 Agustus 2016. Meski tak memiliki pulsa, namun pada data ekstrasi terdapat SMS dari nomor milik Mega yang masuk ke handphone Vina Cirebon. Hal inilah yang menjadi pertanyaan ahli psikologi forensik Reza Indragiri terhadap bukti chat dalam kasus Vina. Edwin Partogi Pasaribu menekankan bahwa kesaksian Widya dan Mega sesuai dengan bukti chat di handphone Vina. Mega Lestari pernah bercerita ia mengirim pesan, DHE, ke nomor Vina, namun pulsanya habis. Pesan, DHE, ini masuk ke handphone Vina sekitar pukul 1 WIB, 28 Agustus 2016.
Informasinya pada zaman itu, operator Tri memberikan bonus SMS untuk pelanggannya pada dini hari. Hasil ekstraksi handphone Vina ternyata tidak dijadikan sebagai alat bukti dalam kasus Cirebon 2016. Bahkan saat sidang kasus Vina, tak ada saksi ahli yang khusus menjelaskan tentang bukti chat tersebut. Meski tak dijadikan alat bukti, namun penasihat ahli Kapolri Irjen Pol Purnawirawan, Arianto Sutadi menekankan bahwa kesalahan bukan dilakukan oleh penyidik kasus Vina Cirebon, melainkan jaksa penuntut umum. Arianto Sutadi menerangkan kewenangan penggunaan bukti di sidang kasus Vina Cirebon berada di tangan Jaksa Penuntut Umum, JPU. Kini Arianto Sutadi mengatakan baru menyadari alasan hakim menjatuhkan vonis seumur hidup pada terpidana kasus Vina Cirebon. Menurutnya pertimbangan hakim bukan hanya bukti yang sederhana. Arianto Sutadi mengatakan rupanya hakim juga mempertimbangkan bukti ekstraksi handphone Vina. Arianto mengatakan hasil ekstraksi handphone ini menjadi salah satu kerja scientific investigation dalam kasus Vina Cirebon. Pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu mengatakan bahwa sebenarnya hasil ekstraksi handphone itu tidak dimasukkan penyidik sebagai alat bukti. Menurutnya hasil ekstraksi ini ada dalam berkas namun tidak masuk ke daftar isi berkas penyidik kasus Vina Cirebon. Walau begitu Arianto Sutadi menekankan bahwa itu semua bukan kesalahan penyidik. Hasil ekstraksi handphone menjadi penting karena menunjukkan perbedaan waktu antara isi dakwaan dengan kejadian kasus Vina Cirebon yang sebenarnya. Dalam kesaksian sidang kasus Vina disebutkan Eki dan Vina dikejar dan dilempari pelaku pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Namun hasil ekstraksi handphone tertera chat Vina dan Widya Sari pukul 22.14 waktu Indonesia Barat. Artinya Vina masih hidup pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Kini terungkap alasan Sudirman tak ikut pulang ke lapas Cirebon bersama 6 terpidana kasus Vina Cirebon. Penyebab Sudirman tak ikut bersama 6 terpidana kasus Vina Cirebon diungkap Deddy Mulyadi. Menurut Deddy Mulyadi, Sudirman kini sudah mendapat fasilitas super nyaman meski masih berstatus sebagai terpidana kasus Vina Cirebon. Diingatkan kembali bahwa Sudirman bersama 6 terpidana divonis penjara seumur hidup dalam kasus Vina Cirebon. Selama penyidikan kasus Pegi Setiawan, para terpidana kasus Vina Cirebon ini dipinjam Polda Jabar dari Lapas Bancai dan Lapas Jelekong. Demul menyebut bahwa kini Sudirman sudah mendapat fasilitas. Saking nyamannya, Deddy Mulyadi menduga Sudirman tidak akan dikembalikan ke Lapas Cirebon. Menurut Deddy Mulyadi, Sudirman mendapat fasilitas kamar dan tempat tidur yang bagus, handphone sampai uang. Sayangnya Deddy Mulyadi tak membocorkan keberadaan Sudirman, terpidana kasus Vina Cirebon. Akibat Sudirman tak ikut pulang ke Lapas Cirebon, keluarga Sudirman merasa kecewa. Kata Beni, keluarga juga tak mengetahui keberadaan Sudirman. Keluarga berharap Sudirman juga lekas dikembalikan ke Lapas Cirebon. Jan S. Huta Barat mengatakan, para terpidana tiba dengan selamat di Lapas Cirebon setelah sebelumnya dipindahkan dari 2 lapas berbeda, yakni Lapas Bancai dan Lapas Jelekong. 6 terpidana itu sebelumnya 4 dari Lapas Bancai dan 2 lainnya dari Lapas Jelekong. Kini mereka kembali mendekam di Lapas Cirebon setelah dipinjam Polda Jabar dalam rangka pengembangan kasus DPO terkait kasus Vina dan Eki Cirebon. Tim kuasa hukum 6 terpidana kasus Vina, Jan S. Huta Barat mengatakan memang seharusnya jumlah total ada 7 orang dengan Sudirman. Polda Jabar membantah kabar Ibtu Rudiana dicopot dari Kapolsek Kapetakan, Cirebon. Polda Jabar juga menyebut kabar Ibtu Rudiana diperiksa langsung oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit sebagai kabar menyesatkan. Hal ini diungkap Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Jules Abraham,
Kamis, 15 Agustus 2024. Kombes Jules mengatakan, faktanya berdasarkan penelusuran Polda Jabar, narasi yang menyebut diam-diam Rudiana sudah diperiksa Kapolri soal kasus Vina Cirebon kemudian langsung dicopot dari jabatan Kapolsek tidaklah benar atau hoaks. Kami tak menemukan informasi valid soal Ibtu Rudiana sudah diperiksa Kapolri soal kasus Vina langsung dicopot dari jabatannya. Intinya, berita itu hoaks atau berita menyesatkan, ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024. Bantahan Polda Jabar ini bermula dari pernyataan mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Ito Sumardi yang menyebut Ibtu Rudiana sudah diperiksa Kapolri terkait kasus Vina. Respons kuasa hukum Ibtu Rudiana. Terkait hal itu, kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni mengaku tidak bisa berkomentar. Sebab menurut Pitra hal itu berkaitan dengan internal Polri. Akhirnya pihak Widyasari dan Mega Lestari melawan pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni. Pengacara Widi dan Mega, Muchtar Effendi bahkan menantang pengacara Ibtu Rudiana imbas tuduhan terhadap kliennya. Betapa tidak, Pitra Romadoni menuduh Widyasari, Mega Lestari dan Vina memiliki pekerjaan negatif. Tuduhan tersebut didasari hasil ekstrasi handphone Vina dalam kasus Cirebon 2016. Hasil ekstrasi ada percakapan antara Vina dengan Mega dan Teh Ayu soal job malam. Pitra Romadoni bahkan sampai meminta polisi memeriksa Mega Lestari dan Widyasari untuk mendalami maksud chat soal job malam ini. Menanggapi tuduhan tersebut, pengacara Mega dan Widi, Muchtar Effendi melakukan perlawanan. Muchtar langsung menyemprot pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni. Muchtar Effendi, Pitra terlalu masuk ke dalam ranah pribadi Mega dan Widi. Muchtar menegaskan agar Pitra Romadoni mempelajari dan memahami data soal kasus Vina Cirebon sebelum memberi pendapat. Pasalnya Pitra Romadoni menganggap bahwa data tersebut bukan hasil ekstrasi dari handphone Vina. Pitra menganggap data itu hasil ekstrasi dari handphone Mega Lestari dan Teh Ayu karena banyak nomor yang tertera. Padahal kepolisian melakukan ekstrasi pada handphone Vina. Muchtar Effendi menekankan menjadi pengacara tak bisa asal bicara. Muchtar Effendi bahkan secara tegas menantang pengacara Ibtu Romadoni, Pitra Romadoni. Menurutnya tindakan Pitra justru membuat kasus Vina Cirebon semakin keruh. Selain itu ada juga menurut Pitra chat dari Teh Ayu yang berisikan, kayaknya kita ngejob bae. Padahal Mega Lestari sudah menerangkan bahwa chat itu hanya candaannya dengan Vina. Salah satu kuasa hukum dari 6 terpidana kasus Vina Cirebon mendapat teror setelah melakukan pertemuan dengan LPSK. Gary mengaku kejadian menegangkan itu terjadi saat dirinya masuk ke jalan kawasan Rumah Sakit Pertamina. Tiba-tiba, pria berboncengan sepeda motor mengetuk mobilnya. Melihat situasi tersebut, Gary memutuskan untuk putar arah. Namun, pria yang berboncengan tersebut justru mengikutinya. Beruntung, saat itu ada truk yang mengadang. Kendati demikian belum terkonfirmasi siapa komplotan tersebut dan tujuannya apa melakukan penghadangan ke Gary. Pemilik data ekstraksi handphone Vina mendadak gagap saat mengetahui bahwa Mega tak memiliki pulsa pada Sabtu 27 Agustus 2016. Meski tak memiliki pulsa, namun pada data ekstrasi terdapat SMS dari nomor milik Mega yang masuk ke handphone Vina Cirebon. Hal inilah yang menjadi pertanyaan ahli psikologi forensik Reza Indragiri terhadap bukti chat dalam kasus Vina. Edwin Partogi Pasaribu menekankan bahwa kesaksian Widya dan Mega sesuai dengan bukti chat di handphone Vina. Mega Lestari pernah bercerita ia mengirim pesan, DHE, ke nomor Vina, namun pulsanya habis. Pesan, DHE, ini masuk ke handphone Vina sekitar pukul 1 WIB, 28 Agustus 2016. Informasinya pada zaman itu, operator Tri memberikan bonus SMS untuk pelanggannya pada dini hari.
Hasil ekstraksi handphone Vina ternyata tidak dijadikan sebagai alat bukti dalam kasus Cirebon 2016. Bahkan saat sidang kasus Vina, tak ada saksi ahli yang khusus menjelaskan tentang bukti chat tersebut. Meski tak dijadikan alat bukti, namun penasihat ahli Kapolri Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi menekankan bahwa kesalahan bukan dilakukan oleh penyidik kasus Vina Cirebon, melainkan jaksa penuntut umum. Arianto Sutadi menerangkan kewenangan penggunaan bukti di sidang kasus Vina Cirebon berada di tangan jaksa penuntut umum, JPU. Kini Arianto Sutadi mengatakan baru menyadari alasan hakim menjatuhkan vonis seumur hidup pada terpidana kasus Vina Cirebon. Menurutnya pertimbangan hakim bukan hanya bukti yang sederhana. Arianto Sutadi mengatakan rupanya hakim juga mempertimbangkan bukti ekstraksi handphone Vina. Arianto mengatakan hasil ekstraksi handphone ini menjadi salah satu kerja scientific investigation dalam kasus Vina Cirebon. Pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu mengatakan bahwa sebenarnya hasil ekstraksi handphone itu tidak dimasukkan penyidik sebagai alat bukti. Menurutnya hasil ekstraksi ini ada dalam berkas namun tidak masuk ke daftar isi berkas penyidik kasus Vina Cirebon. Walau begitu Arianto Sutadi menekankan bahwa itu semua bukan kesalahan penyidik. Hasil ekstraksi handphone menjadi penting karena menunjukkan perbedaan waktu antara isi dakwaan dengan kejadian kasus Vina Cirebon yang sebenarnya. Dalam kesaksian sidang kasus Vina disebutkan Eki dan Vina dikejar dan dilempari pelaku pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Namun hasil ekstraksi handphone tertera chat Vina dan Widya Sari pukul 22.14 waktu Indonesia Barat. Artinya Vina masih hidup pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Kini terungkap alasan Sudirman tak ikut pulang ke lapas Cirebon bersama 6 terpidana kasus Vina Cirebon. Penyebab Sudirman tak ikut bersama 6 terpidana kasus Vina Cirebon diungkap Deddy Mulyadi. Menurut Deddy Mulyadi, Sudirman kini sudah mendapat fasilitas super nyaman meski masih berstatus sebagai terpidana kasus Vina Cirebon. Diingatkan kembali bahwa Sudirman bersama 6 terpidana divonis penjara seumur hidup dalam kasus Vina Cirebon. Selama penyidikan kasus Pegi Setiawan, para terpidana kasus Vina Cirebon ini dipinjam Polda Jabar dari Lapas Bancai dan Lapas Jelekong. Demul menyebut bahwa kini Sudirman sudah mendapat fasilitas. Saking nyamannya, Deddy Mulyadi menduga Sudirman tidak akan dikembalikan ke Lapas Cirebon. Menurut Deddy Mulyadi, Sudirman mendapat fasilitas kamar dan tempat tidur yang bagus, handphone sampai uang. Sayangnya Deddy Mulyadi tak membocorkan keberadaan Sudirman, terpidana kasus Vina Cirebon. Akibat Sudirman tak ikut pulang ke Lapas Cirebon, keluarga Sudirman merasa kecewa. Kata Beni, keluarga juga tak mengetahui keberadaan Sudirman. Keluarga berharap Sudirman juga lekas dikembalikan ke Lapas Cirebon. Jan S. Huta Barat mengatakan, para terpidana tiba dengan selamat di Lapas Cirebon setelah sebelumnya dipindahkan dari 2 lapas berbeda, yakni Lapas Bancai dan Lapas Jelekong. 6 terpidana itu sebelumnya 4 dari Lapas Bancai dan 2 lainnya dari Lapas Jelekong. Kini mereka kembali mendekam di Lapas Cirebon setelah dipinjam Polda Jabar dalam rangka pengembangan kasus DPO terkait kasus Vina dan Eki Cirebon. Tim kuasa hukum 6 terpidana kasus Vina, Jan S. Huta Barat mengatakan memang seharusnya jumlah total ada 7 orang dengan Sudirman. Polda Jabar membantah kabar Ibtu Rudiana dicopot dari Kapolsek Kapetakan, Cirebon. Polda Jabar juga menyebut kabar Ibtu Rudiana diperiksa langsung oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit sebagai kabar menyesatkan. Hal ini diungkap Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Jules Abraham, Kamis, 15 Agustus 2024. Kombes Jules mengatakan, faktanya berdasarkan penelusuran Polda Jabar, narasi yang menyebut diam-diam Rudiana sudah diperiksa Kapolri soal kasus Vina Cirebon kemudian langsung dicopot dari jabatan Kapolsek tidaklah benar atau hoaks. Kami tak menemukan informasi valid soal Ibtu Rudiana sudah diperiksa Kapolri soal kasus Vina langsung dicopot dari jabatannya. Intinya, berita itu hoaks atau berita menyesatkan, ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024. Bantahan Polda Jabar ini bermula dari pernyataan mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Ito Sumardi yang menyebut Ibtu Rudiana sudah diperiksa Kapolri terkait kasus Vina. Respons kuasa hukum Ibtu Rudiana.
Terkait hal itu, kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni mengaku tidak bisa berkomentar. Sebab menurut Pitra hal itu berkaitan dengan internal Polri. Akhirnya pihak Widyasari dan Mega Lestari melawan pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni. Pengacara Widi dan Mega, Muchtar Effendi bahkan menantang pengacara Ibtu Rudiana imbas tuduhan terhadap kliennya. Betapa tidak, Pitra Romadoni menuduh Widyasari, Mega Lestari dan Vina memiliki pekerjaan negatif. Tuduhan tersebut didasari hasil ekstrasi handphone Vina dalam kasus Cirebon 2016. Hasil ekstrasi ada percakapan antara Vina dengan Mega dan Teh Ayu soal job malam. Pitra Romadoni bahkan sampai meminta polisi memeriksa Mega Lestari dan Widyasari untuk mendalami maksud chat soal job malam ini. Menanggapi tuduhan tersebut, pengacara Mega dan Widi, Muchtar Effendi melakukan perlawanan. Muchtar langsung menyemprot pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni. Muchtar Effendi, Pitra terlalu masuk ke dalam ranah pribadi Mega dan Widi. Muchtar menegaskan agar Pitra Romadoni mempelajari dan memahami data soal kasus Vina Cirebon sebelum memberi pendapat. Pasalnya Pitra Romadoni menganggap bahwa data tersebut bukan hasil ekstrasi dari handphone Vina. Pitra menganggap data itu hasil ekstrasi dari handphone Mega Lestari dan Teh Ayu karena banyak nomor yang tertera. Padahal kepolisian melakukan ekstrasi pada handphone Vina. Muchtar Effendi menekankan menjadi pengacara tak bisa asal bicara. Muchtar Effendi bahkan secara tegas menantang pengacara Ibtu Romadoni, Pitra Romadoni. Menurutnya tindakan Pitra justru membuat kasus Vina Cirebon semakin keruh. Selain itu ada juga menurut Pitra chat dari Teh Ayu yang berisikan, kayaknya kita ngejok bae. Padahal Mega Lestari sudah menerangkan bahwa chat itu hanya candaannya dengan Vina. Salah satu kuasa hukum dari 6 terpidana kasus Vina Cirebon mendapat teror setelah melakukan pertemuan dengan LPSK. Gary mengaku kejadian menegangkan itu terjadi saat dirinya masuk ke jalan kawasan Rumah Sakit Pertamina. Tiba-tiba, pria berboncengan sepeda motor mengetuk mobilnya. Melihat situasi tersebut, Gary memutuskan untuk putar arah. Namun, pria yang berboncengan tersebut justru mengikutinya. Beruntung, saat itu ada truk yang mengadang. Kendati demikian belum terkonfirmasi siapa komplotan tersebut dan tujuannya apa melakukan penghadangan ke Gary. Pemilik data ekstraksi handphone Vina mendadak gagap saat mengetahui bahwa Mega tak memiliki pulsa pada Sabtu 27 Agustus 2016. Meski tak memiliki pulsa, namun pada data ekstrasi terdapat SMS dari nomor milik Mega yang masuk ke handphone Vina Cirebon. Hal inilah yang menjadi pertanyaan ahli psikologi forensik Reza Indragiri terhadap bukti chat dalam kasus Vina. Edwin Partogi Pasaribu menekankan bahwa kesaksian Widya dan Mega sesuai dengan bukti chat di handphone Vina. Mega Lestari pernah bercerita ia mengirim pesan, DHE, ke nomor Vina, namun pulsanya habis. Pesan, DHE, ini masuk ke handphone Vina sekitar pukul 1 WIB, 28 Agustus 2016. Informasinya pada zaman itu, operator Tri memberikan bonus SMS untuk pelanggannya pada dini hari. Hasil ekstraksi handphone Vina ternyata tidak dijadikan sebagai alat bukti dalam kasus Cirebon 2016. Bahkan saat sidang kasus Vina, tak ada saksi ahli yang khusus menjelaskan tentang bukti chat tersebut. Meski tak dijadikan alat bukti, namun penasihat ahli Kapolri Irjen Pol Purnawirawan, Arianto Sutadi menekankan bahwa kesalahan bukan dilakukan oleh penyidik kasus Vina Cirebon, melainkan jaksa penuntut umum.
Arianto Sutadi menerangkan kewenangan penggunaan bukti di sidang kasus Vina Cirebon berada di tangan Jaksa Penuntut Umum, JPU. Kini Arianto Sutadi mengatakan baru menyadari alasan hakim menjatuhkan vonis seumur hidup pada terpidana kasus Vina Cirebon. Menurutnya pertimbangan hakim bukan hanya bukti yang sederhana. Arianto Sutadi mengatakan rupanya hakim juga mempertimbangkan bukti ekstraksi handphone Vina. Arianto mengatakan hasil ekstraksi handphone ini menjadi salah satu kerja scientific investigation dalam kasus Vina Cirebon. Pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu mengatakan bahwa sebenarnya hasil ekstraksi handphone itu tidak dimasukkan penyidik sebagai alat bukti. Menurutnya hasil ekstraksi ini ada dalam berkas namun tidak masuk ke daftar isi berkas penyidik kasus Vina Cirebon. Walau begitu Arianto Sutadi menekankan bahwa itu semua bukan kesalahan penyidik. Hasil ekstraksi handphone menjadi penting karena menunjukkan perbedaan waktu antara isi dakwaan dengan kejadian kasus Vina Cirebon yang sebenarnya. Dalam kesaksian sidang kasus Vina disebutkan Eki dan Vina dikejar dan dilempari pelaku pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Namun hasil ekstraksi handphone tertera chat Vina dan Widya Sari pukul 22.14 waktu Indonesia Barat. Artinya Vina masih hidup pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Kini terungkap alasan Sudirman tak ikut pulang ke lapas Cirebon bersama 6 terpidana kasus Vina Cirebon. Penyebab Sudirman tak ikut bersama 6 terpidana kasus Vina Cirebon diungkap Deddy Mulyadi. Menurut Deddy Mulyadi, Sudirman kini sudah mendapat fasilitas super nyaman meski masih berstatus sebagai terpidana kasus Vina Cirebon. Diingatkan kembali bahwa Sudirman bersama 6 terpidana divonis penjara seumur hidup dalam kasus Vina Cirebon. Selama penyidikan kasus Pegi Setiawan, para terpidana kasus Vina Cirebon ini dipinjam Polda Jabar dari Lapas Bancai dan Lapas Jelekong. Demul menyebut bahwa kini Sudirman sudah mendapat fasilitas. Saking nyamannya, Deddy Mulyadi menduga Sudirman tidak akan dikembalikan ke Lapas Cirebon. Menurut Deddy Mulyadi, Sudirman mendapat fasilitas kamar dan tempat tidur yang bagus, handphone sampai uang. Sayangnya Deddy Mulyadi tak membocorkan keberadaan Sudirman, terpidana kasus Vina Cirebon. Akibat Sudirman tak ikut pulang ke Lapas Cirebon, keluarga Sudirman merasa kecewa. Kata Beni, keluarga juga tak mengetahui keberadaan Sudirman. Keluarga berharap Sudirman juga lekas dikembalikan ke Lapas Cirebon. Jan S. Huta Barat mengatakan, para terpidana tiba dengan selamat di Lapas Cirebon setelah sebelumnya dipindahkan dari 2 lapas berbeda, yakni Lapas Bancai dan Lapas Jelekong. 6 terpidana itu sebelumnya 4 dari Lapas Bancai dan 2 lainnya dari Lapas Jelekong. Kini mereka kembali mendekam di Lapas Cirebon setelah dipinjam Polda Jabar dalam rangka pengembangan kasus DPO terkait kasus Vina dan Eki Cirebon. Tim kuasa hukum 6 terpidana kasus Vina, Jan S. Huta Barat mengatakan memang seharusnya jumlah total ada 7 orang dengan Sudirman. Polda Jabar membantah kabar Ibtu Rudiana dicopot dari Kapolsek Kapetakan, Cirebon. Polda Jabar juga menyebut kabar Ibtu Rudiana diperiksa langsung oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit sebagai kabar menyesatkan. Hal ini diungkap Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Jules Abraham, Kamis, 15 Agustus 2024. Kombes Jules mengatakan, faktanya berdasarkan penelusuran Polda Jabar, narasi yang menyebut diam-diam Rudiana sudah diperiksa Kapolri soal kasus Vina Cirebon kemudian langsung dicopot dari jabatan Kapolsek tidaklah benar atau hoaks. Kami tak menemukan informasi valid soal Ibtu Rudiana sudah diperiksa Kapolri soal kasus Vina langsung dicopot dari jabatannya. Intinya, berita itu hoaks atau berita menyesatkan, ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024. Bantahan Polda Jabar ini bermula dari pernyataan mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Ito Sumardi yang menyebut Ibtu Rudiana sudah diperiksa Kapolri terkait kasus Vina. Respons kuasa hukum Ibtu Rudiana. Terkait hal itu, kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni mengaku tidak bisa berkomentar. Sebab menurut Pitra hal itu berkaitan dengan internal Polri. Akhirnya pihak Widya Sari dan Mega Lestari melawan pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni. Pengacara Widi dan Mega, Muchtar Effendi bahkan menantang pengacara Ibtu Rudiana imbas tuduhan terhadap kliennya.
Betapa tidak, Pitra Romadhoni menuduh Widyasari, Mega Lestari dan Vina memiliki pekerjaan negatif. Tuduhan tersebut didasari hasil ekstrasi handphone Vina dalam kasus Cirebon 2016. Hasil ekstrasi ada percakapan antara Vina dengan Mega dan Teh Ayu soal job malam. Pitra Romadhoni bahkan sampai meminta polisi memeriksa Mega Lestari dan Widyasari untuk mendalami maksud chat soal job malam ini. Menanggapi tuduhan tersebut, pengacara Mega dan Widi, Muchtar Effendi melakukan perlawanan. Muchtar langsung menyemprot pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadhoni. Muchtar Effendi, Pitra terlalu masuk ke dalam ranah pribadi Mega dan Widi. Muchtar menegaskan agar Pitra Romadhoni mempelajari dan memahami data soal kasus Vina Cirebon sebelum memberi pendapat. Pasalnya Pitra Romadhoni menganggap bahwa data tersebut bukan hasil ekstrasi dari handphone Vina. Pitra menganggap data itu hasil ekstrasi dari handphone Mega Lestari dan Teh Ayu karena banyak nomor yang tertera. Padahal kepolisian melakukan ekstrasi pada handphone Vina. Muchtar Effendi menekankan menjadi pengacara tak bisa asal bicara. Muchtar Effendi bahkan secara tegas menantang pengacara Ibtu Romadhoni, Pitra Romadhoni. Menurutnya tindakan Pitra justru membuat kasus Vina Cirebon semakin keruh. Selain itu ada juga menurut Pitra chat dari Teh Ayu yang berisikan, kayaknya kita ngejok bae. Padahal Mega Lestari sudah menerangkan bahwa chat itu hanya candaannya dengan Vina. Salah satu kuasa hukum dari 6 terpidana kasus Vina Cirebon mendapat teror setelah melakukan pertemuan dengan LPSK. Gary mengaku kejadian menegangkan itu terjadi saat dirinya masuk ke jalan kawasan Rumah Sakit Pertamina. Tiba-tiba, pria berboncengan sepeda motor mengetuk mobilnya. Melihat situasi tersebut, Gary memutuskan untuk putar arah. Namun, pria yang berboncengan tersebut justru mengikutinya. Beruntung, saat itu ada truk yang mengadang. Kendati demikian belum terkonfirmasi siapa komplotan tersebut dan tujuannya apa melakukan penghadangan ke Gary. Pemilik data ekstraksi handphone Vina mendadak gagap saat mengetahui bahwa Mega tak memiliki pulsa pada Sabtu 27 Agustus 2016. Meski tak memiliki pulsa, namun pada data ekstrasi terdapat SMS dari nomor milik Mega yang masuk ke handphone Vina Cirebon. Hal inilah yang menjadi pertanyaan ahli psikologi forensik Reza Indragiri terhadap bukti chat dalam kasus Vina. Edwin Partogi Pasaribu menekankan bahwa kesaksian Widya dan Mega sesuai dengan bukti chat di handphone Vina. Mega Lestari pernah bercerita ia mengirim pesan, DHE, ke nomor Vina, namun pulsanya habis. Pesan, DHE, ini masuk ke handphone Vina sekitar pukul 1 WIB, 28 Agustus 2016. Informasinya pada zaman itu, operator Tri memberikan bonus SMS untuk pelanggannya pada dini hari. Hasil ekstraksi handphone Vina ternyata tidak dijadikan sebagai alat bukti dalam kasus Cirebon 2016. Bahkan saat sidang kasus Vina, tak ada saksi ahli yang khusus menjelaskan tentang bukti chat tersebut. Meski tak dijadikan alat bukti, namun penasihat ahli Kapolri Irjen Pol Purnawirawan, Arianto Sutadi menekankan bahwa kesalahan bukan dilakukan oleh penyidik kasus Vina Cirebon, melainkan jaksa penuntut umum. Arianto Sutadi menerangkan kewenangan penggunaan bukti di sidang kasus Vina Cirebon berada di tangan Jaksa Penuntut Umum, JPU. Kini Arianto Sutadi mengatakan baru menyadari alasan hakim menjatuhkan vonis seumur hidup pada terpidana kasus Vina Cirebon. Menurutnya pertimbangan hakim bukan hanya bukti yang sederhana. Arianto Sutadi mengatakan rupanya hakim juga mempertimbangkan bukti ekstraksi handphone Vina. Arianto mengatakan hasil ekstraksi handphone ini menjadi salah satu kerja scientific investigation dalam kasus Vina Cirebon.
Pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu mengatakan bahwa sebenarnya hasil ekstraksi handphone itu tidak dimasukkan penyidik sebagai alat bukti. Menurutnya hasil ekstraksi ini ada dalam berkas namun tidak masuk ke daftar isi berkas penyidik kasus Vina Cirebon. Walau begitu Arianto Sutadi menekankan bahwa itu semua bukan kesalahan penyidik. Hasil ekstraksi handphone menjadi penting karena menunjukkan perbedaan waktu antara isi dakwaan dengan kejadian kasus Vina Cirebon yang sebenarnya. Dalam kesaksian sidang kasus Vina disebutkan Eki dan Vina dikejar dan dilempari pelaku pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Namun hasil ekstraksi handphone tertera chat Vina dan Widya Sari pukul 22.14 waktu Indonesia Barat. Artinya Vina masih hidup pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Kini terungkap alasan Sudirman tak ikut pulang ke lapas Cirebon bersama 6 terpidana kasus Vina Cirebon. Penyebab Sudirman tak ikut bersama 6 terpidana kasus Vina Cirebon diungkap Deddy Mulyadi. Menurut Deddy Mulyadi, Sudirman kini sudah mendapat fasilitas super nyaman meski masih berstatus sebagai terpidana kasus Vina Cirebon. Diingatkan kembali bahwa Sudirman bersama 6 terpidana divonis penjara seumur hidup dalam kasus Vina Cirebon. Selama penyidikan kasus Pegi Setiawan, para terpidana kasus Vina Cirebon ini dipinjam Polda Jabar dari Lapas Bancai dan Lapas Jelekong. Demul menyebut bahwa kini Sudirman sudah mendapat fasilitas. Saking nyamannya, Deddy Mulyadi menduga Sudirman tidak akan dikembalikan ke Lapas Cirebon. Menurut Deddy Mulyadi, Sudirman mendapat fasilitas kamar dan tempat tidur yang bagus, handphone sampai uang. Sayangnya Deddy Mulyadi tak membocorkan keberadaan Sudirman, terpidana kasus Vina Cirebon. Akibat Sudirman tak ikut pulang ke Lapas Cirebon, keluarga Sudirman merasa kecewa. Kata Beni, keluarga juga tak mengetahui keberadaan Sudirman. Keluarga berharap Sudirman juga lekas dikembalikan ke Lapas Cirebon. Jan S. Huta Barat mengatakan, para terpidana tiba dengan selamat di Lapas Cirebon setelah sebelumnya dipindahkan dari 2 lapas berbeda, yakni Lapas Bancai dan Lapas Jelekong. 6 terpidana itu sebelumnya 4 dari Lapas Bancai dan 2 lainnya dari Lapas Jelekong. Kini mereka kembali mendekam di Lapas Cirebon setelah dipinjam Polda Jabar dalam rangka pengembangan kasus DPO terkait kasus Vina dan Eki Cirebon. Tim kuasa hukum 6 terpidana kasus Vina, Jan S. Huta Barat mengatakan memang seharusnya jumlah total ada 7 orang dengan Sudirman. Polda Jabar membantah kabar Ibtu Rudiana dicopot dari Kapolsek Kapetakan, Cirebon. Polda Jabar juga menyebut kabar Ibtu Rudiana diperiksa langsung oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit sebagai kabar menyesatkan. Hal ini diungkap Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Jules Abraham, Kamis, 15 Agustus 2024. Kombes Jules mengatakan, faktanya berdasarkan penelusuran Polda Jabar, narasi yang menyebut diam-diam Rudiana sudah diperiksa Kapolri soal kasus Vina Cirebon kemudian langsung dicopot dari jabatan Kapolsek tidaklah benar atau hoaks. Kami tak menemukan informasi valid soal Ibtu Rudiana sudah diperiksa Kapolri soal kasus Vina langsung dicopot dari jabatannya. Intinya, berita itu hoaks atau berita menyesatkan, ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024. Bantahan Polda Jabar ini bermula dari pernyataan mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Ito Sumardi yang menyebut Ibtu Rudiana sudah diperiksa Kapolri terkait kasus Vina. Respons kuasa hukum Ibtu Rudiana. Terkait hal itu, kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni mengaku tidak bisa berkomentar. Sebab menurut Pitra hal itu berkaitan dengan internal Polri. Akhirnya pihak Widya Sari dan Mega Lestari melawan pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni. Pengacara Widi dan Mega, Muchtar Effendi bahkan menantang pengacara Ibtu Rudiana imbas tuduhan terhadap kliennya. Betapa tidak, Pitra Romadoni menuduh Widya Sari, Mega Lestari dan Vina memiliki pekerjaan negatif. Tuduhan tersebut didasari hasil ekstrasi handphone Vina dalam kasus Cirebon 2016. Hasil ekstrasi ada percakapan antara Vina dengan Mega dan Teh Ayu soal job malam. Pitra Romadoni bahkan sampai meminta polisi memeriksa Mega Lestari dan Widya Sari untuk mendalami maksud chat soal job malam ini. Menanggapi tuduhan tersebut, pengacara Mega dan Widi, Muchtar Effendi melakukan perlawanan.
Muchtar langsung menyemprot pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadhoni. Muchtar Effendi, Pitra terlalu masuk ke dalam ranah pribadi Mega dan Widi. Muchtar menegaskan agar Pitra Romadhoni mempelajari dan memahami data soal kasus Vina Cirebon sebelum memberi pendapat. Pasalnya Pitra Romadhoni menganggap bahwa data tersebut bukan hasil ekstraksi dari handphone Vina. Pitra menganggap data itu hasil ekstraksi dari handphone Mega Lestari dan Teh Ayu karena banyak nomor yang tertera. Padahal kepolisian melakukan ekstraksi pada handphone Vina. Muchtar Effendi menekankan menjadi pengacara tak bisa asal bicara. Muchtar Effendi bahkan secara tegas menantang pengacara Ibtu Romadhoni, Pitra Romadhoni. Menurutnya tindakan Pitra justru membuat kasus Vina Cirebon semakin keruh. Selain itu ada juga menurut Pitra chat dari Teh Ayu yang berisikan, kayaknya kita ngejok bae. Padahal Mega Lestari sudah menerangkan bahwa chat itu hanya candaannya dengan Vina. Salah satu kuasa hukum dari 6 terpidana kasus Vina Cirebon mendapat teror setelah melakukan pertemuan dengan LPSK. Gary mengaku kejadian menegangkan itu terjadi saat dirinya masuk ke jalan kawasan Rumah Sakit Pertamina. Tiba-tiba, pria berboncengan sepeda motor mengetuk mobilnya. Melihat situasi tersebut, Gary memutuskan untuk putar arah. Namun, pria yang berboncengan tersebut justru mengikutinya. Beruntung, saat itu ada truk yang mengadang. Kendati demikian belum terkonfirmasi siapa komplotan tersebut dan tujuannya apa melakukan penghadangan ke Gary. Pemilik data ekstraksi handphone Vina mendadak gagap saat mengetahui bahwa Mega tak memiliki pulsa pada Sabtu 27 Agustus 2016. Meski tak memiliki pulsa, namun pada data ekstraksi terdapat SMS dari nomor milik Mega yang masuk ke handphone Vina Cirebon. Hal inilah yang menjadi pertanyaan ahli psikologi forensik Reza Indragiri terhadap bukti chat dalam kasus Vina. Edwin Partogi Pasaribu menekankan bahwa kesaksian Widya dan Mega sesuai dengan bukti chat di handphone Vina. Mega Lestari pernah bercerita ia mengirim pesan, DHE, ke nomor Vina, namun pulsanya habis. Pesan, DHE, ini masuk ke handphone Vina sekitar pukul 1 WIB, 28 Agustus 2016. Informasinya pada zaman itu, operator Tri memberikan bonus SMS untuk pelanggannya pada dini hari. Hasil ekstraksi handphone Vina ternyata tidak dijadikan sebagai alat bukti dalam kasus Cirebon 2016. Bahkan saat sidang kasus Vina, tak ada saksi ahli yang khusus menjelaskan tentang bukti chat tersebut. Meski tak dijadikan alat bukti, namun penasihat ahli Kapolri Irjen Pol Purnawirawan, Arianto Sutadi menekankan bahwa kesalahan bukan dilakukan oleh penyidik kasus Vina Cirebon, melainkan jaksa penuntut umum. Arianto Sutadi menerangkan kewenangan penggunaan bukti di sidang kasus Vina Cirebon berada di tangan Jaksa Penuntut Umum, JPU. Kini Arianto Sutadi mengatakan baru menyadari alasan hakim menjatuhkan vonis seumur hidup pada terpidana kasus Vina Cirebon. Menurutnya pertimbangan hakim bukan hanya bukti yang sederhana. Arianto Sutadi mengatakan rupanya hakim juga mempertimbangkan bukti ekstraksi handphone Vina. Arianto mengatakan hasil ekstraksi handphone ini menjadi salah satu kerja scientific investigation dalam kasus Vina Cirebon. Pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu mengatakan bahwa sebenarnya hasil ekstraksi handphone itu tidak dimasukkan penyidik sebagai alat bukti. Menurutnya hasil ekstraksi ini ada dalam berkas namun tidak masuk ke daftar isi berkas penyidik kasus Vina Cirebon. Walau begitu Arianto Sutadi menekankan bahwa itu semua bukan kesalahan penyidik. Hasil ekstraksi handphone menjadi penting karena menunjukkan perbedaan waktu antara isi dakwaan dengan kejadian kasus Vina Cirebon yang sebenarnya.
Dalam kesaksian sidang kasus Vina disebutkan Eki dan Vina dikejar dan dilempari pelaku pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Namun hasil ekstraksi handphone tertera chat Vina dan Widya Sari pukul 22.14 waktu Indonesia Barat. Artinya Vina masih hidup pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Kini terungkap alasan Sudirman tak ikut pulang ke lapas Cirebon bersama 6 terpidana kasus Vina Cirebon. Penyebab Sudirman tak ikut bersama 6 terpidana kasus Vina Cirebon diungkap Deddy Mulyadi. Menurut Deddy Mulyadi, Sudirman kini sudah mendapat fasilitas super nyaman meski masih berstatus sebagai terpidana kasus Vina Cirebon. Diingatkan kembali bahwa Sudirman bersama 6 terpidana divonis penjara seumur hidup dalam kasus Vina Cirebon. Selama penyidikan kasus Peggy Setiawan, para terpidana kasus Vina Cirebon ini dipinjam Polda Jabar dari Lapas Bancai dan Lapas Jelekong. Demul menyebut bahwa kini Sudirman sudah mendapat fasilitas. Saking nyamannya, Deddy Mulyadi menduga Sudirman tidak akan dikembalikan ke Lapas Cirebon. Menurut Deddy Mulyadi, Sudirman mendapat fasilitas kamar dan tempat tidur yang bagus, handphone sampai uang. Sayangnya Deddy Mulyadi tak membocorkan keberadaan Sudirman, terpidana kasus Vina Cirebon. Akibat Sudirman tak ikut pulang ke Lapas Cirebon, keluarga Sudirman merasa kecewa. Kata Beni, keluarga juga tak mengetahui keberadaan Sudirman. Keluarga berharap Sudirman juga lekas dikembalikan ke Lapas Cirebon. Jan S. Huta Barat mengatakan, para terpidana tiba dengan selamat di Lapas Cirebon setelah sebelumnya dipindahkan dari 2 lapas berbeda, yakni Lapas Bancai dan Lapas Jelekong. 6 terpidana itu sebelumnya 4 dari Lapas Bancai dan 2 lainnya dari Lapas Jelekong. Kini mereka kembali mendekam di Lapas Cirebon setelah dipinjam Polda Jabar dalam rangka pengembangan kasus DPO terkait kasus Vina dan Eki Cirebon. Tim kuasa hukum 6 terpidana kasus Vina, Jan S. Huta Barat mengatakan memang seharusnya jumlah total ada 7 orang dengan Sudirman. Polda Jabar membantah kabar Ibtu Rudiana dicopot dari Kapolsek Kapetakan, Cirebon. Polda Jabar juga menyebut kabar Ibtu Rudiana diperiksa langsung oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit sebagai kabar menyesatkan. Hal ini diungkap Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Jules Abraham, Kamis, 15 Agustus 2024. Kombes Jules mengatakan, faktanya berdasarkan penelusuran Polda Jabar, narasi yang menyebut diam-diam Rudiana sudah diperiksa Kapolri soal kasus Vina Cirebon kemudian langsung dicopot dari jabatan Kapolsek tidaklah benar atau hoaks. Kami tak menemukan informasi valid soal Ibtu Rudiana sudah diperiksa Kapolri soal kasus Vina langsung dicopot dari jabatannya. Intinya, berita itu hoaks atau berita menyesatkan, ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024. Bantahan Polda Jabar ini bermula dari pernyataan mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Ito Sumardi yang menyebut Ibtu Rudiana sudah diperiksa Kapolri terkait kasus Vina. Respons kuasa hukum Ibtu Rudiana. Terkait hal itu, kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni mengaku tidak bisa berkomentar. Sebab menurut Pitra hal itu berkaitan dengan internal Polri. Akhirnya pihak Widya Sari dan Mega Lestari melawan pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni. Pengacara Widi dan Mega, Muchtar Effendi bahkan menantang pengacara Ibtu Rudiana imbas tuduhan terhadap kliennya. Betapa tidak, Pitra Romadoni menuduh Widya Sari, Mega Lestari dan Vina memiliki pekerjaan negatif. Tuduhan tersebut didasari hasil ekstrasi handphone Vina dalam kasus Cirebon 2016. Hasil ekstrasi ada percakapan antara Vina dengan Mega dan Teh Ayu soal job malam. Pitra Romadoni bahkan sampai meminta polisi memeriksa Mega Lestari dan Widya Sari untuk mendalami maksud chat soal job malam ini. Menanggapi tuduhan tersebut, pengacara Mega dan Widi, Muchtar Effendi melakukan perlawanan. Muchtar langsung menyemprot pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni. Muchtar Effendi, Pitra terlalu masuk ke dalam ranah pribadi Mega dan Widi. Muchtar menegaskan agar Pitra Romadoni mempelajari dan memahami data soal kasus Vina Cirebon sebelum memberi pendapat. Pasalnya Pitra Romadoni menganggap bahwa data tersebut bukan hasil ekstrasi dari handphone Vina. Pitra menganggap data itu hasil ekstrasi dari handphone Mega Lestari dan Teh Ayu karena banyak nomor yang tertera.
Padahal kepolisian melakukan ekstrasi pada handphone Vina. Muchtar Effendi menekankan menjadi pengacara tak bisa asal bicara. Muchtar Effendi bahkan secara tegas menantang pengacara Ibtu Romadhoni, Pitra Romadhoni. Menurutnya tindakan Pitra justru membuat kasus Vina Cirebon semakin keruh. Selain itu ada juga menurut Pitra chat dari Teh Ayu yang berisikan, kayaknya kita ngejok bae. Padahal Mega Lestari sudah menerangkan bahwa chat itu hanya candaannya dengan Vina. Salah satu kuasa hukum dari 6 terpidana kasus Vina Cirebon mendapat teror setelah melakukan pertemuan dengan LPSK. Gary mengaku kejadian menegangkan itu terjadi saat dirinya masuk ke jalan kawasan Rumah Sakit Pertamina. Tiba-tiba, pria berboncengan sepeda motor mengetuk mobilnya. Melihat situasi tersebut, Gary memutuskan untuk putar arah. Namun, pria yang berboncengan tersebut justru mengikutinya. Beruntung, saat itu ada truk yang mengadang. Kendati demikian belum terkonfirmasi siapa komplotan tersebut dan tujuannya apa melakukan penghadangan ke Gary. Pemilik data ekstraksi handphone Vina mendadak gagap saat mengetahui bahwa Mega tak memiliki pulsa pada Sabtu 27 Agustus 2016. Meski tak memiliki pulsa, namun pada data ekstraksi terdapat SMS dari nomor milik Mega yang masuk ke handphone Vina Cirebon. Hal inilah yang menjadi pertanyaan ahli psikologi forensik Reza Indragiri terhadap bukti chat dalam kasus Vina. Edwin Partogi Pasaribu menekankan bahwa kesaksian Widya dan Mega sesuai dengan bukti chat di handphone Vina. Mega Lestari pernah bercerita ia mengirim pesan, DHE, ke nomor Vina, namun pulsanya habis. Pesan, DHE, ini masuk ke handphone Vina sekitar pukul 1 WIB, 28 Agustus 2016. Informasinya pada zaman itu, operator Tri memberikan bonus SMS untuk pelanggannya pada dini hari. Hasil ekstraksi handphone Vina ternyata tidak dijadikan sebagai alat bukti dalam kasus Cirebon 2016. Bahkan saat sidang kasus Vina, tak ada saksi ahli yang khusus menjelaskan tentang bukti chat tersebut. Meski tak dijadikan alat bukti, namun penasihat ahli Kapolri Irjen Pol Purnawirawan, Arianto Sutadi menekankan bahwa kesalahan bukan dilakukan oleh penyidik kasus Vina Cirebon, melainkan jaksa penuntut umum. Arianto Sutadi menerangkan kewenangan penggunaan bukti di sidang kasus Vina Cirebon berada di tangan Jaksa Penuntut Umum, JPU. Kini Arianto Sutadi mengatakan baru menyadari alasan hakim menjatuhkan vonis seumur hidup pada terpidana kasus Vina Cirebon. Menurutnya pertimbangan hakim bukan hanya bukti yang sederhana. Arianto Sutadi mengatakan rupanya hakim juga mempertimbangkan bukti ekstraksi handphone Vina. Arianto mengatakan hasil ekstraksi handphone ini menjadi salah satu kerja scientific investigation dalam kasus Vina Cirebon. Pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu mengatakan bahwa sebenarnya hasil ekstraksi handphone itu tidak dimasukkan penyidik sebagai alat bukti. Menurutnya hasil ekstraksi ini ada dalam berkas namun tidak masuk ke daftar isi berkas penyidik kasus Vina Cirebon. Walau begitu Arianto Sutadi menekankan bahwa itu semua bukan kesalahan penyidik. Hasil ekstraksi handphone menjadi penting karena menunjukkan perbedaan waktu antara isi dakwaan dengan kejadian kasus Vina Cirebon yang sebenarnya. Dalam kesaksian sidang kasus Vina disebutkan Eki dan Vina dikejar dan dilempari pelaku pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Namun hasil ekstraksi handphone tertera chat Vina dan Widya Sari pukul 22.14 waktu Indonesia Barat. Artinya Vina masih hidup pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Kini terungkap alasan Sudirman tak ikut pulang ke lapas Cirebon bersama 6 terpidana kasus Vina Cirebon.
Penyebab Sudirman tak ikut bersama 6 terpidana kasus Vina Cirebon diungkap Deddy Mulyadi. Menurut Deddy Mulyadi, Sudirman kini sudah mendapat fasilitas super nyaman meski masih berstatus sebagai terpidana kasus Vina Cirebon. Diingatkan kembali bahwa Sudirman bersama 6 terpidana divonis penjara seumur hidup dalam kasus Vina Cirebon. Selama penyidikan kasus Peggy Setiawan, para terpidana kasus Vina Cirebon ini dipinjam Polda Jabar dari Lapas Bancai dan Lapas Jelekong. Demul menyebut bahwa kini Sudirman sudah mendapat fasilitas. Saking nyamannya, Deddy Mulyadi menduga Sudirman tidak akan dikembalikan ke Lapas Cirebon. Menurut Deddy Mulyadi, Sudirman mendapat fasilitas kamar dan tempat tidur yang bagus, handphone sampai uang. Sayangnya Deddy Mulyadi tak membocorkan keberadaan Sudirman, terpidana kasus Vina Cirebon. Akibat Sudirman tak ikut pulang ke Lapas Cirebon, keluarga Sudirman merasa kecewa. Kata Benny, keluarga juga tak mengetahui keberadaan Sudirman. Keluarga berharap Sudirman juga lekas dikembalikan ke Lapas Cirebon. Jan S. Huta Barat mengatakan, para terpidana tiba dengan selamat di Lapas Cirebon setelah sebelumnya dipindahkan dari 2 lapas berbeda, yakni Lapas Bancai dan Lapas Jelekong. 6 terpidana itu sebelumnya 4 dari Lapas Bancai dan 2 lainnya dari Lapas Jelekong. Kini mereka kembali mendekam di Lapas Cirebon setelah dipinjam Polda Jabar dalam rangka pengembangan kasus DPO terkait kasus Vina dan Eki Cirebon. Tim kuasa hukum 6 terpidana kasus Vina, Jan S. Huta Barat mengatakan memang seharusnya jumlah total ada 7 orang dengan Sudirman. Polda Jabar membantah kabar Ibtu Rudiana dicopot dari Kapolsek Kapetakan, Cirebon. Polda Jabar juga menyebut kabar Ibtu Rudiana diperiksa langsung oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit sebagai kabar menyesatkan. Hal ini diungkap Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Jules Abraham, Kamis, 15 Agustus 2024. Kombes Jules mengatakan, faktanya berdasarkan penelusuran Polda Jabar, narasi yang menyebut diam-diam Rudiana sudah diperiksa Kapolri soal kasus Vina Cirebon kemudian langsung dicopot dari jabatan Kapolsek tidaklah benar atau hoaks. Kami tak menemukan informasi valid soal Ibtu Rudiana sudah diperiksa Kapolri soal kasus Vina langsung dicopot dari jabatannya. Intinya, berita itu hoaks atau berita menyesatkan, ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024. Bantahan Polda Jabar ini bermula dari pernyataan mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Ito Sumardi yang menyebut Ibtu Rudiana sudah diperiksa Kapolri terkait kasus Vina. Respons kuasa hukum Ibtu Rudiana. Terkait hal itu, kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni mengaku tidak bisa berkomentar. Sebab menurut Pitra hal itu berkaitan dengan internal Polri. Akhirnya pihak Widyasari dan Mega Lestari melawan pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni. Pengacara Widi dan Mega, Muchtar Effendi bahkan menantang pengacara Ibtu Rudiana imbas tuduhan terhadap kliennya. Betapa tidak, Pitra Romadoni menuduh Widyasari, Mega Lestari dan Vina memiliki pekerjaan negatif. Tuduhan tersebut didasari hasil ekstrasi handphone Vina dalam kasus Cirebon 2016. Hasil ekstrasi ada percakapan antara Vina dengan Mega dan Teh Ayu soal job malam. Pitra Romadoni bahkan sampai meminta polisi memeriksa Mega Lestari dan Widyasari untuk mendalami maksud chat soal job malam ini. Menanggapi tuduhan tersebut, pengacara Mega dan Widi, Muchtar Effendi melakukan perlawanan. Muchtar langsung menyemprot pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni. Muchtar Effendi, Pitra terlalu masuk ke dalam ranah pribadi Mega dan Widi. Muchtar menegaskan agar Pitra Romadoni mempelajari dan memahami data soal kasus Vina Cirebon sebelum memberi pendapat. Pasalnya Pitra Romadoni menganggap bahwa data tersebut bukan hasil ekstrasi dari handphone Vina. Pitra menganggap data itu hasil ekstrasi dari handphone Mega Lestari dan Teh Ayu karena banyak nomor yang tertera. Padahal kepolisian melakukan ekstrasi pada handphone Vina. Muchtar Effendi menekankan menjadi pengacara tak bisa asal bicara. Muchtar Effendi bahkan secara tegas menantang pengacara Ibtu Romadoni, Pitra Romadoni. Menurutnya tindakan Pitra justru membuat kasus Vina Cirebon semakin keruh. Selain itu ada juga menurut Pitra chat dari Teh Ayu yang berisikan, kayaknya kita ngejok bae. Padahal Mega Lestari sudah menerangkan bahwa chat itu hanya candaannya dengan Vina.
Salah satu kuasa hukum dari 6 terpidana kasus Vina Cirebon mendapat teror setelah melakukan pertemuan dengan LPSK. Gary mengaku kejadian menegangkan itu terjadi saat dirinya masuk ke jalan kawasan Rumah Sakit Pertamina. Tiba-tiba, pria berboncengan sepeda motor mengetuk mobilnya. Melihat situasi tersebut, Gary memutuskan untuk putar arah. Namun, pria yang berboncengan tersebut justru mengikutinya. Beruntung, saat itu ada truk yang mengadang. Kendati demikian belum terkonfirmasi siapa komplotan tersebut dan tujuannya apa melakukan penghadangan ke Gary. Pemilik data ekstraksi handphone Vina mendadak gagap saat mengetahui bahwa Mega tak memiliki pulsa pada Sabtu 27 Agustus 2016. Meski tak memiliki pulsa, namun pada data ekstraksi terdapat SMS dari nomor milik Mega yang masuk ke handphone Vina Cirebon. Hal inilah yang menjadi pertanyaan ahli psikologi forensik Reza Indragiri terhadap bukti chat dalam kasus Vina. Edwin Partogi Pasaribu menekankan bahwa kesaksian Widya dan Mega sesuai dengan bukti chat di handphone Vina. Mega Lestari pernah bercerita ia mengirim pesan, DHE, ke nomor Vina, namun pulsanya habis. Pesan, DHE, ini masuk ke handphone Vina sekitar pukul 1 WIB, 28 Agustus 2016. Informasinya pada zaman itu, operator Tri memberikan bonus SMS untuk pelanggannya pada dini hari. Hasil ekstraksi handphone Vina ternyata tidak dijadikan sebagai alat bukti dalam kasus Cirebon 2016. Bahkan saat sidang kasus Vina, tak ada saksi ahli yang khusus menjelaskan tentang bukti chat tersebut. Meski tak dijadikan alat bukti, namun penasihat ahli Kapolri Irjen Pol Purnawirawan, Arianto Sutadi menekankan bahwa kesalahan bukan dilakukan oleh penyidik kasus Vina Cirebon, melainkan jaksa penuntut umum. Arianto Sutadi menerangkan kewenangan penggunaan bukti di sidang kasus Vina Cirebon berada di tangan Jaksa Penuntut Umum, JPU. Kini Arianto Sutadi mengatakan baru menyadari alasan hakim menjatuhkan vonis seumur hidup pada terpidana kasus Vina Cirebon. Menurutnya pertimbangan hakim bukan hanya bukti yang sederhana. Arianto Sutadi mengatakan rupanya hakim juga mempertimbangkan bukti ekstraksi handphone Vina. Arianto mengatakan hasil ekstraksi handphone ini menjadi salah satu kerja scientific investigation dalam kasus Vina Cirebon. Pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu mengatakan bahwa sebenarnya hasil ekstraksi handphone itu tidak dimasukkan penyidik sebagai alat bukti. Menurutnya hasil ekstraksi ini ada dalam berkas namun tidak masuk ke daftar isi berkas penyidik kasus Vina Cirebon. Walau begitu Arianto Sutadi menekankan bahwa itu semua bukan kesalahan penyidik. Hasil ekstraksi handphone menjadi penting karena menunjukkan perbedaan waktu antara isi dakwaan dengan kejadian kasus Vina Cirebon yang sebenarnya. Dalam kesaksian sidang kasus Vina disebutkan Eki dan Vina dikejar dan dilempari pelaku pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Namun hasil ekstraksi handphone tertera chat Vina dan Widya Sari pukul 22.14 waktu Indonesia Barat. Artinya Vina masih hidup pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Kini terungkap alasan Sudirman tak ikut pulang ke lapas Cirebon bersama 6 terpidana kasus Vina Cirebon. Penyebab Sudirman tak ikut bersama 6 terpidana kasus Vina Cirebon diungkap Deddy Mulyadi. Menurut Deddy Mulyadi, Sudirman kini sudah mendapat fasilitas super nyaman meski masih berstatus sebagai terpidana kasus Vina Cirebon. Diingatkan kembali bahwa Sudirman bersama 6 terpidana divonis penjara seumur hidup dalam kasus Vina Cirebon. Selama penyidikan kasus Pegi Setiawan, para terpidana kasus Vina Cirebon ini dipinjam Polda Jabar dari Lapas Bancai dan Lapas Jelekong. Demul menyebut bahwa kini Sudirman sudah mendapat fasilitas.
Saking nyamannya, Deddy Mulyadi menduga Sudirman tidak akan dikembalikan ke lapas Cirebon. Menurut Deddy Mulyadi, Sudirman mendapat fasilitas kamar dan tempat tidur yang bagus, handphone sampai uang. Sayangnya Deddy Mulyadi tak membocorkan keberadaan Sudirman, terpidana kasus Vina Cirebon. Akibat Sudirman tak ikut pulang ke lapas Cirebon, keluarga Sudirman merasa kecewa. Kata Beni, keluarga juga tak mengetahui keberadaan Sudirman. Keluarga berharap Sudirman juga lekas dikembalikan ke lapas Cirebon. Jan S. Huta Barat mengatakan, para terpidana tiba dengan selamat di lapas Cirebon setelah sebelumnya dipindahkan dari 2 lapas berbeda, yakni lapas Bancai dan lapas Jelekong. 6 terpidana itu sebelumnya 4 dari lapas Bancai dan 2 lainnya dari lapas Jelekong. Kini mereka kembali mendekam di lapas Cirebon setelah dipinjam Polda Jabar dalam rangka pengembangan kasus DPO terkait kasus Vina dan Eki Cirebon. Tim kuasa hukum 6 terpidana kasus Vina, Jan S. Huta Barat mengatakan memang seharusnya jumlah total ada 7 orang dengan Sudirman. Polda Jabar membantah kabar Ibtu Rudiana dicopot dari Kapolsek Kapetakan, Cirebon. Polda Jabar juga menyebut kabar Ibtu Rudiana diperiksa langsung oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit sebagai kabar menyesatkan. Hal ini diungkap Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Jules Abraham, Kamis, 15 Agustus 2024. Kombes Jules mengatakan, faktanya berdasarkan penelusuran Polda Jabar, narasi yang menyebut diam-diam Rudiana sudah diperiksa Kapolri soal kasus Vina Cirebon kemudian langsung dicopot dari jabatan Kapolsek tidaklah benar atau hoaks. Kami tak menemukan informasi valid soal Ibtu Rudiana sudah diperiksa Kapolri soal kasus Vina langsung dicopot dari jabatannya. Intinya, berita itu hoaks atau berita menyesatkan, ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024. Bantahan Polda Jabar ini bermula dari pernyataan mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Ito Sumardi yang menyebut Ibtu Rudiana sudah diperiksa Kapolri terkait kasus Vina. Respons kuasa hukum Ibtu Rudiana. Terkait hal itu, kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni mengaku tidak bisa berkomentar. Sebab menurut Pitra hal itu berkaitan dengan internal Polri. Akhirnya pihak Widyasari dan Mega Lestari melawan pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni. Pengacara Widi dan Mega, Muchtar Effendi bahkan menantang pengacara Ibtu Rudiana imbas tuduhan terhadap kliennya. Betapa tidak, Pitra Romadoni menuduh Widyasari, Mega Lestari dan Vina memiliki pekerjaan negatif. Tuduhan tersebut didasari hasil ekstrasi handphone Vina dalam kasus Cirebon 2016. Hasil ekstrasi ada percakapan antara Vina dengan Mega dan Teh Ayu soal job malam. Pitra Romadoni bahkan sampai meminta polisi memeriksa Mega Lestari dan Widyasari untuk mendalami maksud chat soal job malam ini. Menanggapi tuduhan tersebut, pengacara Mega dan Widi, Muchtar Effendi melakukan perlawanan. Muchtar langsung menyemprot pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni. Muchtar Effendi, Pitra terlalu masuk ke dalam ranah pribadi Mega dan Widi. Muchtar menegaskan agar Pitra Romadoni mempelajari dan memahami data soal kasus Vina Cirebon sebelum memberi pendapat. Pasalnya Pitra Romadoni menganggap bahwa data tersebut bukan hasil ekstrasi dari handphone Vina. Pitra menganggap data itu hasil ekstrasi dari handphone Mega Lestari dan Teh Ayu karena banyak nomor yang tertera. Padahal kepolisian melakukan ekstrasi pada handphone Vina. Muchtar Effendi menekankan menjadi pengacara tak bisa asal bicara. Muchtar Effendi bahkan secara tegas menantang pengacara Ibtu Romadoni, Pitra Romadoni. Menurutnya tindakan Pitra justru membuat kasus Vina Cirebon semakin keruh. Selain itu ada juga menurut Pitra chat dari Teh Ayu yang berisikan, kayaknya kita ngejok bae. Padahal Mega Lestari sudah menerangkan bahwa chat itu hanya candaannya dengan Vina. Salah satu kuasa hukum dari 6 terpidana kasus Vina Cirebon mendapat teror setelah melakukan pertemuan dengan LPSK. Gary mengaku kejadian menegangkan itu terjadi saat dirinya masuk ke jalan kawasan Rumah Sakit Pertamina. Tiba-tiba, pria berboncengan sepeda motor mengetuk mobilnya. Melihat situasi tersebut, Gary memutuskan untuk putar arah. Namun, pria yang berboncengan tersebut justru mengikutinya. Beruntung,
Saat itu ada truk yang mengadang. Kendati demikian belum terkonfirmasi siapa komplotan tersebut dan tujuannya apa melakukan penghadangan ke Gary. Pemilik data ekstraksi handphone Vina mendadak gagap saat mengetahui bahwa Mega tak memiliki pulsa pada Sabtu 27 Agustus 2016. Meski tak memiliki pulsa, namun pada data ekstraksi terdapat SMS dari nomor milik Mega yang masuk ke handphone Vina Cirebon. Hal inilah yang menjadi pertanyaan ahli psikologi forensik Reza Indragiri terhadap bukti chat dalam kasus Vina. Edwin Partogi Pasaribu menekankan bahwa kesaksian Widya dan Mega sesuai dengan bukti chat di handphone Vina. Mega Lestari pernah bercerita ia mengirim pesan, DHE, ke nomor Vina, namun pulsanya habis. Pesan, DHE, ini masuk ke handphone Vina sekitar pukul 1 WIB, 28 Agustus 2016. Informasinya pada zaman itu, operator Tri memberikan bonus SMS untuk pelanggannya pada dini hari. Hasil ekstraksi handphone Vina ternyata tidak dijadikan sebagai alat bukti dalam kasus Cirebon 2016. Bahkan saat sidang kasus Vina, tak ada saksi ahli yang khusus menjelaskan tentang bukti chat tersebut. Meski tak dijadikan alat bukti, namun penasihat ahli Kapolri Irjen Pol Purnawirawan, Arianto Sutadi menekankan bahwa kesalahan bukan dilakukan oleh penyidik kasus Vina Cirebon, melainkan jaksa penuntut umum. Arianto Sutadi menerangkan kewenangan penggunaan bukti di sidang kasus Vina Cirebon berada di tangan Jaksa Penuntut Umum, JPU. Kini Arianto Sutadi mengatakan baru menyadari alasan hakim menjatuhkan vonis seumur hidup pada terpidana kasus Vina Cirebon. Menurutnya pertimbangan hakim bukan hanya bukti yang sederhana. Arianto Sutadi mengatakan rupanya hakim juga mempertimbangkan bukti ekstraksi handphone Vina. Arianto mengatakan hasil ekstraksi handphone ini menjadi salah satu kerja scientific investigation dalam kasus Vina Cirebon. Pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu mengatakan bahwa sebenarnya hasil ekstraksi handphone itu tidak dimasukkan penyidik sebagai alat bukti. Menurutnya hasil ekstraksi ini ada dalam berkas namun tidak masuk ke daftar isi berkas penyidik kasus Vina Cirebon. Walau begitu Arianto Sutadi menekankan bahwa itu semua bukan kesalahan penyidik. Hasil ekstraksi handphone menjadi penting karena menunjukkan perbedaan waktu antara isi dakwaan dengan kejadian kasus Vina Cirebon yang sebenarnya. Dalam kesaksian sidang kasus Vina disebutkan Eki dan Vina dikejar dan dilempari pelaku pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Namun hasil ekstraksi handphone tertera chat Vina dan Widya Sari pukul 22.14 waktu Indonesia Barat. Artinya Vina masih hidup pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Kini terungkap alasan Sudirman tak ikut pulang ke lapas Cirebon bersama 6 terpidana kasus Vina Cirebon. Penyebab Sudirman tak ikut bersama 6 terpidana kasus Vina Cirebon diungkap Deddy Mulyadi. Menurut Deddy Mulyadi, Sudirman kini sudah mendapat fasilitas super nyaman meski masih berstatus sebagai terpidana kasus Vina Cirebon. Diingatkan kembali bahwa Sudirman bersama 6 terpidana divonis penjara seumur hidup dalam kasus Vina Cirebon. Selama penyidikan kasus Pegi Setiawan, para terpidana kasus Vina Cirebon ini dipinjam Polda Jabar dari Lapas Bancai dan Lapas Jelekong. Demul menyebut bahwa kini Sudirman sudah mendapat fasilitas. Saking nyamannya, Deddy Mulyadi menduga Sudirman tidak akan dikembalikan ke Lapas Cirebon. Menurut Deddy Mulyadi, Sudirman mendapat fasilitas kamar dan tempat tidur yang bagus, handphone sampai uang. Sayangnya Deddy Mulyadi tak membocorkan keberadaan Sudirman, terpidana kasus Vina Cirebon. Akibat Sudirman tak ikut pulang ke Lapas Cirebon, keluarga Sudirman merasa kecewa. Kata Beni, keluarga juga tak mengetahui keberadaan Sudirman.
Keluarga berharap Sudirman juga lekas dikembalikan ke lapas Cirebon. Jan S. Huta Barat mengatakan, para terpidana tiba dengan selamat di lapas Cirebon setelah sebelumnya dipindahkan dari 2 lapas berbeda, yakni lapas Bancai dan lapas Jelekong. 6 terpidana itu sebelumnya 4 dari lapas Bancai dan 2 lainnya dari lapas Jelekong. Kini mereka kembali mendekam di lapas Cirebon setelah dipinjam Polda Jabar dalam rangka pengembangan kasus DPO terkait kasus Vina dan Eki Cirebon. Tim kuasa hukum 6 terpidana kasus Vina, Jan S. Huta Barat mengatakan memang seharusnya jumlah total ada 7 orang dengan Sudirman. Polda Jabar membantah kabar Ibtu Rudiana dicopot dari Kapolsek Kapetakan, Cirebon. Polda Jabar juga menyebut kabar Ibtu Rudiana diperiksa langsung oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit sebagai kabar menyesatkan. Hal ini diungkap Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Jules Abraham, Kamis, 15 Agustus 2024. Kombes Jules mengatakan, faktanya berdasarkan penelusuran Polda Jabar, narasi yang menyebut diam-diam Rudiana sudah diperiksa Kapolri soal kasus Vina Cirebon kemudian langsung dicopot dari jabatan Kapolsek tidaklah benar atau hoaks. Kami tak menemukan informasi valid soal Ibtu Rudiana sudah diperiksa Kapolri soal kasus Vina langsung dicopot dari jabatannya. Intinya, berita itu hoaks atau berita menyesatkan, ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024. Bantahan Polda Jabar ini bermula dari pernyataan mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Ito Sumardi yang menyebut Ibtu Rudiana sudah diperiksa Kapolri terkait kasus Vina. Respons kuasa hukum Ibtu Rudiana. Terkait hal itu, kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni mengaku tidak bisa berkomentar. Sebab menurut Pitra hal itu berkaitan dengan internal Polri. Akhirnya pihak Widyasari dan Mega Lestari melawan pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni. Pengacara Widi dan Mega, Muchtar Effendi bahkan menantang pengacara Ibtu Rudiana imbas tuduhan terhadap kliennya. Betapa tidak, Pitra Romadoni menuduh Widyasari, Mega Lestari dan Vina memiliki pekerjaan negatif. Tuduhan tersebut didasari hasil ekstrasi handphone Vina dalam kasus Cirebon 2016. Hasil ekstrasi ada percakapan antara Vina dengan Mega dan Teh Ayu soal job malam. Pitra Romadoni bahkan sampai meminta polisi memeriksa Mega Lestari dan Widyasari untuk mendalami maksud chat soal job malam ini. Menanggapi tuduhan tersebut, pengacara Mega dan Widi, Muchtar Effendi melakukan perlawanan. Muchtar langsung menyemprot pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni. Muchtar Effendi, Pitra terlalu masuk ke dalam ranah pribadi Mega dan Widi. Muchtar menegaskan agar Pitra Romadoni mempelajari dan memahami data soal kasus Vina Cirebon sebelum memberi pendapat. Pasalnya Pitra Romadoni menganggap bahwa data tersebut bukan hasil ekstrasi dari handphone Vina. Pitra menganggap data itu hasil ekstrasi dari handphone Mega Lestari dan Teh Ayu karena banyak nomor yang tertera. Padahal kepolisian melakukan ekstrasi pada handphone Vina. Muchtar Effendi menekankan menjadi pengacara tak bisa asal bicara. Muchtar Effendi bahkan secara tegas menantang pengacara Ibtu Romadoni, Pitra Romadoni. Menurutnya tindakan Pitra justru membuat kasus Vina Cirebon semakin keruh. Selain itu ada juga menurut Pitra chat dari Teh Ayu yang berisikan, kayaknya kita ngejok bae. Padahal Mega Lestari sudah menerangkan bahwa chat itu hanya candaannya dengan Vina. Salah satu kuasa hukum dari 6 terpidana kasus Vina Cirebon mendapat teror setelah melakukan pertemuan dengan LPSK. Gary mengaku kejadian menegangkan itu terjadi saat dirinya masuk ke jalan kawasan Rumah Sakit Pertamina. Tiba-tiba, pria berboncengan sepeda motor mengetuk mobilnya. Melihat situasi tersebut, Gary memutuskan untuk putar arah. Namun, pria yang berboncengan tersebut justru mengikutinya. Beruntung, saat itu ada truk yang mengadang. Kendati demikian belum terkonfirmasi siapa komplotan tersebut dan tujuannya apa melakukan penghadangan ke Gary. Pemilik data ekstraksi handphone Vina mendadak gagap saat mengetahui bahwa Mega tak memiliki pulsa pada Sabtu 27 Agustus 2016.
Meski tak memiliki pulsa, namun pada data ekstraksi terdapat SMS dari nomor milik Mega yang masuk ke handphone Vina Cirebon. Hal inilah yang menjadi pertanyaan ahli psikologi forensik Reza Indragiri terhadap bukti chat dalam kasus Vina. Edwin Partogi Pasaribu menekankan bahwa kesaksian Widya dan Mega sesuai dengan bukti chat di handphone Vina. Mega Lestari pernah bercerita ia mengirim pesan, DHE, ke nomor Vina, namun pulsanya habis. Pesan, DHE, ini masuk ke handphone Vina sekitar pukul 1 WIB, 28 Agustus 2016. Informasinya pada zaman itu, operator Tri memberikan bonus SMS untuk pelanggannya pada dini hari. Hasil ekstraksi handphone Vina ternyata tidak dijadikan sebagai alat bukti dalam kasus Cirebon 2016. Bahkan saat sidang kasus Vina, tak ada saksi ahli yang khusus menjelaskan tentang bukti chat tersebut. Meski tak dijadikan alat bukti, namun penasihat ahli Kapolri Irjen Pol Purnawirawan, Arianto Sutadi menekankan bahwa kesalahan bukan dilakukan oleh penyidik kasus Vina Cirebon, melainkan jaksa penuntut umum. Arianto Sutadi menerangkan kewenangan penggunaan bukti di sidang kasus Vina Cirebon berada di tangan Jaksa Penuntut Umum, JPU. Kini Arianto Sutadi mengatakan baru menyadari alasan hakim menjatuhkan vonis seumur hidup pada terpidana kasus Vina Cirebon. Menurutnya pertimbangan hakim bukan hanya bukti yang sederhana. Arianto Sutadi mengatakan rupanya hakim juga mempertimbangkan bukti ekstraksi handphone Vina. Arianto mengatakan hasil ekstraksi handphone ini menjadi salah satu kerja scientific investigation dalam kasus Vina Cirebon. Pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu mengatakan bahwa sebenarnya hasil ekstraksi handphone itu tidak dimasukkan penyidik sebagai alat bukti. Menurutnya hasil ekstraksi ini ada dalam berkas namun tidak masuk ke daftar isi berkas penyidik kasus Vina Cirebon. Walau begitu Arianto Sutadi menekankan bahwa itu semua bukan kesalahan penyidik. Hasil ekstraksi handphone menjadi penting karena menunjukkan perbedaan waktu antara isi dakwaan dengan kejadian kasus Vina Cirebon yang sebenarnya. Dalam kesaksian sidang kasus Vina disebutkan Eki dan Vina dikejar dan dilempari pelaku pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Namun hasil ekstraksi handphone tertera chat Vina dan Widya Sari pukul 22.14 waktu Indonesia Barat. Artinya Vina masih hidup pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Kini terungkap alasan Sudirman tak ikut pulang ke lapas Cirebon bersama 6 terpidana kasus Vina Cirebon. Penyebab Sudirman tak ikut bersama 6 terpidana kasus Vina Cirebon diungkap Dedi Mulyadi. Menurut Dedi Mulyadi, Sudirman kini sudah mendapat fasilitas super nyaman meski masih berstatus sebagai terpidana kasus Vina Cirebon. Diingatkan kembali bahwa Sudirman bersama 6 terpidana divonis penjara seumur hidup dalam kasus Vina Cirebon. Selama penyidikan kasus Pegi Setiawan, para terpidana kasus Vina Cirebon ini dipinjam Polda Jabar dari Lapas Bancai dan Lapas Jelekong. Demul menyebut bahwa kini Sudirman sudah mendapat fasilitas. Saking nyamannya, Dedi Mulyadi menduga Sudirman tidak akan dikembalikan ke Lapas Cirebon. Menurut Dedi Mulyadi, Sudirman mendapat fasilitas kamar dan tempat tidur yang bagus, handphone sampai uang. Sayangnya Dedi Mulyadi tak membocorkan keberadaan Sudirman, terpidana kasus Vina Cirebon. Akibat Sudirman tak ikut pulang ke Lapas Cirebon, keluarga Sudirman merasa kecewa. Kata Beni, keluarga juga tak mengetahui keberadaan Sudirman. Keluarga berharap Sudirman juga lekas dikembalikan ke Lapas Cirebon. Jan S. Huta Barat mengatakan, para terpidana tiba dengan selamat di Lapas Cirebon setelah sebelumnya dipindahkan dari 2 lapas berbeda, yakni Lapas Bancai dan Lapas Jelekong. 6 terpidana itu sebelumnya 4 dari Lapas Bancai dan 2 lainnya dari Lapas Jelekong. Kini mereka kembali mendekam di Lapas Cirebon setelah dipinjam Polda Jabar dalam rangka pengembangan kasus DPO terkait kasus Vina dan Eki Cirebon.
Tim kuasa hukum 6 terpidana kasus Vina, Jan S. Huta Barat mengatakan memang seharusnya jumlah total ada 7 orang dengan Sudirman. Polda Jabar membantah kabar Ibtu Rudiana dicopot dari Kapolsek Kapetakan, Cirebon. Polda Jabar juga menyebut kabar Ibtu Rudiana diperiksa langsung oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit sebagai kabar menyesatkan. Hal ini diungkap Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Jules Abraham, Kamis, 15 Agustus 2024. Kombes Jules mengatakan, faktanya berdasarkan penelusuran Polda Jabar, narasi yang menyebut diam-diam Rudiana sudah diperiksa Kapolri soal kasus Vina Cirebon kemudian langsung dicopot dari jabatan Kapolsek tidaklah benar atau hoaks. Kami tak menemukan informasi valid soal Ibtu Rudiana sudah diperiksa Kapolri soal kasus Vina langsung dicopot dari jabatannya. Intinya, berita itu hoaks atau berita menyesatkan, ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024. Bantahan Polda Jabar ini bermula dari pernyataan mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Ito Sumardi yang menyebut Ibtu Rudiana sudah diperiksa Kapolri terkait kasus Vina. Respons kuasa hukum Ibtu Rudiana. Terkait hal itu, kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni mengaku tidak bisa berkomentar. Sebab menurut Pitra hal itu berkaitan dengan internal Polri. Akhirnya pihak Widyasari dan Mega Lestari melawan pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni. Pengacara Widi dan Mega, Muchtar Effendi bahkan menantang pengacara Ibtu Rudiana imbas tuduhan terhadap kliennya. Betapa tidak, Pitra Romadoni menuduh Widyasari, Mega Lestari dan Vina memiliki pekerjaan negatif. Tuduhan tersebut didasari hasil ekstrasi handphone Vina dalam kasus Cirebon 2016. Hasil ekstrasi ada percakapan antara Vina dengan Mega dan Teh Ayu soal job malam. Pitra Romadoni bahkan sampai meminta polisi memeriksa Mega Lestari dan Widyasari untuk mendalami maksud chat soal job malam ini. Menanggapi tuduhan tersebut, pengacara Mega dan Widi, Muchtar Effendi melakukan perlawanan. Muchtar langsung menyemprot pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni. Muchtar Effendi, Pitra terlalu masuk ke dalam ranah pribadi Mega dan Widi. Muchtar menegaskan agar Pitra Romadoni mempelajari dan memahami data soal kasus Vina Cirebon sebelum memberi pendapat. Pasalnya Pitra Romadoni menganggap bahwa data tersebut bukan hasil ekstrasi dari handphone Vina. Pitra menganggap data itu hasil ekstrasi dari handphone Mega Lestari dan Teh Ayu karena banyak nomor yang tertera. Padahal kepolisian melakukan ekstrasi pada handphone Vina. Muchtar Effendi menekankan menjadi pengacara tak bisa asal bicara. Muchtar Effendi bahkan secara tegas menantang pengacara Ibtu Romadoni, Pitra Romadoni. Menurutnya tindakan Pitra justru membuat kasus Vina Cirebon semakin keruh. Selain itu ada juga menurut Pitra chat dari Teh Ayu yang berisikan, kayaknya kita ngejok bae. Padahal Mega Lestari sudah menerangkan bahwa chat itu hanya candaannya dengan Vina. Salah satu kuasa hukum dari 6 terpidana kasus Vina Cirebon mendapat teror setelah melakukan pertemuan dengan LPSK. Gary mengaku kejadian menegangkan itu terjadi saat dirinya masuk ke jalan kawasan Rumah Sakit Pertamina. Tiba-tiba, pria berboncengan sepeda motor mengetuk mobilnya. Melihat situasi tersebut, Gary memutuskan untuk putar arah. Namun, pria yang berboncengan tersebut justru mengikutinya. Beruntung, saat itu ada truk yang mengadang. Kendati demikian belum terkonfirmasi siapa komplotan tersebut dan tujuannya apa melakukan penghadangan ke Gary. Pemilik data ekstraksi handphone Vina mendadak gagap saat mengetahui bahwa Mega tak memiliki pulsa pada Sabtu 27 Agustus 2016. Meski tak memiliki pulsa, namun pada data ekstrasi terdapat SMS dari nomor milik Mega yang masuk ke handphone Vina Cirebon. Hal inilah yang menjadi pertanyaan ahli psikologi forensik Reza Indragiri terhadap bukti chat dalam kasus Vina. Edwin Partogi Pasaribu menekankan bahwa kesaksian Widya dan Mega sesuai dengan bukti chat di handphone Vina. Mega Lestari pernah bercerita ia mengirim pesan, DHE, ke nomor Vina, namun pulsanya habis. Pesan, DHE, ini masuk ke handphone Vina sekitar pukul 1 WIB, 28 Agustus 2016.
Informasinya pada zaman itu, operator Tri memberikan bonus SMS untuk pelanggannya pada dini hari. Hasil